Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam rangkaian program Skill for Prosperity ILO di Indonesia. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah masuk di rangkaian hari yang kedua, di mana di hari pertama kemarin sama-sama kita sudah saksikan bagaimanakah prosesi launching atau peluncuran yang melibatkan beberapa narasumber dan juga tokoh-tokoh sukses di bidangnya yang berhubungan dengan 4 politeknik yang ada di Indonesia. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan hari ini diagendakan ada 3 sesi diskusi yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan juga ada kuis dan games menarik dengan hadiah-hadiah menarik yang kami siapkan di rangkaian hari yang kedua ini. Dan langsung saja untuk mengawali kesempatan kita di hari yang kedua, sesaat lagi akan kami panggilkan Bapak Jordi Pratuka, ILO Regional di Bangkok. Beliau punya waktu untuk memberikan pemaparan dan presentasi mengenai pengembangan keterampilan di kawasan Asia Pasifik. Tepuk tangan sekali yang meriah untuk Bapak Jordi Pratuka. Good morning, everybody. It's great to be here with all of you, and I had a great time listening to the discussions and presentations of the 4 polytechnics and the rest of colleagues here. Let me start saying thank you to Pabeni and the Ministry of Education for the support to the Skills for Prosperity program. And second and last but not least, the 4 polytechnics and the directors which are here today and the rest of staff for the great support that you gave to the ILO team and the work that we did together during these 3 years, which you presented very well yesterday in all the results achieved to date. My name is Jordi, as you can see here on the screen. I've been working with the ILO team that you are familiar with, Mari as the Chief Technical Advisor and the rest of national officers and staff supporting the work of the Skills for Prosperity from Bangkok and being in the shadow, kind of giving them an extra hand when needed from the regional office and aligning the Skills for Prosperity work with the ILO work at the regional level, at the Southeast Asia, but also in Asia and the Pacific, to ensure that the results of your work, of those collaborations with the polytechnics, are visible at the ASEAN level and beyond, even globally. Some of the results are being presented in forums beyond Southeast Asia. So let me, how to move the slide. So would you move it for me? Okay, so let me start providing a bit of background. So I have 3 slides of background. I'll try to go from global to regional. Globally, these are the forces transforming the world of work, and then I'll go to Asia and the Pacific, decent work deficits, what labor market and institutions need, and then go down to Southeast Asia and ASEAN in particular, where Indonesia also is part of. These are some of the forces transforming the world of work or impacting the world of work. I think you are familiar with all of them. Migration, which is one of the forces very present in Southeast Asia, not just globally, in a number of countries. Climate change, we have spoken, and this impacts the skills development, particularly if we think about a greener transition, digitalization, and the transformation, as you explained yesterday, of your polytechnics and the TVET system at large. And there are multiple examples that you did yesterday, but those are the ones that are requesting our intervention, globalization. Businesses operate, and in the maritime sector, as you described yesterday, globally, the market needs and consumer needs are global, are not just in Indonesia or Southeast Asia, but they have to adapt to those international standards that you mentioned yesterday.
Demographic changes, young generations in a number of ASEAN countries, but this is changing. Societies are aging, and Indonesia in the future will age like many other societies, like Thailand is a good example in Southeast Asia. And an aging society requires a new set of skills, new sectors and industries that will grow, and this brings occupational changes. And last but not least, the COVID-19 that accelerated many of the things that I've mentioned. The issues on digital transformation, on climate change, on globalization were kind of accelerated by the COVID-19. And COVID-19, what has brought in terms of changes in the skills and TVET system is here to stay. And we will see that the necessary digital skills and the changes in the TVET system will continue in years to come. So those are the global forces which impact Indonesia, impact Southeast Asia, impact other regions in the world, and are the ones that we are focusing on addressing the issues created. And the ILO works on providing or anticipating and then matching the necessary skills to address these issues. So if we go to the second slide. So I wanted to present some relevant figures from Asia and the Pacific. This is not just Southeast Asia, and Asia and the Pacific at large includes South Asia, Southeast Asia, and the Pacific Islands. But many of the figures that you may see here can be familiar to the context of Indonesia and to the context of Southeast Asia. So informal employment and the informal economy, which is very present across all countries in Southeast Asia, except of Singapore, of course. And then the presence, the number of employment or number of people employed in sectors, primary sectors such as agriculture and fisheries, but also manufacturing, not advanced manufacturing, kind of more traditional manufacturing, labor intensive, trade and construction, because the societies or the countries are kind of, there is a gender divide. And I think the gender divide applies to Southeast Asia in general. I'm not naming any particular country because those are regional figures. And then modern slavery is happening 2 out of 3 in Asia. And this is connected with issues which obviously are related to not only migration, but also exploitation, right? And then what are the labor market institutions doing, and what are the issues in terms of not just skills, but also other decent work items or areas that the ILO also promotes in our work. And I named 2 of them: social protection and collective agreements or social dialogue, right? And the result of social dialogue. Those are 2 elements extremely important in any intervention of the ILO, are extremely important in the context of Southeast Asia, and are extremely important in the context of Indonesia. And as you can see here, the figures, which are Asia and the Pacific, but again, not very different in Southeast Asia, 44% have no access to social protection and collective agreements as a result of effective social dialogue is less than 5%. So skills is not enough. We need to provide a social safety net for those workers, for those students entering the labor market, and those workers transitioning in the labor market. So if we go to the third and last slide on the background. Good morning, Pak Benny. Pleasure to see you here. So what are the skills and TVET system challenges today in Southeast Asia? So I started in global forces, then go to Asia, the Pacific, some of the decent work deficits, then move down to the skills and the TVET system. And these challenges are common across a number of countries. I work myself in the Philippines, in Malaysia, in Thailand, supporting the colleagues here in Indonesia. So I can reflect on a number of countries, Vietnam as well, that they face the challenges that you see here. I'll summarize in 5. And the degree that, or the level that they apply in each of the Southeast Asian countries varies, but the reality is that the governance and coordination is an issue. There are different ministries, different public bodies and agencies developing policies, implementing policies, and evaluating those policies. So the institutional arrangements are complex,
And this is one of the hurdles that I think we need to work together to jump or to solve. And the coordination has to improve in general. And we have formal and non-formal and informal TVET, and that's obviously very common across Southeast Asia, and that impacts in the governance and coordination. The second one, which you mentioned yesterday, is the industry engagement. Industry engagement in general. I can give you examples of Vietnam. I can give you examples of Thailand, which are Thailand, an upper middle income country, Malaysia, the same. The industry engagement is very limited. And when they do engage, they engage bilaterally. So the industry doesn't think in the system at large, and the collaboration doesn't include the representative of the whole sector, and the responses are more specific to the needs of one particular enterprise or sector rather than the system. So the industry engagement is limited. Quality and relevance, you mentioned yesterday in the presentations of the polytechnics, and here I named two things. Teachers' capacities, and we have teachers, instructors here, which are great. I'm not, please don't get me wrong, I'm not saying you don't have the capacities, but my point is that more capacity development has to be provided to those teachers, more opportunities for them to be in touch with the private sector practices, with the technology, with the new pedagogies has to be given to all those teachers. And this is not just one shot, it has to be periodic, it has to be regular. Then when I said outdated standards, qualifications, and curricula, is that the labor market is changing rapidly. Skills needs are changing, and the standards, the competency standards, the qualifications, and the curricula has to be adapted, and has to be adapted annually, has to be adapted regularly. And we cannot cope, and the majority of Southeast Asian countries are unable to respond to those quick changes that are happening in the labor market and within the enterprises. Financing and the participation of the private sector along with government to finance the TVET system, that's another issue. I'm not going to go into the details. And what can be done for vulnerable individuals, for TVET or training providers equal to polytechnics, but many other training providers in Southeast Asia, as well as for enterprises to provide them with incentive to participate and fund the system. And last but not least, the access and participation. Here we have access and participation of women in a number of training and study programs, like STEM related, which is extremely low across Southeast Asia, and there is an opportunity for them to access and participate and graduate and then transition to the labor market, but also rural communities, people with disabilities, youth, etc. So there are a number of vulnerable groups that are having difficulties to access and fully participate in the TVET system. So those are some of the challenges that I want you to know are common across countries in Southeast Asia, and that goes from Cambodia to Thailand, Vietnam, and Malaysia. And of course, many of those you touched yesterday during your presentations and your discussions, and you provided solutions to some of these challenges through the ILO work with you. So then what is ASEAN doing? What are the ASEAN member states? What is Indonesia in the context of ASEAN and the rest of member states doing? So there is the ASEAN Declaration on Human Resource Development in the Changing World of Work. It's a very long name. If you move to the next slide. So I'll summarize in the 5 outcomes, which is the ASEAN Declaration, and those are the key 5 policy objectives that the declaration has, and there is a breakdown of those in the declaration. The ILO participated actively along with ASEAN member states to develop this declaration. So the ILO team based in the regional office, a number of ILO experts provided technical assistance to the ASEAN Secretariat and ASEAN member states in writing down this declaration, which was signed in 2020, in June, and then the roadmap that followed, how to implement this declaration into the context of Indonesia or any other member states. These are 5 of the different outcomes, which you see touch on lifelong learning, touch on inclusiveness or social inclusion, as I mentioned before, touch about
on demand-driven competencies and qualifications, so the quality and relevance that I mentioned before, the opportunities for it's not just about employment, but better employment, quality employment, decent employment, as I mentioned before, and then the policies on development of human resources and financing. So ASEAN is tackling the challenges that I presented in the previous slide. So the declaration clearly is pointing at those things that are affecting the skills and TVET system in Southeast Asia. So the policy objectives are there. Now the question is how those challenges are being addressed and how the ILO, I want to present you a case of how the ILO, in addition to the Skills for Prosperity work, but is assisting ASEAN member states, the ASEAN Secretariat, and we are working across a number of countries to provide with technical assistance. Next one. This is a kind of a complex slide. I'll move to the side because then you can see that one, which may read better. You have, if I remember, in the left side of the screen, top left, that's the policy goal number 5, or policy outcome 5. The second, below, policy outcome number 1 of the previous slide, 514. That one, it's number 3, and top right, and below number 2. So in gray color, the policy outcomes of the HRD declaration, and in blue, the ILO work. 3 main thematic areas, as you can see, anticipation and matching of future skills needs. So we support ASEAN member states to assess future skills needs and respond to those. And there are a number of areas here: skills for a greener future, digitalization, and skills intelligence. I will elaborate in my next slides. Lifelong learning, policy and system. Learning happens in the polytechnics, but learning will continue happening when they graduate. It may happen in a formal setting, in an informal setting, in a non-formal setting, but learning will happen throughout the professional life of all Indonesians or any Southeast Asian citizen. And this requires responses within the polytechnic, but also after graduation of the polytechnic, when they enter the labor market and when they transition in the labor market. A number of areas which you can see the ILO is working in blue, below the point number 2, and then the inclusiveness and apprenticeship. An apprenticeship as one form of work-based learning. Yesterday you mentioned internship. There are other forms like apprenticeship and trainship, etc. But apprenticeship is the one that we are putting a lot of attention, and we have a number of interventions across several countries in Southeast Asia. And you can see there some of the areas of our work at the right side. The normative part of the ILO, which could be perhaps at the top, is the Centenary Declaration of 2019, and then the ILO Convention 149 and Recommendation 195 on human resource development. You may wonder, what are these conventions? What are these recommendations? What's this? This is the international norms that are set at the bottom by the ILO. These are international norms that are ratified by ASEAN member states. And those international norms touch on the topics that you see here. And obviously now the ASEAN Declaration and the ILO work. So we are guided by those norms that should help us to transform the labor market and to provide the citizens of ASEAN with the right skills to access decent work. Next slide. What are the key areas? So I will try to unpack a little bit some of the points that I mentioned in this kind of complex slide. Some of the ILO technical areas of work. And I thought it was a good idea to connect with some challenges rather than just presenting the technical assistance. So connect with some of the challenges that I mentioned, then provide examples of the ILO technical assistance. If you have questions, I can elaborate and go in depth, but those examples are ASEAN-wide. As I mentioned before, we work in Indonesia. We work also in Malaysia and the Philippines through the Skills for Prosperity program, but not only with the Skills for Prosperity program, but also we have interventions in Vietnam, we have interventions in Thailand, in Cambodia, in Laos, so a number of countries in Southeast Asia. So on the skills and TVET governance and coordination, which was one of the issues that I mentioned before, the current challenges for you to kind of
for me to remind you some of those that I mentioned before on institutional arrangements, on interministerial coordination, etc. And what are the ILO technical assistance? First of all, provide effective multi-level governance. What does it mean? It means that we work not only at national level, we work at sub-national and local level. And I think yesterday an example of the work in Manado on local economic development responds or presents a case of how we do it, how we support local needs. But also the work that we do with the ministry here in Indonesia and we do with other ministries of education and labor and across the region at the national level in terms of informing development of policies. So the governance and institutional arrangements, our work is at the, as I said, at the national, subnational, and local level. Develop national capacities, which is the second point to respond to future skills needs. It's critical in our opinion, or in our view, that governments across the region are able to respond to future skills needs. And in order to respond to future skills needs, they have to be able to identify those. So they need to understand what the private sector needs are. They need to know how is the labor market changing. And we are working with governments across the region. We have examples in Vietnam, we have examples in Thailand, we have examples in the Philippines, where we are working with government to ensure that they have better collection, better analysis, and better dissemination of labor market information for skills policies. Third, review and enhancement of lifelong learning systems. To give you an example, through the Skills for Prosperity program, we are at the final stage of developing national lifelong learning framework and toolkit for ASEAN member states to review their lifelong learning systems. So it presents the different elements of a lifelong learning system, and it guides the ASEAN member states, but also those beyond ASEAN, to assess and respond to the needs of enhancement of the lifelong learning system. And last but not least, the social dialogue during the policy cycle. So social dialogue requires participation of government, participation of employers' organizations, and participation of workers' organizations. So the voice of workers and the voice of employers have to be heard. We emphasized a lot yesterday, and I will also emphasize on the participation of employers, but it's critical to also engage the workers and to listen to their view and make sure that the dialogue is effective. At the bottom, I put, and you will see in every slide, cross-cutting policy issue, which is gender equality and social inclusion. For us, we don't have a separate intervention which speaks about gender or responds to gender equality and social inclusion. For us, this is cross-cutting. It has to be embedded in everything we do. Let's say, if we are promoting social dialogue, the topic of gender equality and social inclusion is embedded. If we are developing capacities to anticipate future skills needs or to collect, analyze, and disseminate labor market information data, gender equity and social inclusion is there. How? So a breakdown of data or disaggregation of data at the gender level, at the age level, at the rural-urban level. So for us, these policy issues are embedded across all our technical assistance. So those are some examples of the work that we do, and I don't go into the detail of the projects that we run across a number of countries, and many of these are touched by the Skills for Prosperity in Indonesia and also the other two countries. So the second slide, or the next slide, not the second point, which I wanted to make on industry engagement on skills development and TVET. So some of the challenges that I think may be familiar to you, and those challenges are ASEAN-wide, and what is the ILO technical assistance in respect to those challenges. First of all, let me say that the engagement of what we call employers and business membership organizations, equal to industry associations, employers organizations, business membership organizations, is very limited across ASEAN, and sometimes it responds only to the needs of one particular sector. Employers, as I said before, don't participate in or actively participate in anticipating future skills needs and matching those skills needs.
They do have the information about what are the occupational changes, what are the technology adoption impacting those occupations and the tasks that the students graduating from the polytechnics will have to be able to perform, but they are not engaged in what we call skills needs anticipation and matching and all the skills intelligence in general, and then the utilization of skills. But let me go into the specific areas of work of the ILO. Our technical assistance across a number of countries focuses first on facilitating the participation of those employers, business membership organizations, industry associations. So the employers collectively organize, not just responding to the needs of one enterprise, but responding to the needs of the majority of enterprises, and not only large enterprises, but also small and medium-sized enterprises, and also micro and informal sector. So facilitate their participation. How do we do it? We promote the sectoral skills bodies. And there is a number of examples there are a number of examples that you provided yesterday on industry advisory boards. But for us, the different forms that a sectoral skill body can take can be a sectoral skills council, like the example of the UK, but can be also other forms that are present across the region, like in Singapore, are the approach that we believe it's critical to follow. Why? Because sectoral needs, the skills needs are sectoral based and are different across sectors. So healthcare sector requires a different set of skills than advanced manufacturing. Advanced manufacturing requires a different set of skills than agriculture and food processing. So the occupations are different in nature. The skills also are different, although many are transferable or portable, then it requires responses at the sectoral level. And for the ILO, we promote the participation of employers through what we call different types of sectoral skills bodies. The second one is develop their capacity to interact with government and to engage with government, providing information about what are the skills needs they have, what are the changing tasks in those occupations that they have in the private sector, and ensuring that information really guides policy formulation, and that information guides the development of the study programs, curricula that the polytechnics and other TVET institutions in the region are developing. And third, promote work-based learning. You mentioned yesterday internship. Internship is one way to promote work-based learning, but for us, apprenticeship is perhaps the way forward. An apprenticeship because there is a contract between the employer and the apprentice. It's regulated. There is a payment, and there is access to social security. It's combined with classroom-based learning. It's part of the standards. It's part of the curricula. So it's regulated. It's easier to assess and to evaluate. So that would be the third one. And then other forms of enterprise-based training, which was the previous slide. So moving to quality and relevance, I think you want me to speed up. That's why you change. On some of the challenges at the top, I'm not going to go into, but let me go into the technical assistance. But lack of qualified teachers, if I may say it before, in general, is because they may not have all the necessary industry experience. They may not come from the industry, and if they do, they haven't interacted with the industry for a long time. So it's critical, as many examples you provided yesterday, that the teachers, the instructors are regularly interacting with the industry. You need to set up mechanisms to ensure that they do interact. They do understand the needs. They do understand the technology that's being adopted. And that's one issue that it's impacting the capacity of your country and many countries in ASEAN to growth. Professor-centered forms of education and training in Southeast Asia in general, it's still very professor-centric, instructor-centric, teacher-centric, where there is one-way communication. And we believe this has to change. This has to adapt to a more learner-centered, student-centered approach of training. And then, as I said before, occupational standards, qualifications, curricula has to adapt to the changing needs of the labor market. That's the third one. So how we do it? Pedagogical approaches, develop the pedagogical approaches of teachers. Two things that we do.
For instance, in the Philippines and in Malaysia, we are, through the Skills for Prosperity program, we are introducing what we call learner-centered approach, where the pedagogy is designed in a manner that the student and the learner is at the center, and there is a communication, there is an engagement with the student, and the student actively participates in training, actively participates in the classroom discussion, and that's critical. And second, the integration of what we call core skills or soft skills, as you labeled yesterday, and Claire from University of Gloucester mentioned. Soft skills, core skills are a set of skills that are transferable or portable. So you carry with you those skills from one occupation to another: creative thinking, critical thinking, problem solving, communication, adaptability, leadership. Those skills apply to any occupations. Those are not technical skills, and it's critical that those are embedded. So examples of this work we have in Malaysia and the Philippines, to give you two, but also in Thailand. Second, support the digital transformation of TVET. I think COVID-19 forced ASEAN countries to digitize the content. Correct me if I'm wrong, but all of the polytechnics you had to digitize. So the content was physical, was delivered in person, and then you had to digitize, convert into a digital format. And this is the first step, but it's not the only and last step. So you convert the content to digital, can be a PDF, could be HTML, could be any type of digital. But in order to transform the system, we have to go beyond digitizing the content. It has to be delivery of the content. It has to be assessment of the content. It has to be accreditation of the content online. And that requires a whole transformation of the system. In that point, the ILO has developed, and it's going to publish very soon, a practical toolkit to help countries in ASEAN and beyond to digitize or transform digitally the TVET system. And we look at how to change policies to respond to the needs of the digital era, how to help TVET institutions, polytechnics, any training provided at the level of a TVET institution to really transform curricula, and last but not least, how to support teachers, instructors to be able to design and deliver training in a digital manner. So the toolkit will be published in 2023, and that toolkit is practical, and it comes with coaching on how to adapt policies, adapt curricula. And when I say policies, competency standards, curricula, qualifications, assessment, and accreditation. So the work has been tested already in Cambodia, and the tool will be launched officially this year, and it can be available for countries such as Indonesia. Promote people's, the third point at the bottom, promote people's mobility. This is an area that it's extremely important for us. So mobility within sectors, mobility across sectors, and mobility across countries. So there is a lot of labor mobility, perhaps less between Indonesia and those countries in the Mekong area. But in Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, there is a lot of labor mobility. So labor mobility is equal to mobility of skills, and we have to respond to those, job mobility and labor mobility. And there is a project of the ILO working with the ASEAN Secretariat and ASEAN member states on recognition of skills across ASEAN, where we are guiding the formulation of policies, and we are guiding the formulation or the development of standards and qualifications which are recognized across countries. So a worker in Cambodia can move to Thailand, to the construction sector, and the qualifications or the degree that he or she got is recognized in the Thailand in the Thai labor market. So that's an area of work where the ILO is very active. And last but not least, which touches on standards qualifications, I have mentioned on soft skills, the work that you do here in Indonesia, but also the work that we do in the Philippines, as well as Malaysia. We are integrating those soft skills or core skills into the TVET system. And we focus, first of all, on capacities of instructors or teachers, but also in ensuring that
curricula is adapted, lesson plans are adapted to ensure that this can be effectively delivered in the classroom or digitally. And fourth, the next slide. And this is the fourth area which I wanted to mention, which reflects on those that I said in my third slide on industry engagement, on institutional arrangements, on the financing, on access and participation. So some of those issues which are common across Southeast Asia. And the last but not least is the skills and TVET system financing. You see some of the current challenges which connect with not only participation of employers in providing the information in terms of skills needs, but also in the employers financing the system through different avenues, which is the first challenge. The second is when I say low public investment in TVET, adult learning, and work-based learning, it's not that it's low compared to the general education. It's lower compared to the general education. And it's very common in a number of countries, in Vietnam, in Thailand, in Malaysia, and then I can continue, and you know the reality of Indonesia. So we need to ensure that the TVET system is equipped with the right funding to be able to deliver or to transition the next generation of Indonesians or citizens from ASEAN to the labor market. And that also requires to think about learners, not just on the early stage of their careers or youth. It requires to think about adult learning, people who enter the labor market but need to continue learning, need to continue accessing different type of qualifications and accreditations, and then that should help them to transition in the labor market. And work-based learning, what do we do with the learning that happens within an enterprise? What do we do with the learning that happens within a polytechnic if you are a teacher or if you are part of the administrative team? What happens with the learning that happens within my institution? So how do we measure? How do we evaluate? How do I use it for career development? And that's an area which I think we have challenges to address. And then the informal sector, as I mentioned before. And some of the technical assistants focus on 5 minutes, and I'll be on time because I have only 2 more slides. Some of the ILO technical assistance is prioritizing the design and implementation of financing instruments where government and employers, in particular, employers organizations actively or effectively discuss and are engaged in the design and implementation of different financing instruments, which I'm not going to go into, but can be a training levy, could be a skills development fund, like Indonesia has interest, could be many others, could be a grant, etc. And then the second, allocation of resources. The resources have to be allocated in a more efficient manner and respond to the demand of skills. And resources will be allocated in a more efficient manner if we do know what is the demand of skills, if we do have access to that information that I mentioned before. So the allocation of resources sometimes may not respond to the labor market needs because the labor market information is not properly collected and analyzed, and we should be able to understand the information and to have the information with us. So the supply of training or study programs in the polytechnics is responding to the labor market needs. Funding for those study programs that you manage responds to skills and labor market needs, right? And I think it's critical that you know what the labor market is requiring so you can adapt the study programs and the different type of trainings that you develop. And then there are some financing mechanisms, levy financing training funds, which is one avenue very common across Southeast Asia, effectively implemented in Singapore and Malaysia, but the rest of countries not very effectively implemented, and many countries, they don't have it. And a levy finance training fund requires employers to contribute, not just government, and then together, obviously, create a fund, and then allocate the resources for capacity development, performance-based financing of TVET institutions, could be polytechnics, could be others, and then
Collaboration with intermediate organizations is more for the informal sector. How do we assist those that working in the informal sector? Collaboration with NGOs, collaborations with civil society organized in a different manner. It's an area where we believe it's extremely important, and resources from them along with ours and yours have to be combined to respond to the needs of the informal economy. And I have 2 more slides, and I think I'm over time. All these areas of ILO technical assistance, which is responding to a number of challenges that I have mentioned, which are common to ASEAN, are common to Asia and the Pacific, and are global also. And I believe are common, many of them at different degree in Indonesia. All this technical ILO assistance is addressing, if you can move to the next one. It's addressing mainly 4 issues. It's gender divide, and I put this the first one. Women participation in the labor market varies. Some sectors, they are underrepresented. Many other sectors are overrepresented. Many sectors are male-dominated, and some sectors which are funds, are leading sectors for growth in the economies are male-dominated, so the gender divide exists. And the gender divide goes beyond the labor market. It goes into a digital divide, which I'm not going to go into, but the technical assistance is tackling this. The second is business and organizational needs, occupational needs are changing, and we need to respond to those. And the areas that I have mentioned are aiming to respond to this. Urban versus rural, I think we have good examples in North Sulawesi of a more coastal rural area, and many other examples. And yesterday I heard from my colleagues that Indonesia has 77,000 villages, if I'm correct, right? 70,000, okay, 70,000 villages. So the urban versus rural divide, it's an issue of Indonesia, it's an issue of other ASEAN countries, and the adoption of technology. Technology will continue being adopted, and this requires a new set of skills. So the interventions are addressing all these issues at the ASEAN level, and not only in Indonesia through the Skills for Prosperity, and also the Skills for Prosperity in other countries, but through other ILO projects. And my last slide, which is the next one. So these are some of the outcomes of the Skills for Prosperity, not only in Indonesia. I think you know very well Indonesia. Yesterday it was said, I didn't want to go into this, but we are implementing the program in Malaysia and the Philippines, thanks to the UK government support. And we started the implementation at the same time that you started here in Indonesia and in Malaysia and the Philippines, along with you here. These are some of the outcomes that are tangible, that we've been able to contribute through our work. And I'm not going to read because you have those on the screen. But as I mentioned before, address a number of those challenges in terms of pedagogies, capacity of instructors or teachers, in terms of being the TVET system, increasing the capacity of the TVET system to lead labor market changes, not just higher education institutions, but also the TVET system, increase the industry engagement and the participation of employers and what this entails, collaboration across different actors, and that includes the ultimate beneficiary, the individuals, the students, those that are entering new polytechnics, those that are transitioning the labor market, and then the issues on gender equality and social inclusion. I don't want to go into providing lots of details because I run out of time, but this is work that we've been doing in Malaysia and the Philippines in addition to Indonesia. And we are ending also our program and wrapping up as you do here. And there are a number of examples on outcomes that we have achieved in order to support the transformation of the TVET and skill system and help those countries to respond to the skills needs that they have. That's all from my end. I don't know if it was too much, and I've been trying to talk very fast, which is very common in me. And if you have any question, please raise your hand, and I'm happy to go more in depth into any of the points that I raise and any of the work that the ILO does through the Skills for Prosperity in the 2 countries I mentioned, but also outside the Skills for Prosperity in many other interventions that the ILO, as I mentioned before, we have across particularly ASEAN, which I believe it's the region where you have more
you have the most interest on. That's it. And my last slide is just thank you and Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Jody Pratuka, boleh kembali ke tempat. I believe you said questions, right? I don't. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kami batasi 1 atau 2 penanya saja karena kita masuk nanti di sesi yang berikutnya. Silakan Ibu. Good morning, Jordi. Thank you for your presentation. It was very insightful for me, especially. At your point, number T, the quality and relevance of the TVET system, the ILO technical assistance promote people's mobility by recognition of skills. So as now we are in the free market, global market, so people can come around, right, to work in Indonesia. So how can we do this for the skill recognition? What kind of certification? Is it kind of certification or any kind of assessment? Or what can we appoint the recognition of the skills to be accepted in the industry whenever they are going around the Asian countries? I hope you can get my point, yeah? Yeah, thank you. That's a very good question. Great question. And it's very difficult to answer because it has different parts, right? I think you have touched on recognition of skills, recognition of prior learning, as we call it in our language at the ILO, right? Recognition of prior learning, learning that happened in my previous job, learning that happened in the country I used to live, learning that happened informally, eventually, in any setting, right? And in order to recognize that learning, it requires a discussion on how to adapt the standards and qualifications. It requires government to work with employers, which is what we do, in order to ensure that particularly for the informal economy and those working in the informal sector, that they haven't had access to TVET-related training. So the skills that they have to be assessed and accredited. And that may require new set of accreditations and qualifications for them, particularly for those in the informal economy, which is a large number of the population in Southeast Asia. Indonesia has a large informal economy, but Thailand also has a large informal economy, like many others. So we are targeting first the informal economy on how we can assess and accreditate skills that they learned throughout their professional career in an informal manner. Many of the responses center around micro-learning for the ILO and how those skills that I acquire can be combined with access to micro doses of learning and some modules in order to catch up with some of the standards that you may have in a country. We call it micro-learning and modularization, if I'm pronounced correctly. So those are some of the approaches that we work with government and employers, particularly government, to adapt the competency standards and qualifications and to break them down with shorter forms of those in order to be able to provide access to those that they need to accredit their skills, also those that they may need to transition within the labor market and they don't need a 4 years study program or a D2 like you have here in the polytechnics. They may need a 6 months training, and it has to be a formal training. It has to be accredited. So those are some of the approaches in the Philippines, for instance. We are assisting the Filipino government. Also in Vietnam, we are doing some work along on these lines. In addition to that, I mentioned the recognition of skills, not just to transition within occupations in the same sector, but also between or among different sectors in the same economy, but also to move to other countries. We have work particularly in the construction sector, but also now in the healthcare sector to recognize skills across countries. An example is the construction between Thailand, Laos, and Cambodia, but also the healthcare sector that Thailand
is one of the receivers, a healthcare hub in the region, and they need a lot of healthcare workers. Many of them, they have acquired skills in their countries of origin, and those they have to be recognized. That requires a revision of assessment of those skills that they have, and in the majority of the cases, access to shorter forms of learning in order to be able to enter the labor market. So those are some of the approaches, I would say. Work actively on recognition of prior learning, and that requires government and employers together, and the ILO are willing to. Also bring concepts such as micro-learning, so we cannot think in a 4-year study program for everybody. That's not going to work, and it's not necessary. When you have already acquired your accreditation and you want to transition, you may require shorter training, and that brings new curricula, new assessment, new accreditation that has to be developed. That's another area. And then develop specific modules for capacity development, not just in the classroom or in the TVET institution or in the polytechnics, but also within the enterprises. It requires engagement of employers' organizations to reach consensus with them on how we can develop training programs that are delivered within the enterprise and can be assessed and accredited. And that's critical because a lot of the learning will happen within the enterprises, and those people will transition from one occupation to another within the same enterprise or between other enterprises. Core skills is a good example, or soft skills. Those skills are, as I say, portable. You solve a problem in advanced manufacturing in the electronic sector, but you have to solve a problem in healthcare. You have to solve a problem in food processing. Any sector requires that. So this is an area where I think there is room to maneuver. Another area is digital skills, and digital skills is another area where I think we can do together more. The ILO is willing to, and we are working with governments and employers, but I think it requires collaboration among all of us. So these are some examples. It's very difficult to respond to your question because one size doesn't fit all, but I can tell you that all these areas are areas that has to be considered, discussed, and eventually put into practice in these countries, and would require us to collaborate with you, but also bring other actors. Over to you. Thank you. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penjelasan dari Pak Jordi Pratuka. Thank you very much. Have a seat, please. Dan Bapak Ibu, kita akan break sejenak untuk rehat kopi dan teh serta menikmati snack yang sudah kami siapkan di bagian depan. Bapak Ibu bisa kembali masuk ke ruangan ini karena waktunya sangat terbatas. Kami berikan waktu 15 menit untuk menikmati hidangan kopi. Anda bisa konsumsi di bagian dalam untuk bisa mempersiapkan diri memasuki sesi yang kedua, di mana akan hadir rekan Alin Wiraatmaja yang akan membahas tentang reformasi di Indonesia dan juga reformasi vokasi di Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan alat penerjemah, setelah selesai mohon izin dengan sangat untuk meletakkan kembali alat penerjemahnya di meja masing-masing. Silakan menikmati rehat kopi dan teh dan bisa mengkonsumsinya di bagian dalam ruangan ini. Jangan lupa kami masih sediakan booth spesial dari 4 politeknik di bagian depan. Anda bisa berinteraksi juga dengan para mahasiswa dan juga mahasiswi serta taruna dan juga taruni yang hadir berada di dalam booth tersebut.
Baik, kami kembali mengundang kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bisa masuk ke dalam ruangan karena sesaat lagi sesi kedua akan segera dimulai. Sekali lagi kami kembali mengundang Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk segera masuk ke dalam ruangan. Sama-sama akan kita mulai sesi yang kedua. Dan jangan lupa untuk menggunakan alat penerjemah, interpreter yang sudah kami siapkan ketika pemateri dan juga narasumber menjelaskan dalam bahasa Inggris. Dan langsung saja kita akan mulai sesi yang kedua dalam hari kedua rangkaian program kali ini, di mana pada sesi kedua ini akan dibahas tentang TVET Reformation in Indonesia. Kemudian juga akan membahas tentang reformasi vokasi di Indonesia. Langsung saja beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita hari ini, ada Alin Wira Atmaja. Thank you, Daryl. Good afternoon, ladies and gentlemen. Selamat siang. Kami undang Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat yang masih berada di luar untuk segera bergabung ke Grand Ballroom karena kita akan segera mulai sesi untuk panel discussion. Thank you very much for having me. Thank you. It is such an honor for me to be trusted to be a moderator in one of your sessions today. As we all know, Indonesia has set a vision to become a high-income country in 2045. And as part of that, Indonesian government has initiated human resources development through demand-oriented revitalization of the technical and vocational education and training, or TVET. In this auspicious event, we would like to discuss more about TVET reformation in Indonesia. We are very honored to have two notable speakers joining us today on this panel discussion. Please join me in welcoming two of our speakers this wonderful afternoon. The first one, Bapak Beni Bandanajaya, Academic Director of Vocational Higher Education. Please join us to the stage, Pak Beni. So good to have you here, Pak. Thank you. Please take a seat. And please join me as well to welcome Miss Mary Kent, Chief Technical Advisor, Skills for Prosperity, ILO, Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing speaker. So we will have a presentation from each of the speaker, and then later on we will be having a Q&A session. We invite you to ask your questions and to discuss more about the TVET reformation in Indonesia. Nantinya juga kami ingin mengundang perwakilan dari masing-masing politeknik, Poli Batam, Poli Marin, Poli Manado, PPNS untuk memberikan sharing ataupun juga testimoni seperti apa manfaat yang dirasakan dengan adanya terbentuk Industry Advisory Board di masing-masing politeknik dan juga apa harapan ke depannya nanti ya di sesi Q&A. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lagi, without further ado, we would like to have your presentation, Bapak Beni. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Bu Mary, saya pakai bahasa Indonesia. Maybe you need better? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati Bu Mary, Pak Jody dari ILO, kemudian Bapak dan Ibu hadirin, di sini ada direktur juga dari Politeknik, serta industri. Saya akan menyampaikan paparan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Kiki Yuliati di Hannover Messe, ya. Saya kira ini masih relevan ya dengan agenda hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu mewakili ya kebijakan yang sudah ditetapkan ya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk pengembangan pendidikan vokasi, dan juga tentunya salah satu
program utama dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yaitu Merdeka Belajar atau Emancipated Learning. Lanjut. Baik, ini salah satu data yang kita dapatkan dari Bappenas pada tahun 2021. Jadi posisi GDP Indonesia ini sekarang pada starting untuk masuk kepada middle income country. Ya, artinya belum ke high income, tapi masih middle income. Artinya kita sudah beranjak naik dari kondisi low income menjadi middle income. Nah, biasanya posisi ini yang memang agak sulit untuk ditembus, kita sebut sebagai middle income trap, dan itu memerlukan sebuah upaya serta sebuah program yang mana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tentunya pekerjaan dari masyarakat Indonesia untuk bisa lepas dari middle income trap. Targetnya itu di 2035. Nah, ini kalau dilihat di gambar ada target yang sudah ditetapkan pula oleh pemerintah Indonesia bahwa di 2035 kita harus sudah lepas dari middle income trap. Di mana target di 2045 ini kita sudah masuk ke dalam negara yang boleh dikatakan negara maju atau well developed country atau negara-negara yang sudah tidak memiliki permasalahan lagi dalam sisi penghasilan dari masyarakatnya. Nah, di sini kalau kita lihat situasinya adalah pada tahun ini ya kurang lebih 2010 sampai 2020, sekarang 2023 ini sebenarnya sudah cukup jauh berangkat ya. Populasi kita akan beranjak dari 238 juta orang menjadi kurang lebih 300 juta orang di tahun 2045. Artinya ini merupakan sebuah potensi ya, sebagai bagian dari potensi Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk itu sebetulnya menurun ya dari 2,5 menjadi 1,9, artinya secara natural negara-negara di dunia ini juga mengalami penurunan angka kelahiran ya. Bahkan ada yang sudah minus ya. Kita tahu di Jepang itu pertumbuhan penduduknya udah minus. Maksudnya apa? Yang meninggal sama yang lahir lebih banyak yang meninggal. Jadi kalau itu dibiarkan lama-lama punah ya, itu habis gitu karena semua orang akhirnya tidak lagi punya generasi penerus. Nah, Indonesia masih dalam posisi baik ya karena masih banyak yang mau menikah ya, masih banyak yang mau punya anak. Nah, sementara di negara-negara maju itu sudah mengarah kepada orang menghindari menikah dan punya anak karena menurut mereka punya anak itu biaya tinggi. Nah, Indonesia masih ke sana. Sehingga kita menuju sebetulnya kita sebut sebagai bonus demografi di tahun 2030 itu adalah pada saat itu kondisi sumber daya manusia kita sudah pada posisi lebih banyak masyarakat atau penduduk dengan usia kerja. Disitulah modal besar bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan atau lepas dari middle income trap. Dan seterusnya di situ ada harapan hidup itu meningkat ya karena tentunya dengan adanya kemakmuran maka tingkat kesehatan akan semakin tinggi sehingga demikian harapan hidup akan semakin meningkat. Penyakit semakin menurun. Kemudian jumlah orang tua juga meningkat pada saat ke depan karena harapan hidupnya meningkat tentunya jumlah orang tuanya meningkat. Kemudian ketergantungan tadi ya, dependency ratio itu adalah berapa banyak orang yang tua dengan orang yang sangat muda atau masih bayi itu yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang produktif. Itu kurang lebih hampir sama ya, 51% saat ini dan 50% pada tahun 2045. Ini puncaknya itu kalau diperhitungkan di 2030, jadi 2045 itu sudah turun lagi. Nah, kemudian perkotaan akan semakin banyak ya atau urban area population itu semakin banyak di mana di situ diperkirakan sudah meningkat menjadi 69%. Artinya memang akan semakin banyak orang-orang yang tinggal di kota. Kita tahu kota-kota besar itu populasinya akan semakin meningkat karena di sana orang akan mencari
ya harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi itu akan lebih besar. Nah ini kondisi-kondisi yang menuntut ya lembaga pendidikan untuk bisa menyusun strategi agar apa yang memang diharapkan kenaikan ya tingkat kemakmuran masyarakat Indonesia itu kemudian dapat tercapai. Jadi kalau misalnya kita gagal dalam mempersiapkan sumber daya manusia, maka tentunya jumlah penduduk yang banyak itu akan menjadi sebaliknya, bukan menjadi sebuah potensi yang baik, tapi justru menjadi bencana buat Indonesia karena pengangguran di mana-mana itu masalah besar ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa peluang-peluang ya di mana kita bisa memperhitungkan dengan adanya perkembangan penduduk. Jadi kita memerlukan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Karena jumlah penduduknya nambah, berarti lapangan pekerjaannya juga harus semakin banyak. Ya, dengan demikian maka penduduk yang punya kompetensi bagus atau punya skill yang bagus itu tidak kemudian bingung mencari pekerjaan karena lapangan pekerjaannya sudah ada. Artinya industri juga harus didorong. Ini mungkin tugasnya dari Kementerian Perindustrian, tugasnya dari kementerian yang terkait ya dengan perindustrian. Kemudian makanan, ya artinya semakin banyak populasi manusia itu tentunya makanan akan yang sangat kita butuhkan. Nah padahal kondisi sekarang itu kalau ada fakultas pertanian, kalau ada prodi pertanian itu justru mahasiswanya sedikit. Jadi banyak politeknik pertanian itu kekurangan mahasiswa. Di Samarinda ada 2 politeknik tetangga. Satu Politeknik Negeri Samarinda, satu lagi Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Ya, yang satu jumlah mahasiswanya hampir 4.000-an, mungkin lebih dari 4.000. Yang satu lagi jumlah mahasiswanya tidak lebih dari 1.000. Yang mana yang 1.000? Yaitu yang pertanian tadi. Artinya apa? Minat masyarakat untuk masuk ke bidang pertanian itu sangat rendah. Padahal ketergantungan kita kepada sumber makanan itu akan lebih tinggi ya pada saat nanti jumlah penduduk kita cukup banyak. Jadi jangan semuanya ngurusin bikin mobil ya, tapi kalau bikin mobilnya banyak nggak ada makanan kan tetap aja percuma gitu kan. Akhirnya kita ketergantungan lagi dari pihak luar untuk mendatangkan makanan. Dan itu biaya besar kalau kita impor. Nah itu tantangan yang kedua. Tantangan yang pertama bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan, tantangan kedua bagaimana kemudian meningkatkan sumber makanan. Kemudian ada apa ya tantangan lain yaitu bahwa saat ini itu lulusan atau pekerja-pekerja kita tuh didominasi oleh lulusan-lulusan SMP, SMA. Jadi bukan di lulusan-lulusan pendidikan tinggi. Nah ini karena ketersediaan pendidikan tinggi itu masih belum banyak atau masih tidak sebanyak ketersediaan pendidikan menengah atau pendidikan dasar ya gitu. Sehingga nanti sebagian masyarakat tentunya tidak akan melanjutkan untuk sekolah tinggi atau misalnya masuk ke perguruan tinggi tapi dia langsung bekerja ya. Nah, padahal untuk menjadikan kualitas hidup lebih tinggi dan meningkat atau penghasilan lebih tinggi, maka secara statistik harusnya dia memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian maka keterampilan, skill, dan kompetensinya akan lebih tinggi. Jadi bukan sekedar menjadi pekerja dalam level bawah, tapi akan lebih meningkat. Artinya kalau adanya peningkatan pendidikan itu akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan tentunya seperti itu. Nah kemudian di Indonesia sendiri ada perubahan atau ada revolusi bahwa dari di sini disebutkan bahwa ada 8,4 juta ya penganggur ya per tanggal Februari 2022. Nah ini data dari BPS. Kemudian di sisi lain di sini ada industri digitalisasi itu sangat meningkat.
Nah, kemudian tentunya ini akan meningkatkan peran ya kita dalam kebutuhan untuk teknologi digital. Karena di saat ini ke depan itu yang kita sebut sebagai revolusi industri 4.0 itu tentunya akan sangat berpengaruh ya bagi kehidupan kita. Nah, ini ada empat hal yang akhirnya kita perlu membuat sebuah strategi-strategi ya. Yang pertama, jelas kita punya potensi bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi ya sebelum 2045, bahkan di 2045. Kemudian yang kedua, kita perlu meningkatkan ya, ini menjawab tantangan lapangan kerja. Kita perlu meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menjadi entrepreneur ya atau kewirausahaan. Jadi jangan hanya sekedar meningkatkan mereka kemampuan skillnya, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan untuk bisa berwirausaha, artinya membuka lapangan pekerjaan. Jadi itulah yang akan menjadi fokus pengembangan atau strategi di kementerian kita. Kemudian yang ketiga itu kita akan mendorong peningkatan APK ya atau angka partisipasi kasar dari jumlah perguruan tinggi, daya tampungnya, kemudian kemampuan menyerap, jadi meningkatkan akses. Ya, tadi disampaikan juga bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan masyarakat untuk skillnya itu adalah dengan meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi. Nah, terus yang jelas di sini ada bahwa kita harus lebih memfokuskan, kalau kebetulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, tentunya kita perlu memfokuskan peningkatan pendidikan vokasi ya dan training ya, di mana di sini sudah juga di cover dalam Perpres nomor 68 tahun 2022. Jadi kita harus mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, ini juga menjadi fokus dari kementerian. Lanjut. Ada values yang memang harus diangkat selain memang dari target-target tadi, bahwa sebuah lembaga pendidikan itu juga harus yang pertama mengangkat nilai-nilai ya dari sebuah pendidikan, bahwa kita mendidik seseorang itu bukan sekedar bagaimana dia menjadi seorang ahli, tapi harus punya karakter, kalau kita sebut sebagai pelajar Pancasila ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga bisa mandiri, bisa bernalar kritis. Nah, ini yang kita sebut sebagai salah satunya adalah peningkatan soft skill mahasiswa. Nah, jadi banyak informasi-informasi, jadi banyak sekali kita melihat di lapangan. Sopan santun, ya, etika, itu kadang-kadang juga sudah mulai ditinggalkan ya oleh siapa? Oleh siswa. Ya, jadi ketika ada guru ya mendidik siswanya dengan agak sedikit keras, maka yang protes orang tuanya gitu kan. Nah, ini yang menjadikan akhirnya sistem pendidikan kita ya sulit, karena kita tidak sekedar mengajarkan seseorang untuk bisa sesuatu, tapi juga termasuk moral dan karakternya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan lembaga pendidikan itu harus meningkatkan ya sisi ekonominya, artinya si mahasiswa yang lulus itu seharusnya lebih tinggi ya taraf hidupnya. Kalau misalnya orang tuanya pendidikannya belum pendidikan tinggi, sementara dia masuk ke pendidikan tinggi, itu diharapkan dapat mengangkat taraf hidup dari keluarga itu sendiri. Dengan demikian secara nasional maka semua akan terangkat. Nah, kemudian ada social value. Social value itu artinya mahasiswa yang kita didik itu jangan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga harus punya empati untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Nah, ini juga menjadi bagian ya, menjadi bagian yang membungkus sebuah program ya agar semua value ini muncul ya dalam kegiatan pendidikan di Indonesia. Lanjut. Demikian. Nah, di sini makanya diluncurkanlah ya kebijakan namanya Merdeka Belajar ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai emancipated learning.
Jadi kita melakukan sebuah transformasi pendidikan di mana pada kondisi sekarang itu ekosistemnya pendidikan adalah mandatori, apa adanya. Ya begitulah pendidikan disusun dengan kurikulum yang kaku sehingga semua orang ya harus mengikuti apa adanya yang melakukan pendidikan itu. Jadi semua orang ditreatment sama, tidak lihat potensinya, mau dia jago berenang, mau dia jago misalnya memanjat, mau dia jago terbang dan sebagainya, sama-sama pendidikannya. Nanti yang kalau kebetulan ujiannya adalah ujian berenang, yang jago berenang juara. Tapi yang jago terbang dia ya kalah pasti, atau yang jago manjat kalah dan seterusnya. Nah ini kan mandatori itu maksudnya seperti itu sangat sangat kaku. Kemudian closed system artinya tidak terbuka dengan pihak luar, sebagian masih begitu. Nah ini akan ditransformasikan atau dengan kemerdekaan belajar ini ditransformasikan bahwa learning itu menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan. Buat siapa? Buat anak didik dan juga buat si pendidiknya. Karena emancipated learning itu berlaku bukan cuma di perguruan tinggi, ya kita dari PAUD, kemudian pendidikan anak usia dini ya, atau TK, kemudian pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, semuanya diterapkan. Ya, kebijakan Merdeka Belajar, agar proses belajar itu bukan lagi sekedar mandatori, tapi bagaimana kegiatan itu bisa menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan. Kemudian dibuka sistemnya, jadi sifatnya open system. Makanya saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Pak Uf kemarin dari Poli Batam bahwa my internship itu bukan cuma punya Poli Batam, silahkan kalau ada yang mau pakai. Jadi nggak ada namanya harus bayar lah inilah segala macam. Kenapa? Karena semakin banyak orang menggunakan itu, semakin banyak mengenal Poli Batam. Dan Poli Batam kebanjiran pekerjaan lainnya ya karena mengenal Poli Batam. Dan itu yang saya lihat dengan sistem keterbukaan itu sudah dipraktekkan ya dengan baik di Poli Batam. Sangat terbuka, sangat open, sangat fleksibel, adaptif. Sehingga demikian maka Poli Batam bisa menjadi center di daerah situ dan dikenal ya oleh industri-industri sekitarnya karena keterbukaannya. Jadi bukan karena punya sesuatu langsung dijual, tapi dengan dia mempromosikan sesuatu itu orang jadi tahu sehingga dari situlah Poli Batam bisa dikenal lebih luas. Itu yang salah satu contohnya ya. Saya kira di politeknik lain juga sudah mulai mengarah ke sana karena kebijakan kementerian membuka kolaborasi dengan semua pihak sebesar-besarnya dengan berbagai program. Kemudian yang kedua gurunya atau dosennya. Ini sementara dosen saat ini mengajar di depan kelas, mahasiswa mendengarkan, 1 jam ngomong, udah gitu pulang. Itu yang kemudian diubah bagaimana dosen menjadi fasilitator. Yang ngomong harusnya studentnya ya atau mahasiswanya. Bukan cuma dosennya saja yang bicara dari pagi sampai sore, tapi juga mahasiswa dilibatkan. Nah ini kita sebut sebagai learning active learning ya buat studentnya. Agar mereka juga bisa mengasah keterampilan dalam menyampaikan informasi. Jadi ketika kita bertanya kepada seorang anak, dia akan bisa menjelaskan berarti dia mengerti. Atau dia bertanya sesuatu itu menunjukkan bahwa dia mendengarkan dan dia tahu tentang apa yang dia tanya. Nah sementara kalau dia pasif, dia nggak tahu, kita nggak tahu dia bisa atau tidak. Kemudian model pendidikannya kalau situasi yang umum itu adalah berbasis kepada teori. Jadi mengajarkan ada textbook, ini kata buku, ya hanya sekedar menyampaikan informasi, knowledge, tapi tidak tahu apakah itu manfaatnya buat apa, kadang-kadang tidak tahu. Nah ini yang kemudian kita arahkan kepada practice base. Jadi segala sesuatu itu diarahkan bahwa memang ilmu ini diajarkan untuk sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang nanti akan digunakan. Ya kalau Bu Dirjen sering memberikan contoh, dulu dia nggak ngerti buat apa sih belajar integral. Ternyata setelah tugas akhir tahu ternyata untuk menghitung luas itu dibutuhkan integral. Daun itu kan bentuknya irregular ya, itu tidak bisa kita hitung sembarangan ya, kita bisa gunakan dengan rumus integral. Sehingga kita tahu luas daun, kita masukkan ke dalam program, kita bisa menghitung berapa energi yang bisa diserap sebuah daun dengan luasan sekian dari matahari.
Itu masuk ke dalam sebuah manfaat dari sebuah proses. Sementara kita barangkali hanya mengajarkan tanpa memberikan contoh-contoh praktek. Nah ini practical base itu maksudnya seperti itu. Oh ini loh untuk apa, ini untuk apa dan sebagainya. Nah ini yang kemudian diubah ke sana. Dengan project based learning, dengan problem based learning, dengan case method, itu akan meningkatkan pemahaman dari siswa. Itu makanya masuk ke dalam indikator kinerja utama perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi menerapkan problem based learning, project based learning, case method di dalam metode pembelajarannya. Kemudian bagaimana yang selanjutnya ini pedagoginya, bagaimana kurikulum yang sekarang ini ya, kurikulum itu disusun ya begitu saja, apa adanya dan tidak bisa diubah. Nah sementara yang baru itu adalah kompetensi values based pedagogy. Jadi kurikulumnya diarahkan kepada, kita mengarah kepada kompetensi apa kepada si mahasiswa. Sehingga tidak lagi kaku, karena sementara ini kurikulum kadang-kadang begini, kurikulum kita susun, tengah jalan ini udah nggak relevan nih, nggak bisa Pak, nanti 4 tahun lagi kita ubah karena belum ada lulusan. Ini selalu menjadi argumennya. Itu yang kayaknya sudah harus kita sesuaikan karena perubahan itu tidak lagi menunggu 4 tahun. Kita baru jalan kurikulum 2 tahun, ternyata kebutuhan industri berubah, ya kurikulum jangan tetap, karena nanti lulusannya nggak relevan dengan industri. Padahal kurikulum yang adaptif itu akan sangat kita perlukan. Banyak dosen-dosen yang masih berpikir kurikulum itu harus satu cycle. Satu cycle siapa? Orang dididik sampai lulus baru kita tahu itu betul atau tidak. Lah udah terlambat. Ya, jadi kita tidak bisa begitu lagi sekarang. Nah ini kita dorong bahwa kita harus mengarahkan kurikulum kita tuh kepada kompetensi apa yang dibutuhkan oleh industri. Sehingga nanti bisa berfluktuasi atau bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi bisa saja angkatan pertama dengan angkatan kedua berbeda kurikulumnya. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah berbeda. Kemudian one size fit for all approach, artinya satu kurikulum untuk semua orang. Nah kalau sekarang kan dengan Merdeka Belajar, mahasiswa diberi kesempatan untuk dapat mengambil bidang yang mereka minati sesuai dengan kompetensi dari program studinya. Jadi bisa saja satu kelas itu anak-anak punya kemampuan kompetensi yang berbeda dalam arti fokusnya, ya. Satu orang fokus di bidang A, orang kedua fokus di bidang B. Nanti semuanya akan bisa menjadi juara kalau kita sebut sebagai setiap orang punya kemampuan yang spesifik yang memang dia di bidang itu. Kalau dulu kan juara satu ya cuma satu. Kalau sekarang dengan Merdeka Belajar maka juara satu bisa ada 10 orang, bisa ada sekian orang. Kenapa? Masing-masing punya aspek juaranya gitu. Dan di masyarakat begitu nanti dalam pekerjaan saya melihat teman saya yang dulunya ranking terakhir kok dia jadi vice president gitu kan, jadi yang biasa-biasa justru jadi vice president. Enggak semuanya yang juara satu itu jadi vice president gitu atau jadi sukses ya di lapangan, karena ternyata orang-orang yang sukses di lapangan itu adalah orang-orang yang bisa memaksimalkan potensi dirinya. Nah ini yang didorong, dicari pada saat mereka melaksanakan pendidikan. Dengan apa? Dengan Merdeka Belajar. Dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengasah minatnya. Ya tapi jangan terlalu jauh ya. Misalnya mahasiswa teknik mesin ke fakultas kedokteran. Ya ada sih mungkin hubungannya tapi terlalu jauh. Nah maksudnya lebih kepada spesifik bidang yang mereka minati tapi masih dalam konteks kepada kompetensi yang diarahkan. Dan seterusnya di sini tadi ya kurikulum itu sangat fleksibel. Yang terakhir evaluasi. Evaluasi itu ujian. Ujian itu sekarang sudah mulai diarahkan agar ujian itu tidak lagi kepada sumatif, tapi lebih kepada formatif. Tidak lagi kepada standar yang kaku, tapi lebih kepada base dalam portofolio. Kenapa? Karena tiap orang bisa punya keunggulan masing-masing. Nah sistem portofolio ini terus dikembangkan agar kita bisa melihat bahwa setiap orang sebetulnya punya potensi spesifik ya yang mana dia bisa maksimal di situ. Ya, salah satunya yang sekarang sudah dijalankan adalah masuk perguruan tinggi negeri itu tidak lagi diuji dia harus matematikanya sekian, dia harus fisikanya sekian. Apalagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
dan seterusnya, tapi lebih kepada portofolio. Potensi dia ada nggak dia punya kemampuan, jadi ada skor yang lebih kepada portofolio, jadi lebih kepada kalau kita sebut ujiannya adalah lebih kepada portofolio, artinya dia punya potensi apa. Matematiknya ada, tapi bukan matematik yang teoritik ya, tapi lebih kepada potensi matematis dia. Bahasa Inggrisnya ada, tapi lebih kepada potensi kemampuan bahasa dia dan sebagainya. Bahasa Indonesianya ada, kepada literasinya dan seterusnya. Agar apa? Yang kita lihat adalah modal dasar dari seorang calon mahasiswa, ya, bukan kepada kemampuan yang ada pada saat itu ketika dia lulus SMA. Tapi modalnya ada enggak? Karena banyak orang yang kebetulan nilainya enggak bagus, tapi sebenarnya potensinya tinggi. Ya, makanya dengan sistem ujian masuk perguruan tinggi saat ini, ya itu yang diarahkan ke sana. Tapi itu terus berkembang karena tentunya kita evaluasi terus. Lanjut. Nah ini di SMK, saya kira kita punya mandat atau punya tugas bertanggung jawab untuk mengembangkan, maksudnya kita itu adalah pendidikan vokasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu mengembangkan pendidikan menengah yaitu di SMK dan juga pendidikan tinggi yaitu di Politeknik serta perguruan tinggi vokasi. Ada lagi lembaga kursus dan pelatihan. Nah untuk di SMK saat ini sudah dikembangkan SMK Center of Excellence. Ya di tahun 2022 itu ada 1.400 ya. SMK CW yang kita sebut sebagai SMK PK ya saat ini. Di mana di situ melibatkan industri. Kemudian kita juga meminta industri juga banyak akhirnya memberikan kontribusi dalam bentuk matching fund ya atau dana padanan. Jadi ternyata industri-industri itu kalau diajak bekerja sama ya dengan SMK itu ternyata banyak ya yang mau. Jadi SMK itu diminta untuk mencari partners industri, kemudian apabila industri yang memberikan support dana dalam bentuk kegiatan ataupun cash ataupun fasilitas senilai tertentu, maka SMK itu akan mendapatkan dana padanan dari kementerian. Nah ini yang mendorong pengembangan keterlibatan industri di dalam pengembangan pendidikan menengah ya. Karena pada akhirnya industri itu juga yang akan mendapatkan talent atau mendapatkan lulusan SMK ya, pada posisi itu dia mendapatkan sumber daya manusia. Di mana dengan kontribusi industri tentunya akan lebih sesuai ya dengan kebutuhan industri. Nah ini cara-cara bagaimana link and match-kan antara industri dengan pendidikan menengah. Salah satunya dengan kebijakan SMK Pusat Keunggulan ya seperti itu. Lanjut. Nah untuk yang di pendidikan tinggi ini sebagai contoh saja ada 2 program ya. Bagaimana kita memberikan kesempatan ya kepada mahasiswa untuk bisa beraktivitas sesuai dengan passionnya. Kemudian dibukalah program yang namanya magang dan studi independen bersertifikat. Di mana mahasiswa itu diberi kesempatan dia bisa memilih tempat magang selama 6 bulan. Kemudian diberikan SKS. Artinya ketika berada di luar tentunya mereka akan mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di kampus. Saya kira magang ini akhirnya bukan menjadi milik vokasi saja karena MSIB ini berlaku juga untuk pendidikan akademik. S1 yang tadinya nggak pernah keluar kampus itu diberi kesempatan juga dalam program ini agar mereka diberi kesempatan untuk bisa berkegiatan di luar ya dalam bentuk magang di perusahaan atau studi independen di perusahaan tertentu di mana di situ ada proyek khusus untuk mahasiswa yang ikut di situ sehingga dia lebih memahami bagaimana menyelesaikan sebuah problem atau proyek. Dari situlah keterampilan. Jadi kalau kita belajar bela diri itu dikasih jurus. Tapi begitu ketemu musuh nggak tahu jurus yang mana karena nggak pernah praktek. Nah ini salah satu bentuknya adalah di perguruan tinggi sudah banyak dikasih ilmu. Tapi bagaimana cara menggunakan ilmunya itulah diajarkannya tentunya dengan project base. Di mana di studi independen. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ternyata bisa menyediakan project-project yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Secara berkelompok tentunya dengan bimbingan si supervisor dari industri. Sehingga demikian maka mahasiswa mendapatkan permasalahan real ya, yang mana ilmunya ini digunakan untuk apa itu jelas. Hasilnya juga kelihatan. Produknya kelihatan nanti, oh iya jadi seperti ini, oh iya manfaat ilmu yang A seperti itu dan sebagainya. Kalau ISMA adalah untuk International Student Mobility Awards, itu untuk mengirimkan mahasiswa keluar kampus
ke luar negeri, lebih luas lagi, bahwa tidak hanya sekedar di Indonesia dengan budaya Indonesia, tapi di luar negeri dengan budaya yang berbeda sama sekali. Bahkan dengan bahasa yang berbeda. Di situ tantangannya akan lebih tinggi, di mana mahasiswa akan didorong untuk bisa bersosialisasi, berkomunikasi, berkolaborasi, lebih percaya diri. Itu yang kita harapkan ketika dia kembali, maka potensi-potensi itu tentunya akan meningkatkan ya skill dari mahasiswa. Ini beberapa contoh saja ya dari banyak program. Ya, kita juga punya program kewirausahaan buat mahasiswa. Kita punya program kampus mengajar, kita juga punya program lainnya ya. Praktisi mengajar juga ada dan lain sebagainya. Ada 8 kegiatan di luar kampus yang bisa dikerjakan pada saat ini yang kita dorong untuk dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya di area riset pendidikan tinggi vokasi ini juga membuka yang namanya matching fund. Tujuannya apa? Matching fund bukan hanya sekedar memberikan dana kepada dosen untuk melakukan penelitian, tapi juga didorong agar mereka mencari partner dari industri. Ya, dengan syarat partner itu harus punya kontribusi dana. Ya, kalau mereka bisa menyediakan 500 juta, maka kita akan kasih 500 juta tambahannya. Jadi 1 miliar. Dengan demikian maka perguruan tinggi di Indonesia akan terdorong untuk bekerja sama dengan industri. Dan industri tentunya akan memilih. Dia tidak akan invest sembarangan kalau program yang diajukan tidak bagus. Keluar uang sekian, dia akan mendapatkan apa. Itu tentunya harus punya kemampuan itu. Artinya apa? Dengan demikian maka model kegiatan penelitian yang dilakukan itu akan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau industri saat ini. Nah, di sini ada beberapa tematik ya, yang satu green economy, kemudian blue economy, digital economy, kemudian kemandirian ya, kesehatan dalam hal ini obat-obatan misalnya, teknologi kesehatan, kemudian juga tourism ya, penguatan tourism. Di sini fokus ini memang sengaja dibuat oleh kementerian agar apa yang memang menjadi arahan dari pemerintah Indonesia itu bisa ikut juga diarahkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Nah, disinilah kolaborasi yang kita harapkan dapat meningkatkan kompetensi dari siswa karena dalam proses kegiatannya mereka wajib mengikutsertakan mahasiswa. Lanjut. Baik, jadi hal penting ya yang terkait dengan pendidikan vokasi dan juga kebijakan Merdeka Belajar ini tentunya yang pertama dalam persiapan ya, tentunya kita berperan dalam mempersiapkan ya sumber daya manusia yang siap ya untuk bisa menjadi penggerak ya Indonesia di masa depan di 2045, di 2030. Ya, dengan demikian maka kita juga maksudnya kita tuh artinya Kementerian Pendidikan bersama dengan seluruh ya perguruan tinggi di Indonesia tentunya harus siap mempersiapkan berbagai program dan model pendidikan yang bukan biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau kata Mas Menteri, kalau kita ingin menghasilkan hasil yang luar biasa, maka jangan lakukan kegiatan pendidikan dengan yang biasa-biasa saja atau yang udah dari dulunya seperti itu ya udah, maka hasilnya juga biasa-biasa saja gitu katanya ya. Kita harus mau berubah dengan berbagai adaptasi ya tuntutan zaman saat ini. Adaptif, fleksibel ya. Dengan demikian maka setiap lulusan yang memang lahir dari sebuah proses pendidikan tentunya langsung bisa diserap oleh industri dengan penghasilan yang layak. Itulah tujuan yang utama ya dari proses pendidikan. Tidak hanya sekedar menjadi pekerja, tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Itu juga salah satu tujuan lainnya. Atau mereka melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ya kita sebut sebagai BMW ya, bekerja atau melanjutkan atau berwirausaha. Nah tentunya pemerintah Indonesia akan sangat ya welcome ya, ini kalau kebetulan di Hannover Messe itu kan banyak kemarin ya banyak pihak-pihak dari luar negeri
di mana mereka ingin berkolaborasi dengan Indonesia atau kita ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan welcome untuk bisa berkolaborasi dengan semua pihak ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri, karena strategi kementerian sekarang ini adalah tidak lagi tertutup ya, kita ingin membuka ya kerjasama dengan kolaborasi dengan semua pihak. Ya, tentunya bukan cuma di kementerian, tapi di seluruh pendidikan tinggi di Indonesia, politeknik, ya, sekolah tinggi vokasi, kemudian perguruan tinggi vokasi itu diharapkan memang membuka ya dengan berbagai programnya, kolaborasi dengan berbagai pihak dari industri, ya, dari lembaga lain dan sebagainya untuk dapat mendorong kemajuan kita bersama. Demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big applause for Bapak Beni Bandana Jaya. Thank you very much Pak materinya, paparannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan secara singkat bahwa kita perlu mengoptimalkan bonus demografi Indonesia supaya kita bisa mencapai visi Indonesia menjadi high income country di tahun 2045. Karena itu transformasi pendidikan di Indonesia sangat penting untuk pendidikan kita bisa adaptif sesuai kebutuhan industri. Dan di salah satu slide paparan Pak Beni Bandana Jaya tadi disampaikan the importance of revitalization of TVET needs serious attention, dan dalam hal ini pemerintah Indonesia terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa merevitalisasi TVET di Indonesia. Dan oleh karena itu we would like to hear your insights and point of views as well, Ms. Mary Kent, regarding this issue, the revitalization of TVET in Indonesia. Please, big round of applause for Ms. Mary Kent before she starts her presentation. Terima kasih, Aline. Terima kasih, Pak Dr. Beni Bandana Jaya, a friend and colleague from Ministry of Education. Selamat pagi to all our education partners, directors, teaching staff, students especially, to our industry partners joining us here today, and of course to the British Embassy, Jakarta, and ILO colleagues as well. So I will speak about the Skills for Prosperity program in terms of the TVET reformation and revitalization in Indonesia. One of the phrases that I want to respond to in Pat Benny's presentation was the vision to educate the life of the nation. And that says it all. That encompasses everything that needs to be encompassed, in my view. The relationship with industry, the demographics, all of the challenges ahead of us. It's the responsibility of the ministry and of vocational leaders to educate the life of the nation. And I think that's a great phrase to take forward. So first slide, please. Okay, many of you may be familiar with this by now, but the Skills for Prosperity programme, funded kindly by UK government, aims that skills development and policies of the system are improved to respond to effective maritime skills demands and job opportunities, and that targeted action is taken to promote skills for employment and decent jobs for young women and men, including disadvantaged groups. You can see our Polytechnics partners here from the 4 provinces of Indonesia, which were represented so beautifully in the dance yesterday morning. And you'll see the 3 pillars, equity, quality, and relevance, which have run through the project and which will be extremely familiar to our project partners in all of the reporting formats. So thank you for your patience. But in this context, I want to expand a little bit. Equity does not mean access. So very few people are prevented from accessing a quality education in Indonesia. You know, the system has developed a great deal. However, the system has not reached equity because we see in the employment statistics that Pat Benny shared yesterday that
the difference in employment and out of work men and women is very different. So the unemployment rate for young men is about 18%, and for young women, it's about 27%. So about a quarter of young women are unemployed. So this is why the project takes targeted action. It's not just about removing barriers, it's about taking targeted action to include and encourage young women and other disadvantaged groups to participate in education. I think Pac Echo mentioned that in Strathclyde University, up to 20% of the students on some courses have a registered disability. So you can see that in some institutions, this is more usual to integrate people with disabilities in maritime and in other sectors of the economy. Quality, the quality focus of the program echoes very much Benny's priorities for a modernized curriculum and teaching practice. We heard from some of the UK partners yesterday about the need to align not only the curriculum, but the teaching practice, the facilities, the opportunities for students to gain confidence in ways that relate to their final career opportunities. And relevance will be the focus of my presentation this morning because of that huge need in Indonesia for the TVET system to respond directly to industry needs. So next slide, please. So you'll have to forgive me. I created this balance myself, and I am no carpenter. I am not an architect. So I don't think it would work in real life. But I've drawn this graphic to show that the balance, the factors to be considered towards the vision of Indonesia 2045. We know the strengths. So this huge population of 280 million individuals and still growing, GDP of 1.2 trillion, largest economy in Southeast Asia, this potential to capitalize on the demographic dividend that Benny mentioned, right up for the next 10 or 12 years. The vision to be one of the top 5 global economies. I think there is going to be stiff competition for that from lots and lots of nations. And the key to this is that human capital is at the center of so many of Indonesia's current policy areas. So that is the real driving force to become a high-income, successful economy by 2045. If we look at the next slide, please. We'll see some of the factors perhaps providing challenges and tilting the balance in the other direction. So the same graphic as Geordie used earlier, but the global drivers of change are really powerful for Indonesia. So climate change, digitization is such a priority. Globalization and geopolitics is a big deal. The rising fuel costs, the rising food prices are all results of geopolitics hitting the region. Demographic change we've talked about, and of course, the nation is currently responding from the COVID-19 pandemic, and things may be different in the recovery from the pandemic that differs from the course that Indonesia's industries were on in 2018 and 2019. So we've heard about the rapid change in automation. I think this statistic is due for an upgrade because I think the figure is far higher. One of the accepted figures for the loss of jobs to automation is about 1 in 4 repetitive jobs are likely to be lost to automation in the next 10 years or so. So rapid change. The economy, to date, the growth in the Indonesian economy has been very much based on people moving into lower skilled work rather than higher skilled work. So that's something that needs to be tackled in the next
evolution of Indonesia's growth. The number of industries offering in-work training is relatively low. It's below 8%, so less than 8% of industries in Indonesia offer some kind of structured in-work training program. And that varies with the Asian average of about 35%. So this is a really big difference. And if we're looking at a competitive economy full of skilled workers, this is a really important point. And this is something that the TVET revitalization aims to tackle. So about 2.9 young people enter the labour force every year. Last year it was closer to 3.5 million. Just to give some statistics, with the current youth unemployment rate, of those 3 million or so entering the workforce, about 60 million of those, based on the current statistical ratios, are likely to be not in education or employment. 60 million every year coming into workforce age, but not being in education or employment. So this has the potential to change the balance in Indonesia from a demographic bonus to a demographic burden. Statistically, there are likely to be about 40 million individuals, 40 million, huge number of individuals in Indonesia who have some kind of disability. So the ILO and many other global organizations believe in the right of the individual to have training and the opportunity to access skilled work as a human right, for the individual, for the sake of the individual. But in Indonesia, this is an important point for the sake of the economy and the demographic dividend that Indonesia hopes to attain. So next slide, please. I'll move on. As many of you know from the program, the implementation of Skills for Prosperity has been very much about working with these polytechnic partners, developing D4 programs in subsectors of the maritime economy, and each have been helped and supported by industry advisor boards and by international partners. And this model of development might be interesting as a future model because the structured involvement of international partners makes sure that there's some alignment with international standards and international trends, which is obviously important for international industries such as seafaring, shipbuilding, logistics, tourism, all very international industries. And the industry advisory boards, which I'm going to talk about more this morning, are what links the institutions with the final workplace destinations that students hope to and aspire to move into. So that's the structure of the D4 development that we've adopted and piloted through this program. Next slide, please. So industry advisory boards, we've said the word many times. You'll see this is a draft report that we've published, and there's more copies outside if you haven't seen it. If you'd like to comment or add to this, please feel welcome to do so. Just let us know. But essentially, industry advisory boards, they can exist under other names, but they are groups of industry representatives, usually from a single sector like shipbuilding or tourism, in a single geographic area, convened by a TVET institution. And their purpose is to advise on and collaborate around and build evidence-based responses and solutions to local skills needs. So very basic, very operational and practical response to helping skills needs and graduates flow into employment. The design of the program, the Skills for Prosperity intervention, is based very simply on
link and match, and on the ILO sectoral approaches to skills development, which is a program that many of the polytechnic leaders attended and has been developed with research and collaboration from lots and lots of different countries that use this sort of methodology. Next slide, please. So this is a slide shared by Pak Benny. I'm sorry I took this one from you. But these are the principles of link and match. And these apply to relationships between polytechnic or SMCARs and industry partners. So very straightforward, and I know most of you will know this very well, but curriculum developed with industry, lecturers from industry, structured internships, commitment to absorption of graduates, bridging programs, so lectures, gain work experience and become familiar with industry, skills competencies, certificates recognized for graduates, applied research, laboratory equipment or technical equipment lent or borrowed from industries, and scholarships for students. So these are some of the activities that take place under link and match. And if we can go to the next slide, please. The idea of industry advisory boards has been to formalize and to build that link and match into local communities. So the stated objectives have been to provide inputs for the study program, to collaborate in student recruitment, provide support in expanding relationships with other industry sectors, provide advice on research, and participate in planning and goal setting. So all fits very nicely and coherent with the link and match policies and objectives, but industry advisory boards are communities, they're forums. Next slide, please. The guidance, the basic guidance that was given by Skills for Prosperity programme, just there to be a starting point or to be a development point for the polytechnic partners. But the idea was that membership should be encouraged through current contacts and through alumni. Polytechnics would provide the secretariat function. There needs to be at least 2 meetings a year, core membership of perhaps 10 to 15 individuals. The agenda should be published in advance and minutes or actions circulated afterwards. And our suggestion was that the chair may be the director or maybe an industry representative selected by the director. Before I go on, I will mention that PPNS had already had an industry advisory board like this in the past. So it was more a case of developing that and working and supporting that concept. Whereas for the other 3 partnerships, I think it was a new concept. So through Skills for Prosperity, through the activities that all of the polytechnic partners have worked so hard to implement over the last 3 years, here are some of our inputs. So the 4 D4 programs have been systematically developed with industry inputs. There have been 67 MOUs signed, and congratulations to you. That represents a huge amount of industry engagement. There have been competency standards developed, structured logbooks for apprenticeships or internships, new customs training that was implemented in response to industry needs in Polybatam, for example, new D2 programs and SMCAR pathways developed for SMCAR learners, particularly in PPNS, teacher apprenticeships. From Polymarine, we've had 1 industry representative trained through IMO standards to become a teaching member of staff. PPNS has seen the LSP3, which is going to be established through the advisory board. And importantly, the advisory boards have become the seed for the development and the inspiration for the development of the sector skills committees. So next slide, please. So I'll come back to Presidential Decree number 68, 2022, that we're
all familiar with now. These pictures were from the formal launch, which many of the directors attended in February in Jakarta. And the key points were that a national TVET committee is to be established, and this would help the interministerial coordination that can be challenging, which Jordi mentioned in his presentation earlier. It's a transformation, so the decree mandates a transformation from a supply-driven system to a demand-driven system. So this is the moment where it stops being about what teachers can teach, and it starts to become about what industry needs. So a really important paradigm shift in the approach to skills development. Of course, with that, industry is needed to play a far greater participative role in the skills system. And through the Stranas Vokasi, the national strategy, it has been set out in the action plan that sectoral skills committees are to be established. Sectoral skills committees, essentially a group of sectoral employer representatives. So for example, from shipbuilding or tourism or manufacturing or renewable energies, each coming together to discuss skills needs and skills anticipation for their sector, so that the skills system can include that in their policy design. Next slide, please. So here is the structure that was presented by Pak Warsito, the deputy for Kemenko PMK, a couple of weeks ago when some of our prospective sectoral skills committees met in Bandung. And you can see here, just a small note, but a very, very important hinge of the whole skill system are these sectoral committees that will feed into the structure of the Team Koordinasi National Vokasi, so TKNV. So that is how the sectoral skills committees will structure and feed in to TKNV, to the TVET coordination team. Next slide, please. I wanted to show the relationship of the different models of industry engagement in the skills system. So you can see that link and match is the detailed content of what needs to be discussed and agreed between individual institutions. The advisory boards work at an institutional level and provide a framework for that. And then sector skills committees, they're right at the policy side of the spectrum and tend to work at national levels where industry sectors can contribute to skills policies at the national level. So that's how the different models fit together, but all are very, very necessary. One is not better than the other. All are entirely necessary. A sector skills committee that makes a plan at the national level does not provide that direct relationship between polytechnic and local employer that is going to help that individual progress. So each of these has a different and complementary role in the skills system. Next slide, please. So the recommendations that we can put forward as a result from the work of Skills for Prosperity and the collaboration with our four polytechnic partners is that perhaps there is an opportunity to make provision for industry advisory boards in regulation structure so they can be recognized in polytechnics. Perhaps their establishment could be considered to support all new study programs or campus developments. So Pat Benny mentioned the need to respond when the system needs a response. So respond when the curriculum needs to change, that's the time to respond. So perhaps that's the opportunity where industry advisory boards can add value and can really
help the skill system respond to the needs. The allocation, they're not expensive. Industry advisory boards are not expensive structures. All in our model, employers provide their time for free. And employers have been incredibly willing to do that. But it may be important to consider a funding allocation or incentives to encourage that behaviour moving forward. And also publication or publication and guidelines on developing IABs could be made available. Perhaps this document might be a starting point. And perhaps there could be some capacity building or regular capacity building for directors or other leaders to equip them with the knowledge and the skills that they need to take these bodies forward, if that is adopted by Ministry of Education. So the future for Indonesia's engagement with industry for human capital development. Here are some pictures from Bandung, and we can see 4 very enthusiastic groups of industry participation representing seafaring, logistics, tourism and shipbuilding. And we hope that following the project, we can take these bodies forward at a national level to continue that momentum in industry engagement for the skills system. But for now, I will say terima kasih. Next slide, please. Yes, I will say terima kasih. Thank you very much indeed for your attention, and happy to take any questions. Thank you. Terima kasih Mary Ken, thank you very much for your comprehensive presentation. We would like to hear from you, from the audience, our industry partners from polytechnics as well. We would like to discuss about this issue with you on how we can revitalize the TVET in Indonesia. Saya akan buka sesi tanya jawab, boleh? Oke, wah antusiasmenya luar biasa, udah ada 4-5 yang terangkat. Baiklah, kita akan langsung tampung pertanyaannya. 3 terlebih dahulu akan dibantu oleh panitia mikrofonnya, boleh? Terima kasih, luar biasa antusiasmenya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para audiens di ruangan ini? Nama dan organisasinya serta ditujukan kepada siapa ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nurdin dari Federasi Buruh Migran Nusantara, Starbu Musi NU. Saya ingin dari Pak Beni, pekerja migran ini adalah penyumbang devisa terbesar kedua. Namun dari perlindungan, dari yang lain-lain sampai saat ini pemerintah belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Yang pertama tentang pendidikan, apalagi ini menghadapi demografi ya, bagaimana angkatan kerja ini sangat melimpah, sehingga saya ingin bertanya, bisa nggak bikin kuliah sambil bekerja di luar negeri? Jadi terus terang kalau melalui aplikasi ya, kebetulan saya sudah bekerja sama dengan Learner Hub ya, salah satu aplikasi. Dan kalau ini bisa dilakukan kuliah, jadi kalau di luar negeri kan beberapa negara beda waktu. Sehingga ketika teman-teman pulang kerja itu bisa belajar melalui aplikasi. Nah, karena terus terang banyak teman-teman yang bekerja ke luar negeri kehilangan pendidikannya, sehingga pemerintah seharusnya memberikan kemudahan tentang pendidikan ini. Jadi ketika ini kan biasanya nih SMA atau lulusan SMK bingung mereka antara kuliah dan kerja gitu. Nah, kenapa tidak pemerintah memberikan satu kesempatan bisa bekerja sambil kuliah? Ini sangat menarik gitu, sehingga di dalam ini bonus demografi ini
kecil memperbanyak peluang kerja teman-teman atau angkatan-angkatan kerja ini untuk bekerja sambil kuliah. Yang kedua, ada penambahan kurikulum karena terus terang dari beberapa kasus, contoh kasus overcharging lah yang terjadi saat ini, hampir 1.400 pekerja migran ke Inggris kemarin di dalam ikut bekerja musiman, mereka sampai mendapatkan biaya 120 juta per orang. Artinya yang ditetapkan oleh pemerintah 45 juta. Nah, ini ada korporasi yang menaikkan dari ada yang 70, ada yang 90 dan ada yang sampai 120. Sementara pekerjaan yang didapatkan di Inggris karena tidak sesuai dengan perjanjian sehingga mereka mendapatkan kerja hanya 2 bulan. 2 bulan, paling lama 3 bulan. Sehingga Pak, dari mohon biaya pembebanan biaya ini menjadi penjeratan utang gitu. Sementara untuk menjerat para pelaku ini kesulitan sehingga butuh ada kurikulum yang spesifik untuk buruh migran. Mungkin waktunya Iya, izin bagi-bagi. untuk pertanyaannya sesuai dengan topik yang kita bahas saat ini. Nanti kita lihat apakah ini dalam scope yang mana yang bisa di-cover oleh Pak Beni. Sisanya kita untuk diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Itu Pak aja 2 Laudin. dulu ya. Iya, untuk penanya berikutnya mohon langsung difokuskan ke topik bahasan kita pada hari ini. Ibu yang pakai hijab pink di depan, boleh dibantu mic-nya? Baik, nama dan organisasinya ya Bu, langsung ke pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti dari Polimarin. Saya mengikuti program ini dari awal sampai akhir dan saat ini telah tiba saatnya diseminasi. Ketika kita berbicara diseminasi, artinya ini harus diseminasikan kepada yang lain. Kemudian kemungkinannya Pak Beni, apakah memungkinkan berempat politeknik yang sudah mempunyai sukses yang besar, Ibu Mary Ken, we have a big success for this program. Apakah kemungkinannya ini ada untuk extend this program? And then berikutnya Pak Beni, apakah ini memungkinkan kemudian menjadi role model? Karena menjadi satu cita-cita yang dari dulu saya dengan Bu Mariken, mungkin dengan Pak Uuf dan juga Pak Eko, bahwa kami akan membuka program studi bersama. Artinya yang kita mencoba dengan Bu Marike adalah cruise and tourism. Ketika kita berbicara cruise and tourism, ini adalah devisa yang luar biasa untuk Indonesia. Untuk itu kayaknya sangat sepi jika kita nggak tepuk tangan. Ya. Nah, kemudian kalau kurikulum di kami masing-masing, kita nggak membela diri kami masing-masing berempat, bahwa kami mempunyai program studi yang betul-betul unik masing-masing. Dan ini berempat, kalau sudah bersatu menjadi role model, ini akan mengguncang dunia. Tepuk tangan dong. Akan mengguncang dunia. Untuk itu semuanya ini kita adaptasikan. Pada saat ini adalah adaptasi di mana nantinya diperlukan ketika kita poros maritim tidak hanya teriak poros maritim, tapi ini adalah aplikasi dari poros maritim dan aplikasi dari konektivitas yang dinamakan tol laut. Jangan sampai kita berempat nanti ini belum selesai, nanti ada pertanyaan quo vadis tol laut. Nah, untuk itu sepertinya harus ada semacam, ini sudah diseminasikan, kemudian ada semacam model untuk dikolaborasikan atau di istilahnya nanti diimplementasikan di seluruh sabuk-sabuk maritim yang nantinya ketika semuanya akan mengikuti, Pak, ini nanti kita akan membuat program lagi baru mungkin dalam ILO,
Bu American, is it possible to extend this program? Ini nanti akan menjadi diversifikasi program yang kita nggak tahu bahwa ini berempat-empatnya saya tercengang-cengang karena saya mungkin ya model lama, ya sudah nenek-nenek. Namun ketika nenek ini melihat itu betapa ini luar biasa. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan bahwa ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih semangatnya Ibu, bagus sekali pertanyaannya untuk diskusi kita. Satu penanya lagi, boleh dipilih panitia, Ibu yang di depan atau Bapak yang di belakang, silakan. Selamat siang. Selamat siang. Saya Suprapto dari Ikatan Guest House dan Homestay Indonesia. Yang saya tanyakan dan juga ingin saya sampaikan ini terkait dengan penerapan kurikulum di pendidikan vokasi, Pak Benny dan Bu Mary, terutama di level D3 sampai ke bawah lah, sampai LKP ya, lembaga pelatihan dan kursus. Oke. Nah, yang saya amatin nih Pak, selama saya domisili di Solo sejak 2014 sampai sekarang, dan juga terlibat banyak di pendidikan di Jogja juga, itu kurikulumnya tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Benny dan Bu Mary tadi, di mana mestinya kita adaptif terhadap perkembangan gitu kan ya. Atau juga yang disampaikan oleh Bu Mary tadi, kurikulum is developed with industry. I totally agree with that. Tapi yang ada di lapangan adalah kurikulum udah fix, ya. Susah sekali untuk kita adjust, menyesuaikan kebutuhan industri. Misalkan D3 ya, atau D1 gitu. Mestinya kan kalau pendidikan tersebut arahnya ingin go international, di mana siswanya ingin kerja di luar negeri, di kapal pesiar mestinya seperti itu. Tapi faktanya bahasa Inggris jatahnya itu sangat sedikit Pak misalkan. Jadi per semester atau per minggu jatahnya hanya satu kali pertemuan kali 90 menit. Which is of course is not enough gitu loh. Nah itu yang terjadi sehingga pada saat anak lulusan D3, begitu kita tanya bahasa Inggris, bagian besar nggak bisa. Padahal dalam kurun waktu 3 tahun itu kan sangat memungkinkan kalau kurikulum itu di-adjust demikian rupa, bisa mungkin untuk bisa berbicara lebih baik. Dan yang kedua adalah, itu hanya salah satu contoh dari mata kuliah yang ada di diploma sampai ke LPK. Juga terkait dengan OJT atau pemagangan. Itu sebagian besar adalah memang mengikuti semester yang sudah ditetapkan. Nah, yang terjadi adalah pada saat program OJT itu dimulai, itu sebagian besar sama waktunya, sehingga untuk mencari partner industri yang bisa menerima proses OJT itu nggak gampang untuk banyak atau beberapa dari pendidikan itu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang ya asal dapat tempat, yang penting OJT itu. Jadi saya rasa memang perlu pembenahan di satu sisi bagaimana program pendidikan itu bisa adapt dan bisa mendukung kebutuhan industri. Itu yang utama Pak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita di bidang yang digawang oleh Pak Benny itu bisa mencoba untuk membenahi baik kurikulum maupun pendidikan yang ada di vokasi itu sendiri, sehingga akan selalu up to date gitu Pak. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, baik sudah ditangkap inti pertanyaannya. Baik, langsung akan kita jawab Pak. Pertanyaan pertama mungkin ada yang bisa di-cover oleh Pak Benny. Apakah memungkinkan ada pendidikan untuk pekerja migran yang bekerja di luar negeri? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi dalam peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang standar pendidikan tinggi, ini kita membuka yang namanya program pendidikan jarak jauh. Berkaca dari COVID kemarin, itu kita memberi kesempatan kepada seluruh perguruan tinggi untuk membuka program daring.
Daring itu maksudnya ya mahasiswanya ada di rumah, dosennya ada di rumah, tapi melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan ini diteruskan Pak, diizinkan. Tapi dengan proporsi tertentu, jadi nggak 100%. Karena bayangkan kalau pendidikan tinggi vokasi 100% daring, bagaimana dia bisa mengenal mesin? Karena pada dasarnya, atau peralatan lah ya, karena pada dasarnya pengetahuan secara teoritis itu hanya mengasah keilmuan saja, tapi tidak mengasah keterampilan, atau kurang mengasah keterampilan. Kecuali kalau program studinya memasak ya Pak, kita bisa bikin masak di rumah, tapi kalau program studinya teknik mesin, dia ngebubut di rumah, nggak ada mesin bubutnya Pak. Jadi kadang-kadang memang disesuaikan dengan kondisi. Jadi silakan program itu tentunya sangat tergantung dari perguruan tingginya. Banyak perguruan tinggi yang kemudian menyediakan ya ini ke depannya pendidikan jarak jauh. Tapi quality assurance-nya tentunya perlu kita pastikan. Karena kompetensi mahasiswa itu tidak hanya sekedar dari ilmu teoritis. Prosentasenya tidak bisa 100% Pak. Jadi kalau memang kondisinya nih pekerja migran, jadi tentunya kita perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri itu. Mana perguruan tinggi yang bisa memberikan pendidikan ya, menutup kekurangan pendidikan jarak jauh. Saya kira slot-slot ini juga kita buka ya, atau kita berikan izinnya kepada perguruan tinggi yang siap bekerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah ini pernah ada juga yang menanyakan hal itu. Jadi pekerja migran yang ada di luar negeri, ini yang bertanya itu kalau nggak salah yang ingin bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Hong Kong. Dan mereka sudah punya slot atau punya perguruan tinggi partners. Tentunya kita evaluasi dulu. Perguruan tinggi partners ini yang menyediakan nanti pendidikan-pendidikan yang tidak bisa dilakukan dengan daring. Jadi ada kolaborasi, tetap harus ada kolaborasi Pak. Kemudian pekerja migrannya juga harus mendaftar ya ke perguruan tingginya sehingga dia teregistrasi secara resmi dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Jadi pada dasarnya ya terbuka. Sama halnya kalau pekerja yang ada di Indonesia sebetulnya banyak Pak yang melakukan kegiatan bekerja sambil belajar. Kapan mereka menutup keperluan fisiknya di saat mereka libur, di saat mereka Sabtu Minggu. Tapi di luar itu mereka bisa melaksanakan kegiatan dalam bentuk pendidikan daring ya atau online. Nah ini memang sedang dikembangkan Pak, karena pada periode sebelumnya memang tidak boleh melaksanakan kegiatan PJJ kecuali universitas terbuka. Dan itu sebetulnya tidak terbatas universitas terbuka saja yang boleh menyelenggarakan, akhirnya kita nanti akan tetapkan semua perguruan tinggi boleh selama memang sistemnya bisa dijamin ya, quality artinya kita perlu menjamin sistem penjaminan mutunya. Bukan sekedar pendidikan yang tidak mengarah kepada kompetensi skillnya, karena ada tuntutan itu Pak. Kita juga harus konsekuen ya dengan kegiatan pendidikan itu. Baik. Saya kira itu ya. Yes, the second questions, I think Mary can respond to this from the wonderful lady from Polymarine. So what's next for this skills for prosperity? Because you have achieved big success, as she said. So what's next for the continuation and future collaboration as well as implementation? And then is there a possibility to have this cruise and tourism study at the Polytechnic? Okay, well, firstly, I'm going to thank Ibu Tuti very much for the question. ILO has not achieved anything. 4 Polytechnic partners with extremely dynamic leaders and strong and innovative members of staff have achieved everything. The achievements are in the Polytechnics. And I am absolutely inspired, it's a learning journey for all concerned. And I'm inspired by Ibu Tuti, Pak Nurianis, Pak Eko, Pak Ove, Ibu Marika. The leadership that you've shown and the responsiveness to this program are really lessons
that could work all over the world for TVET, for strengthening skill systems for younger people. So thank you for that. In terms of what's next, this program has been funded by UK government, which we are hugely, hugely grateful for, and the funding has come to an end. It's not going to be repeated in this form as far as we know at this stage. What will persist and what can carry on is all of the materials and all of the methodologies we have tried to capture that as we've gone through the program. So all of that is available, all of that may be disseminated and used absolutely freely. The courses such as sectoral approaches to skills development are run every year by the ILO. So those will continue for the foreseeable future. So that support, those materials are there. But as in terms of a replication of this project, it was always hoped and intended that polytechnics and we hope the ministry would take the lessons and share that with some partners as appropriate to the system. So I don't know if Pak Benny, would you like to? Would you like to add? Ya Bu, saya sepakat dengan Bu Tuti. Silakan Bu, sangat bagus Bu itu kolaborasi Poli Manado, Poli Marin bikin program studi Cruise and Tourism. Itu namanya joint degree barangkali ya Bu nanti. Nah, jadi kita akan dukung perizinannya nanti mungkin supporting dalam bentuk kompetitifan bisa diajukan Bu. Artinya apa? Justru ini yang kita harapkan. Kontinuitas dari sebuah proyek dan jangan berhenti ketika proyek itu berakhir. Dana-dana bisa kita cari dari sumber dana atau bantuan-bantuan kementerian yang tersedia. Saya lihat cocok sekali kalau Ibu mengajukan atau Polimarin dan Polimanado mengajukan kompetitifan. Tapi pada saat program studinya tentunya sudah berdiri. Yang pertama kali harus disiapkan ya berdiri dulu ya, seperti itu. Demikian saya kira ini sangat bagus idenya. Jadi itu yang kita harapkan Bu, terima kasih. So Pak Benny will leave the room as he has another engagement to attend. But before you leave, please respond to the last question Pak regarding the guest house and homestay industry. Bapak tadi cerita bahwa ini ternyata kurikulumnya masih belum adaptif seperti itu, jadi nggak gampang di-adjust lah untuk sesuai kebutuhan industri, dan pas magang itu barengan semua serempak bareng-bareng, jadi nggak semuanya mungkin bisa terserap oleh pelaku industri Pak. Ya. Baik, ini Pak Suparjo ya Pak ya, mohon maaf tadi saya dengarnya. Kurikulum itu yang megang adalah perguruan tinggi Pak. Kami memfasilitasi misalnya di pusat itu memfasilitasi dalam arti ketika mereka melaporkan kurikulumnya itu di PD Dikti. PD Dikti itu pangkalan data perguruan tinggi. Semua program kegiatan yang ada di kampus itu harus dilaporkan ke situ. Hal-hal yang terkait dengan flexibility, adaptivity, itu kita sudah support. Jadi kalau perguruan tingginya mau mengubah kurikulumnya, maka dengan segera kita bisa sesuaikan apa yang ada di pusat. Nah yang masalah adalah perguruan tingginya yang masih kaku. Gimana biar akomodatif Pak dengan kebutuhan pelaku industri? Jadi kita selalu mengajak perguruan tingginya ya untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan industri. Jangan sampai gini, magang memang kadang-kadang dijadwalkan ya. Dan secara umum perguruan tinggi vokasi itu menjadwalkan magang pada semester A, semester B. Nah kita sudah mengubah bahwa magang itu harusnya fleksibel. Dengan program magang bersertifikat studi independen, maka perguruan tingginya yang mengikuti schedule dari magang bersertifikat. Itu ya programnya. Jadi nanti ada sebagian mahasiswa mengikuti, sebagian lagi kemudian masih ada di kampus. Nah itu yang sedang kita dorong, dan saat ini memang masih perlu waktu Pak, karena banyak perguruan tinggi vokasi yang masih belum bisa fleksibel. Kalau mau contoh, mungkin kalau ada Politeknik Negeri Batam di sini, silakan bisa ngobrol bahwa kami mendengar kalau di Batam
perusahaannya butuh kapan, butuh mahasiswa semester ini ya silahkan. Mahasiswanya ada, begitu program magang dibuka maka akan ada mahasiswa yang dialokasikan untuk bisa masuk di magang. Jadi sangat fleksibel dan itu sudah diakomodir dengan sistem di pusat. Jadi kita bisa membuka namanya untuk kurikulum, bukan kurikulum apa sih, SKS untuk Merdeka Belajar Pak. Nah pertanyaan dari perguruan tinggi sebetulnya ini kalau kami misalnya satu kelas ini berbeda-beda, kan ada yang ikut magang, ada yang tidak ikut magang, ada yang di kelas dan sebagainya, itu bagaimana dengan PDDiktinya? Nah PDDiktinya kita sudah sesuaikan. Nah, jadi kita memang sangat-sangat memerlukan kerjasama dengan perguruan tinggi, karena kurikulum itu adanya di perguruan tinggi. Kita sudah mendorong dan memfasilitasi, memberikan sosialisasi, membuat panduan. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu sudah ada panduannya, sehingga mudah-mudahan secara perlahan nanti seluruh perguruan tinggi di Indonesia bisa mengadaptasikan atau mempraktekkan ya kurikulum yang adaptif tadi. Mungkin sementara itu Pak, ya Bu, terima kasih. Baik, sebelum Pak Beni meninggalkan acara, saya boleh minta waktunya Pak untuk sesi foto sebentar. We would like to capture this auspicious moment with a good documentation, having a group photo before Pak Beni Bandana Jaya leave us for his another appointment. Maybe we can come forward. Yes, to the middle of the stage. Bapak, saya akan pandu foto berdua dulu. Boleh diarahkan? In 3, 2, 1. Okay. Do we have special sign or something for skills for prosperity? Makasih. 3, 2, 1. Thank you. Thank you very much, Pak Beni. Thank you very much, yes. Yes, best of luck on your future activities and engagement. Thank you. So Mary, stay with us. We still have like 15 minutes, right? So maybe there will still be questions from the audience, 12 minutes to be exact. I would like to hear a voice from Poli Batam because Pak Beni mentioned that Poli Batam is here. No, maybe from Poli Marin already. Poli Manado, Poli Manado? Yes, please. Would you like to share your experience by being involved in this program? The microphone can be assisted by my friend. Yes, thank you very much. Bu, boleh di-sharingkan Bu seperti apa pengalaman berpartisipasi dalam kegiatan ini Bu? Bersama dengan Skill for Prosperity dengan dibentuknya Industry Advisory Board di Politeknik, ini seperti apa manfaat yang dirasakan dan harapan Ibu seperti apa Bu? Ya, jadi pertama seperti yang Pak Beni sampaikan tadi, memang pada awalnya kurikulum kita itu sangat kaku. Dia harus selesai satu siklus lebih dahulu, baru kita boleh memulai yang baru. Tetapi dengan konsep Kampus Merdeka ini, ada peluang bagi kita untuk melakukan variasi. Misalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu yang meminta anak-anak kita pada waktu tertentu yang tidak sesuai dengan kurikulum kita atau jadwal yang kita tentukan. Dan ada ruang bagi mereka untuk mengikuti magang di industri walaupun bukan pada siklus dan jadwal yang sudah kita tentukan. Misalnya ada beberapa hotel yang meminta mahasiswa kita untuk magang karena mereka punya acara yang sangat besar, ada banket atau ada acara-acara yang khusus yang membutuhkan mahasiswa untuk membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah adanya advisory board ini yang kita bentuk pertama pada pariwisata, tapi kemudian di-extend ke jurusan yang lain, misalnya teknik elektro, teknik mesin, dan jurusan akuntansi. Dan dengan adanya advisory board ini, meeting-meeting yang dilakukan untuk melakukan perubahan kurikulum, meeting-meeting yang dilakukan untuk melakukan rencana magang, meeting yang dilakukan bila ada tren-tren terbaru di industri yang segera membutuhkan penyesuaian, itu dilakukan secara informal. Jadi hubungan yang luar biasa ini, yang sangat fleksibel ini
terbentuk ketika kita ada advisory board. Dan yang berikut juga yang menarik dari advisory board kita ini, kita mendapatkan semacam itu misalnya dari PD, Pacific Asia Diving Association itu, kita diberikan dana ribuan dolar untuk menjadi career oriented college, melatih masyarakat di pesisir pantai untuk menjadi pemandu wisata bawah laut, dan itu didanai oleh PEDI, diberikan kepada Politeknik untuk melatih. Jadi kolaborasi ini semakin intensif, khususnya ketika terbentuk advisory board tahun 2021 ya, 2021 bersama dengan ILO. Thank you. Thank you Ibu for sharing your experience. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, yang belum sharing berarti Poli Batam dan PPNS ya. Poli Batam ada di sini, tadi disebut juga oleh Pak Beni. Ada perwakilan Poli Batam atau PPNS dulu? Mungkin kita masih ada kesempatan satu lagi. Atau ada yang mau bertanya tadi, ada yang, oh ada Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kami dari PPNS sedikit cerita mengenai IAB. Jadi di tempat kami, seperti yang disampaikan Mary tadi, inisiasi pembentukan IAB sebetulnya sudah kita mulai di tahun 1994. Jadi sudah cukup lama, dan selama dari 94 sampai sekarang kami merasakan betul bagaimana benefit dari adanya Badan Penasihat Industri itu. Salah satunya yang paling terlihat adalah bagaimana kami memutuskan untuk mendirikan prodi-prodi baru. Jadi ketika PPNS berdiri di 87 itu hanya ada 4 prodi. Saat ini kita sudah ada 15 prodi, dan berdirinya prodi tersebut tidak terlepas dari masukan dari industri, dari anggota IAB. Jadi misalkan di tahun 2004 sampai 2007 kita ada 6 prodi baru dan semuanya spesifik. Ada prodi D4 pengelasan, D4 perpipaan, dan seterusnya. Karena masukan industri lah, kemudian prodi-prodi itu menjadi prodi yang banyak dicari begitu. Karena memang betul-betul berdasarkan market ya. Melalui proyek ini selama 3 tahun proyek, kami mencoba memperkuat peran dari IAB di PPNS. Jadi kalau sebelumnya kepengurusan hanya simple, ada ketua dan pengurus, melalui proyek kita coba perkuat kepengurusan dengan pembentukan divisi-divisi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan prodi di tempat kami dan juga bagaimana perkembangan di industri sektor shipbuilding kapalan. Dan dengan IAB juga saat ini kita coba bagaimana link kita dengan industri itu mencoba juga mengantisipasi dari challenges yang harus dihadapi oleh sektor perkapalan. Termasuk juga bagaimana ke depan kami mencoba untuk menggandeng IAB juga dan juga asosiasi dalam pembentukan komite sektoral. Jadi kami mencoba untuk mengawal terbentuknya komite sektoral di sektor perkapalan. Saya pikir itu sharing dari kami. Terima kasih. Terima kasih sharingnya dari PPNS. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yes, so we have heard such transformative impacts and huge success as mentioned by Bu Tuti about this program. Mary, I would like to hear from you. How can we maximize this positive impact, and also can we hope for trickle down effect maybe for other polytechnics and other university so that they have this mindset of willing to listen what the industry needs, so more and more graduates can be absorbed by the industry? Okay, that's the real question, isn't it? And thank you very much, Ibu Marika Pakarta, for your contributions. It is wonderful to hear that the IAB in Polimanado has gone on to support accountancy, and of course from PPNS, the Industry Advisory Board there has been one of the involved in sharing best practice with other industry advisory boards too. So we thank you for that. It's very interesting to note that some of the new courses developed by
industry are the ones in high demand. And perhaps that speaks to the challenge that Pak Benny mentioned earlier about some polytechnics struggling to attract students. Perhaps that better alignment with industry demand will be more appealing to students, particularly if the progression to employment is greater. In terms of sharing with other industries, the best form of sharing is success stories. And I think the success stories of the 4 polytechnics here and the momentum that they have shown is a real positive that can be taken. We've shared the case studies and the learning in this document here, so we hope that that can be shared more widely between polytechnic and universities. And again, we hope this is further adopted by Ministry of Education and subsequently by other institutions as well, because we know it is a very, very powerful tool in helping align the curriculum and help those students get into skilled employment that they wish to enter. It is very powerful, and we know that it is very important that all stakeholders sit down together to discuss how we can better improve our education system to match the needs of the industry as well as the goals of our nation, Indonesia, that has set its vision to become a high-income country by 2045. So I would like to hear a closing statement from you, Mary Ken, before we end this discussion. Okay, terima kasih. Just once again to thank the partners who have put so much work into this, our education partners, the industry partners. ILO has only facilitated this discussion. All of the knowledge has taken place in those discussion forums. So please continue. Please take inspiration from each other. I hope to see the launch of a dual degree very soon, and we wish you every success in future. Terima kasih banyak. Terima kasih. So, Mary Ken, do you like this idea of having all of the audience come to the stage and have like family photo together? Yes, boleh kita foto bersama-sama dengan seluruh teman-teman pelaku industri, teman-teman dari Politeknik, Bapak Ibu yang sudah hadir di acara ini, kita abadikan untuk sesi foto bersama. Kak Daril, boleh ya, masih ada waktu beberapa menit. Boleh kita, Bapak Ibu sekalian yang dari Politeknik, Poli Batam, Poli Manado, Poli Marin, PPNS, dari partner untuk program Skills for Prosperity, mari kita maju ke depan, mungkin boleh diatur dari tim dokumentasi seperti apa. Kita di depan berdiri seperti ini, Ibu Mary Ken di sini, atau ada yang ke panggung atau gimana Kak? Ada yang di bawah, ada yang di atas, monggo. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kita sesi foto bersama. So we still have like 2 or 3 minutes left. Let's take this opportunity to have a family portrait. Okay, ladies on the stage, all the gentlemen in front of the stage. Mr. Jordi, please join us to the stage. Bapak Leo, teman-teman ILO. Masih cukup. Mari saya akan atur dari sini. Bapak bisa Udah siap?
Dapat semua nggak Kak? Nanti biar di-share ya. Filenya pakai Google Drive. Oke. Siap Bapak Ibu sekalian? Udah siap semuanya? 3, 2, belum. Oke, udah. 3, 2, ya. Oke. Gaya bebas. Oke, terima kasih tim dokumentasi. Thank you Mary Ken. Thank you so much for your wonderful session. Thank you. Thank you Ailo. Thank you Skills for Prosperity. Thank you untuk industry partners, Bapak Ibu dari Politeknik. Terima kasih semuanya. Thank you for our wonderful MC. Ya, I hand it over to you. Baik, terima kasih sekali lagi. Wah, ini sangat inspiratif dan juga sangat antusias sekali ya di sesi pertama ini. Terima kasih untuk rekan Alin Wira Atmaja dengan sesi diskusi yang pertama ini. Bapak Ibu, kita rehat sejenak untuk makan siang. Silakan menikmati santap siang yang sudah kami siapkan di bagian luar. Bapak Ibu yang ingin melakukan networking, boleh juga menikmati hidangan di bagian dalam atau sambil kembali melihat booth-booth yang sudah disediakan karena ada hadiah-hadiah menarik yang akan diberikan khusus buat Anda di setiap booth yang Anda kunjungi. Dan nanti kita akan kembali lagi untuk masuk di diskusi sesi yang kedua tepat di jam 13.30 waktu Indonesia Barat atau 1 jam dari saat ini. Dan mohon perhatian untuk para peserta yang berasal dari luar kota. Kami mohon izin Anda untuk bisa mendapatkan pembayaran DSA Transport dengan menghubungi tim registrasi di bagian depan. Sekali lagi khusus untuk para peserta yang berasal dari luar kota, nanti bisa lengkapi dokumen untuk mendapatkan pembayaran DSA Transportnya di meja registrasi. Termasuk juga untuk para peserta yang datang dari dalam kota. Ada lokal transport yang akan diberikan. Baik, kita akan break sesaat. Nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Selamat menikmati santap siang Anda.
Baik, selamat siang untuk hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Sesaat lagi sesi diskusi yang kedua akan segera kami mulai. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang masih berada di luar, yang sudah menikmati santap siang, silakan bisa kembali memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Karena sesi kedua akan segera kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Baik, selamat siang semuanya. Wah, ini lagi-lagi saya dapat jam krusial ya. Jam yang bikin ngantuk karena habis makan, kemudian jam yang juga cukup menguras emosi untuk bisa mendapatkan atensi. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita hari ini semuanya. Terima kasih.
Saya tidak ingin berlama-lama karena dari apa yang sudah kita dengar pemaparan para narasumber dan juga pemateri dari hari pertama kemarin sudah jelas terlihat bahwa bentuk hubungan yang erat antara pembelajaran yang dilakukan di politeknik masing-masing khususnya di 4 politeknik ini memang perlu sebuah penerapan kerja yang cerdas. Nah, inilah yang menjadi topik diskusi kita di sesi kedua tentang bagaimanakah caranya belajar dalam praktek. Untuk itu langsung saja saya akan panggilkan ketiga narasumber. Yang pertama adalah Senior Lecturer at Lead Study Program Poli Batam. Saya mengundang kepada yang terhormat Ibu Dian Mulyaning Tias Sudarso berkenan untuk maju ke atas panggung. Silakan Ibu Dian. Oke. Assalamualaikum Bu Dian. Silakan duduk Bu Dian. Kemudian yang kedua saya akan panggilkan ada Head of ini apa ya? Oh, Cooperation and Public Relation Unit PPNS, ada Bapak I Putu Arta Wibawa. Pak Putu, berkenan untuk maju ke atas panggung, Pak. Wow. Silakan Pak Putu. Dan yang terakhir, narasumber saya mewakili Academic and Student Affairs Koordinator Polimarin, ada Bapak Kapten Agung Saputra. Kap Agung, silakan. Mana beliau? Pak Agung, apakah sudah hadir? Mungkin dari perwakilannya Polimarin boleh menghubungi beliau karena kita perlu waktu bertiga nih untuk membahas tentang masalah ini. Baik. Ya, kita akan mulai saja terlebih dahulu. Sekali lagi kami punya waktu sangat terbatas, hanya sekitar 1 jam, itu include dengan pemaparan dan juga materi yang mau disampaikan, termasuk dengan waktu Bapak Ibu untuk bisa berinteraksi. Tapi yang menarik adalah di sesi diskusi kali ini kami berikan kesempatan Bapak Ibu dengan hadiah menarik. 4 hadiah akan kami berikan. Nah untuk itu sambil menunggu kehadiran dari Kapten Agung, saya mau mulai dulu dengan sebuah, saya butuh penjabaran singkat sebetulnya dari Ibu dulu deh. Ibu, kalau kita melihat dari apa yang disampaikan dari pemateri hari pertama sampai dengan hari ini, itu kan identik dengan implementasi pekerjaan yang perlu dilakukan ketika pembelajaran sudah masif. Nah ini kan dalam konteks dunia industri itu pengalamannya itu bisa berbeda. Kasih sedikit potretnya Bu, sebelum itu memberikan satu pemaparan singkat lewat PowerPoint, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita sebagai pendidikan vokasi tentu saja ya, practical lesson itu menjadi porsi yang lebih besar daripada theoretical. Nah, kita di perguruan tinggi vokasi tentu saja tidak bisa memberikan itu 100% hanya dari pendidikan kita. Kita perlu industri untuk mendukung bagaimana skill mahasiswa bisa sesuai dengan kebutuhan dari industri. Nah, itu yang menjadi highlight dari hari ini. Saya rasa begitu. Oke, ini untuk highlightnya. Pak Putu, silakan boleh dengan pertanyaan yang sama, bagaimana sebetulnya implementasi di dunia industri ini bisa maksimal? Karena di bidang akademisnya memang sudah dipahami banyak hal. Tapi untuk nyemplung di dunia kerja ini kan perlu satu kedinamisan yang sangat akurat. Nah pandangan Bapak singkat saja sebelum pemaparan materinya Pak. Iya betul, jadi seperti yang disampaikan Bu Dian tadi, kendala kita di vokasi memang bagaimana mengupayakan environment atau lingkungan yang semirip mungkin dengan industri. Oke. Jadi bukan hanya dari sisi technical skill saja, tapi juga dari sisi soft skill. Jadi upaya untuk mendekatkan pendidikan vokasi politeknik dalam hal ini untuk semirip mungkin dengan industri ada beberapa hal sih, ada beberapa cara yang bisa kita tempuh gitu ya, termasuk dengan pemagangan dan juga model teaching factory misalkan. Jadi teaching factory ini salah satu metode yang sebetulnya bisa kita pakai untuk mencoba mengcloning bagaimana sih sebetulnya environment industri itu bisa dibawa ke kampus sehingga mahasiswa itu akan lebih siap ketika harus memasuki dunia kerja. Oke, baik. Ini saya minta gambaran singkatnya di sesi pertama sebagai foto utuh ya dari bahasan kita walaupun cuma 1 jam. Nanti akan ada pemaparan yang langsung akan diberikan. Saya minta kesempatan ke Ibu dulu untuk memberikan pemaparan lewat materi atau bagaimana? Boleh, nanti disusul Pak Putu, silakan. Mungkin tim FOH bisa membantu.
Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari British Embassy Jakarta, ILO Indonesia, ada Bu Mary, dan juga Bapak Ibu Direktur Politeknik dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya diminta sharing terkait salah satu dari output yang kita lakukan dalam hampir 3 tahun terakhir melalui program Skill for Prosperity Batam yang diimplementasikan di Poli Batam. Boleh next? Oke, next. Oke, next. Boleh. Nah, salah satu output yang menurut kami esensial dan juga strategik adalah pengembangan aplikasi, 2 aplikasi yaitu My Internship dan Talent Hub, di mana aplikasi ini ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, menambah banyak user, maka kita bisa mendorong aktivitas magang kita yang saat ini sudah didorong magang 1 tahun menjadi lebih terstruktur. Dan yang kedua, kita bisa membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas kepada adik-adik kita dari vokasi, dan juga dari sisi industri itu akan mempermudah teman-teman atau mitra kita industri untuk mendapatkan talent-talent yang sesuai dengan kriteria atau kualifikasi dari teman-teman industri. Oke, boleh next. Nah, secara spesifik pengembangan aplikasi My Internship dan Talent Hub ini adalah upaya kita untuk mendorong bagaimana kita melakukan digitalisasi terhadap data-data dari mahasiswa kita agar supaya itu menjadi mudah diakses untuk terhubung dengan para stakeholder yang akan membutuhkan tenaga kerja kita. Nah, saya ingat waktu itu di awal tahun 2020 pada saat saya dan Pak Leo pada waktu itu mulai menyusun program kerja, saya juga belum ada gambaran. Mau bikin sistem seperti apa sebenarnya yang kita butuhkan untuk mendorong bagaimana data-data dari mahasiswa itu bisa lebih terdigitalisasi dan terhubung dengan dunia kerja. Nah, pada saat itu kita belum punya gambaran mau bikin sistem seperti apa, tapi pada saat itu kita sudah punya identifikasi, kita punya problem atau challenge bagaimana mengelola magang dan juga bagaimana mengelola data atau portofolio mahasiswa supaya mudah terakses. Oke, boleh next. Nah, next. Dalam pengelolaan magang ada 2 tantangan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari klaster administrasi, bahwa mengelola magang itu ternyata entitas yang terlibat cukup banyak. Kalau di kami ya, pengalaman di Poli Batam, untuk bisa mendaftarkan magang itu mahasiswa harus datang ke dosen koordinator magang, kemudian datang ke Career Development Center, kemudian datang juga untuk mendaftar magang ke industri, yang itu juga cukup rumit, gitu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketika mahasiswa misalnya sudah diterima magang, aktivitas pelaporan magang, kemudian penyusunan logbook magang, proses penilaian magang itu menjadi hal yang cukup complicated karena antara entitas perguruan tinggi dengan entitas industri tidak terhubung dalam satu platform yang sama. Sehingga terkadang ada miskomunikasi di situ dan kemudian akhirnya mahasiswa yang merasa dirugikan dari gap tersebut. Nah, kemudian kita di sisi lain secara substansi magang Bapak Ibu sering sekali terdengar dari teman-teman koordinator magang bercerita bahwa mahasiswanya sharing, Bu, saya sudah hampir 1 bulan magang di tempat ini tapi kok belum ada pekerjaan yang diberikan atau tugas yang diberikan kepada saya. Atau kemudian di sisi lain, saya sudah 1 bulan magang di sini Bu, tapi kok pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada saya seperti ini itu maksudnya level kompetensinya ada di bawah level kompetensi yang seharusnya dipelajari mahasiswa kami yang magang di tempat tersebut. Karena misalnya dia levelnya D4, harusnya dia mendapatkan tugas-tugas yang sesuai dengan level D4. Nah, 2 challenge tersebut yang mendorong kami, kebetulan ada Pak Leo pada waktu itu, Pak Leo inilah yang kekeh, jadi mohon berdiri Pak Leo. Pak Leo ini adalah orang penting dari lahirnya, salah satu inisiator lahirnya My Internship dan Talent Hub. Oke, boleh next. Nah, oke. Secara sederhana, My Internship itu sebenarnya sebuah platform
yang menghubungkan antara entitas yang terkait dengan aktivitas magang yang ternyata cukup banyak. Di level industri ada HR, kemudian juga ada supervisor magang gitu ya Bapak Ibu. Di perguruan tinggi juga demikian, ada dosen pembimbing, ada dosen koordinator magang, kemudian juga ada CDC atau Unit Career Development Center yang transmisi informasi dan datanya itu seringkali sulit untuk dilakukan kalau tidak ada platform yang mendukung. Nah, dengan adanya My Internship ini, transmisi data dan juga informasi antara mahasiswa sampai dengan ke industri ke dosen pembimbing, termasuk di dalamnya kita bisa mendorong unit kompetensi apa saja yang seharusnya mahasiswa ini bisa lakukan di industri. Itu tertransmisikan dengan baik melalui aplikasi My Internship. Nah, kemudian yang kedua, boleh next. Aplikasi yang kedua yang kita kembangkan adalah Talent Hub. Aplikasi ini sebenarnya mungkin Bapak Ibu yang dari Politeknik sudah familiar dengan surat keterangan pendamping ijazah ya Bapak Ibu ya, SKPI. SKPI itu kalau di kami itu stand alone, jadi mahasiswa itu dia di-record aktivitasnya sampai dengan semester 8 dia bisa apa, lalu dicetak sebagai pendamping ijazah. Nah, melalui aplikasi Talent Hub ini kita ingin mendorong portofolio mahasiswa itu live gitu ya. Jadi di semester 1 dia sudah lulus kompetensi apa, semester 2 dia lulus kompetensi apa, dia dapat prestasi apa dari akademik maupun non-akademik yang itu terhubung langsung dengan mitra kita di industri. Sehingga manfaat dari mitra industri dia akan bisa menemukan talent-talent yang sesuai dengan kompetensi atau kriteria yang dia dapatkan, yang dia butuhkan dengan lebih cepat. Nah, melalui aplikasi Talent Hub ini harapan kita kesempatan untuk mahasiswa kita di vokasi untuk mendapatkan akses bekerja jauh lebih cepat. Teman-teman industri juga sebaliknya akan mendapatkan talent-talent yang sesuai dengan kualifikasinya juga dengan lebih mudah dan lebih cepat. Boleh naik? Nah, saat ini yang sudah terhubung dengan aplikasi My Internship di Batam ya, terutama karena kita masih berada di lokal, belum kita sebarkan, jadi ada 436 industri yang ada di Batam yang sudah terkoneksi dengan My Internship. Kemudian mahasiswa kita yang sedang magang dan menggunakan aplikasi ini ada 1.470 sekian mahasiswa. Dan itu terhubung juga dengan semua entitas yang terkait dengan aktivitas magang, baik itu dosen pembimbing, kemudian juga supervisor magang yang ada di industri, dan juga ada 4 politeknik lain yang ada di wilayah Sumatera yang sudah mulai uji coba menggunakan aplikasi My Internship. Untuk aplikasi Talent Hub sendiri, sudah 6.400 mahasiswa kita yang mulai ngisi portofolionya yang terhubung dengan 400 lebih perusahaan yang ada di Batam. Boleh next? Selanjutnya adalah cita-cita kita terkait dengan My Internship dan Talent Hub ini. Harapannya My Internship dan Talent Hub ini bisa dipergunakan lebih luas karena seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur kami kemarin bahwa Poli Batam sendiri saja itu belum bisa memenuhi apa yang diharapkan ada di Batam. Kita punya industri pariwisata, mungkin butuh bantuan dari teman-teman dari Poli Manado. Kita juga punya sea building, tentu saja butuh teman-teman dari Poli PPNS dan Poli Marin. Sehingga harapannya semakin banyak politeknik dan industri yang terhubung dengan 2 aplikasi ini, kesempatan terbuka kerja bagi mahasiswa kita semakin terbuka lebar dan juga bisa mendorong aktivitas magang kita untuk mahasiswa kita menjadi lebih terstruktur. Jadi harapannya ke depan ini akan menjadi career center gitu secara digital yang menghubungkan mitra-mitra industri kita dengan berbagai politeknik di Indonesia yang mendukung akses kecepatan untuk mendapatkan pekerjaan. Next. Terima kasih. Selamat siang. Baik, tepuk tangan. Nextnya slide-nya yang keluar, thank you. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Oke, kita sudah kedatangan Kapten Agung. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kapten Agung. Terima kasih Kap.
Dan nanti Kapten Agung juga akan memberikan pemaparannya. Jadi kita berikan kesempatan dulu untuk para narasumber ini memberikan pemaparan materinya. Nah, setelah itu tiga-tiga narasumber memberikan pemaparan, kita akan rangkumkan jadi satu dan Bapak Ibu boleh bertanya. Ada hadiah menarik yang akan kami berikan untuk Anda penanya terbaik. Mungkin Pak Putu untuk mempersingkat waktu silakan. Tim boleh disiapkan. Terima kasih Mas Darli ya. Daril. Oke. Baik, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya akan mencoba memaparkan sharing apa yang sudah kami capai selama 3 tahun proyek, terutama terkait dengan Industrial Advisory Board dan bagaimana IAB ini kemudian bisa mendorong kami untuk mencapai beberapa achievement termasuk pembentukan LSBP 3 Perkapalan Nusantara. Next. Jadi sebelum jauh ke pengalaman kami terkait IAB, perkenankan saya menyampaikan sedikit sejarah singkat bagaimana kerjasama PPNS dengan industri galangan kapal dibangun. Jadi pada periode 1970 sampai 80, kebetulan di Surabaya dan sekitarnya mulai dibangun galangan-galangan kapal, termasuk 3 galangan kapal besar. Jadi ada PT Dok dan Perkapalan Surabaya di tahun 76, kemudian ada PT PAL dan PT Dumas di tahun 80. Kebutuhan akan tenaga terampil yang dapat mensupport industri galangan tersebut, kemudian menginisiasi ataupun mendorong berdirinya 2 institusi pendidikan, karena pada saat itu ITS, Institut Teknologi 10 November, belum mampu untuk mensupport kebutuhan tenaga terampil untuk galangan kapal. Sehingga kemudian di 87 dan 89, 87 PPNS didirikan dengan 4 program studi, Nawa Arsitek, kemudian ada teknik bangunan kapal, kelistrikan kapal dan permesinan kapal. Dan di 2 tahun kemudian karena kebutuhan di level operator juga sangat dibutuhkan, akhirnya SMK Teknik Perkapalan didirikan. Jadi sekarang namanya SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo. Jadi sebetulnya secara sejarah pun hubungan keterkaitan antara industri dengan politeknik dalam hal ini PPNS sudah sangat kuat, sehingga itulah kemudian melahirkan ide untuk mendirikan Badan Penasihat Industri atau Industrial Advisory Board. Next. Nah, kalau kita bicara peran industri dalam pelaksanaan Tridharma di tempat kami, tentu porsi terbesar adalah di pendidikan Bapak Ibu. Jadi untuk magang mahasiswa, mulai awal berdirinya PPNS kita sudah melakukan magang selama 4 bulan karena ada program dari GTZ Jerman pada saat itu untuk terkait dengan match, sehingga program pemagangan sudah kita lakukan sejak awal. Kemudian juga terkait evaluasi kinerja lulusan juga kita lakukan dengan industri, termasuk bagaimana memastikan bahwa lulusan kami sesuai dengan kebutuhan ataupun requirement yang diperlukan industri. Ada evaluasi dan pengembangan kurikulum juga rutin kita lakukan dengan industri, dan yang paling besar peran dari industri juga adalah dalam pendirian prodi baru. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, survei market, kemudian profil lulusan dan seterusnya, itu juga kita diskusikan dengan industri. Next. Di samping yang sudah saya sampaikan tadi, peran industri juga terkait dengan pemenuhan fasilitas Bapak Ibu. Jadi kami cukup sering mendapat hibah dari industri untuk pemenuhan fasilitas yang ada. Jadi terakhir kami mendapat hibah mesin kapal dari PT Dharma Lautan Utama untuk praktek mahasiswa permesinan kapal. Kemudian ada juga hibah panel untuk dari PT Schneider Electric untuk yang ship electrical. Next. Di samping bidang pendidikan, kerjasama kami juga cukup kuat di bidang penelitian. Jadi ini kami bisa tunjukkan 2 produk hasil kerjasama PPNS dengan industri, termasuk juga anggota IAB. Di antaranya adalah ada Automatic Identification System yang saat ini sedang kita uji pasar kerjasama dengan PT Palkasarana Utama.
Kemudian ada juga underwater remotely operated vehicle. Ini juga kerjasama dengan industri untuk melakukan underwater inspection. Jadi beberapa kerjasama penelitian yang lolos matching fund tahun lalu dan tahun ini juga merupakan salah satu luaran dari kuatnya kerjasama kita dengan industri. Next. Ini dari sisi pengabdian Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengabdian pada masyarakat kita juga disupport penuh oleh industri. Karena kami beranggapan bahwa ketika kita menerima benefit dari industri, seharusnya bisa sebaliknya. Jadi ada kerjasama mutualisme yang coba kita bangun. Jadi dari sisi industri ketika mereka memerlukan pengembangan dari SDM, mereka bisa melakukan pelatihan dan juga sertifikasi di tempat kami, termasuk juga upgrading untuk kualifikasinya. Jadi bisa kami sampaikan hasil diskusi kami dengan beberapa industri anggota IAB, di sektor perkapalan sendiri, proporsi dari lulusan SMK ternyata sangat besar Bapak Ibu. Jadi di PT PAL sendiri itu hampir 60% dari tenaga kerjanya adalah lulusan SMK. Dan saat ini mereka sedang kesulitan untuk melakukan upgrading kualifikasi. Jadi hal-hal seperti ini yang coba kita tangkap dan juga coba kita support untuk masalah pelatihan dan juga masalah upgrading dari kualifikasi tenaga kerjanya. Di samping itu kami juga menerima jasa dan produksi, jadi kami di kampus dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, mencoba mensupport industri juga terkait dengan pengujian material misalkan ataupun manufaktur beberapa peralatan yang mereka butuhkan. Jadi hal ini kita coba bangun untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara institusi pendidikan dan juga perguruan tinggi. Berikutnya. Nah, melihat dari bagaimana benefit yang kami peroleh dari industri dan juga bagaimana kami memiliki ketergantungan yang cukup besar ke industri, terutama terkait dengan bagaimana memastikan relevansi kompetensi ataupun kurikulum yang kita miliki dengan kebutuhan industri, maka kemudian kami membentuk Badan Penasehat Industri atau Industrial Advisory Board. Inisiasinya sebetulnya sudah cukup lama Bapak Ibu, jadi di tahun 94, jadi kami berdiri di 87, 94 kita sudah menginisiasi pembentukan Badan Penasehat Industri atau Industrial Advisory Board yang kebetulan pada saat itu dibantu oleh pihak Jerman melalui GTZ. Jadi hibah dari pemerintah Jerman kami terima sampai 98. Salah satu luarannya adalah IAB ini. Hanya saja memang fluktuatif, jadi peran dari IAB saat itu relatif fluktuatif dan juga pertemuannya juga tidak terlalu terstruktur begitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan sehingga next mungkin tidak bisa kita laksanakan setiap tahun. Nah, peran IAB yang kami coba bangun adalah bagaimana memastikan industri yang merupakan anggota IAB itu dapat secara intens dan terorganisasi. Jadi poinnya di sini, intens dan terorganisasi dalam memberikan masukan kepada PPNS. Kemudian yang kedua adalah sebagai wadah komunikasi, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dari satu pihak maksudnya dari industri ke PPNS, tapi kami juga mencoba menggunakan forum ini sebagai forum komunikasi di sektor perkapalan, sehingga kami bersama-sama antara PPNS dan juga industri bersama-sama mengantisipasi berbagai tantangan ke depan, sehingga sektor ini bisa sustain ke depannya. Next. Nah, ini beberapa foto dari IAB PPNS dari tahun ke tahun, di 2012, kemudian ada 2016, hampir setiap tahun kita laksanakan, forumnya juga lebih ke forum diskusi. Jadi bagaimana kami mencoba mendapat masukan dari industri, terutama terkait dengan muatan kurikulum dan lain sebagainya. Saya ingat betul salah satu pimpinan galangan di Surabaya sempat protes ke kami, jadi ya istilahnya menegur gitu ya. Karena dari pengamatan beliau,
lulusan dari salah satu jurusan yaitu ship electrical, ternyata basic kapalnya sendiri sudah mulai hilang gitu. Jadi dari komplain beliau tersebut kemudian kami memutuskan salah satunya adalah mengirim teman-teman dosen terutama yang tanpa basic kapal untuk selama 2 bulan sampai 6 bulan magang di industri untuk memberikan wawasan tentang kapal. Jadi ship electricalnya supaya kapalnya lebih kelihatan begitu. Itu salah satu hasil dari IAB yang menurut kami sangat bermanfaat untuk pengembangan prodinya. Next. Nah dalam 3 tahun proyek kami mencoba memperkuat Bapak Ibu. Jadi melalui proyek ini kami mencoba memperkuat peran dari IAB. Jadi bukan hanya masukan kepada PPNS, tapi kita coba mengundang berbagai pihak terkait untuk sekali lagi IAB forum ini yang annual meeting bukan hanya bermanfaat buat PPNS tapi juga buat industri perkapalan. Di 2021 dengan bantuan proyek dan juga ILO kami mengundang Kemenko Marves untuk mendiskusikan tantangan industri maritim khususnya perkapalan di masa yang akan datang sehingga kami bisa mengantisipasi bersama antara PPNS dan industri. Di 2023 kita laksanakan di Januari dengan bantuan proyek dan ILO juga kami mengundang Kadin Jawa Timur untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana peran dari masing-masing pihak, industri dan juga anggota IAB dan juga PPNS untuk bersama-sama mengantisipasi Perpres 68 tahun 2022, terutama terkait dengan pembentukan komite sektoral. Jadi kami ingin PPNS juga terlibat penuh untuk mengawal pembentukan komite sektoral di sektor perkapalan, begitu. Next. Nah, dengan proyek ini juga kami mencoba memperkuat kepengurusan Industrial Advisory Board. Jadi sebelum proyek kita masih punya pengurusan yang sangat simpel, jadi ada ketua dan pengurus langsung anggota. Di pertemuan IAB terakhir dengan support project ini kami mencoba membuat kepengurusan yang lebih kompleks sesuai dengan kebutuhan dari prodi di tempat kami dan juga pengembangan sektor perkapalan. Jadi di samping ketua yang dipimpin oleh Pak Adi Widarto dari Telavok Megantara Design, kemudian ada wakil ketua, sekretaris dan divisi-divisi. Jadi ada divisi perkapalan, divisi K3 dan lingkungan, divisi dunia maritim, divisi industri penunjang. Kebetulan di sini hadir juga Pak Aziz kalau tidak salah ya. Jadi beliau adalah pengurus di divisi industri penunjang. Jadi masing-masing divisi ini Bapak Ibu nanti yang akan lebih intens untuk fokus ke prodi yang relevan, bagaimana mengembangkan prodi tersebut dan bagaimana memberikan masukan kepada prodi tersebut sesuai dengan bagaimana realita di industri yang relevan begitu. Next. Melalui proyek ini juga kami mencoba memperkuat badan penasihat industri kami ke level internasional. Jadi kemarin Dr. Emek dari University of Strathclyde sempat menyampaikan bahwa memang benar PPNS mencoba menginisiasi pembentukan International Advisory Board. Jadi kami sempat ketemu dengan tim dari Strathclyde University dan juga Mr. Marco Mili. Beliau adalah former Executive Director dari European Maritime Safety Agency. Dan beliau berkenan untuk ikut sebagai salah satu member untuk International Advisory Board PPNS. Karena kalau kita bicara industri perkapalan memang sifatnya internasional, rule yang kita pakai juga hampir sama dengan teman-teman di Polimarin misalkan dengan IMO dan seterusnya. Sehingga kami juga berharap secara badan penasihat industri juga levelnya bisa internasional begitu. Next. Ya. Bapak Ibu sebelum saya akhiri saya mencoba sedikit menyampaikan juga capaian kami sebagai bentuk kerjasama kami dengan IAB. Jadi salah satu luaran dari diskusi-diskusi kami dengan Badan Penasihat Industri adalah bahwa industri galangan kapal membutuhkan adanya
sebuah lembaga sertifikasi yang bisa mengcover kebutuhan akan pelatihan dan sertifikasi untuk SDM di bidang galangan kapal. Next. Nah, latar belakangnya ada dua yang utama, adalah pertama adanya kebutuhan untuk pengakuan kompetensi tenaga kerja. Saat ini anggota IPRINDO ada sekitar 250 galangan, di luar itu masih banyak lagi galangan-galangan menengah kecil. Dan kalau kita bicara lembaga sertifikasi yang tersedia untuk level P3, level P3 ini bisa mengakses umum publik sehingga SDM dari industri bisa tercover. Saat ini atau sebelumnya, sebelum LSP ini berdiri hanya ada satu, Bapak Ibu, satu LSP perkapalan. Sementara yang di cover sangat besar begitu ya. Itu alasan pertama. Alasan yang lain adalah kebutuhan resertifikasi. Kami di PPNS, mungkin juga di teman-teman politeknik yang lain, ketika mahasiswa lulus, mereka akan pegang selain ijazah juga sertifikat kompetensi. Masalahnya adalah setelah 3 tahun mereka lulus, untuk melakukan resertifikasi terhadap sertifikat ini tidak ada lembaga yang bisa melakukan. Yang ada hanya untuk pengelasan, kemudian LSP perkapalan itu pun hanya untuk bidang las. Sehingga bidang-bidang yang lain seperti desain, kemudian ship electricalnya dan lain sebagainya itu masih belum tercover. Nah, dua pertimbangan ini yang kemudian hasil diskusi kami dengan member dari IAB, kita butuh LSP P3 yang lebih banyak. Dan kami sangat bersyukur karena dengan proyek ini, inisiasi yang kami lakukan untuk pembentukan LSP P3 dan akhirnya terbentuk itu bisa kita capai. Next. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan kondisi galangan kapal dan SDM, kenapa kita butuh LSP P3 perkapalan. Next. Kebutuhan sertifikasi juga cukup besar, Bapak Ibu. Di PPNS sendiri kami setiap tahun ada sekitar 900 lulusan. Tahun ini mungkin akan lebih besar lagi karena nambahnya student body. Jadi ada sekian banyak orang yang harus melakukan resertifikasi setiap 3 tahun. Dan itu masih belum terakomodasi. Kemudian ada 6 politeknik lain termasuk teman-teman di Batam juga, Poli Batam ada jurusan perkapalan juga yang juga melakukan uji kompetensi untuk mahasiswa, itu juga memerlukan resertifikasi setiap 3 tahunnya. Di samping itu ada lulusan SMK yang sekian banyak, itu juga belum terakomodasi untuk sertifikasi dan juga resertifikasi. Nah, alasan inilah kemudian memperkuat keinginan kami untuk membentuk LSP P3. Next. Next. Nah, melalui proyek ini Bapak Ibu sekali lagi inisiasi pembentukan LSP P3 bisa kita lakukan. Kami sempat mengadakan FGD dengan industri, kemudian IPRINDO, IAT Marin, dan juga beberapa LSP P1 dan P2. Next. Syukur akhirnya setelah proses yang cukup panjang, hampir setahun kita membangun dokumen dan juga mengajukan perizinan ke BNSP. Kita di akhir tahun lalu mengikuti proses witness penyaksian uji dari BNSP. Jadi ini adalah uji pertama yang disaksikan langsung oleh BNSP dan akhirnya next kita bisa memperoleh sertifikasi lisensi mulai 1 Maret tahun ini dan kita berhak untuk melakukan uji sertifikasi mulai Maret 2023. Perlu kami sampaikan juga bahwa berdirinya LSP P3 ini juga diinisiasi oleh samping support dari PPNS dan Project juga diinisiasi oleh Ikatan Ahli Teknologi Maritim Indonesia karena memang pembentukan LSP P3 persyaratannya harus diajukan oleh asosiasi. Juga bisa kami sampaikan untuk Mary juga bahwa minggu depan kita akan lakukan uji kompetensi pertama. Jadi kita sudah menerima permintaan dari sekitar 15 lulusan PPNS
yang akan melakukan resertifikasi. Jadi istilahnya LSPP 3 ini sudah running dan sudah bisa memberikan benefit untuk SDM galangan kapal. Next. Next. Ya, ini website kami, silakan Bapak Ibu bisa mencoba di lsbkapalnusantara.com. Kalaupun ada teman-teman yang ingin melakukan resertifikasi untuk welding terutama, bisa mengunjungi website kami. Next. Kabar gembiranya juga LSPP 3 Perkapalan Nusantara sudah mendapat dukungan penuh dari IPerindo. Jadi tahun lalu di Desember kami diundang IPerindo. IPerindo adalah ikatan pengusaha industri galangan kapal dan lepas pantai Indonesia. Jadi kami berkesempatan untuk menandatangani MOU dengan IPerindo untuk pengembangan sertifikasi SDM dari galangan-galangan anggota IPerindo. Next. Ini program kami yang kami coba bangun juga dengan asosiasi IPerindo, bahwa dalam waktu dekat kita sudah ada pembicaraan dengan IPerindo untuk free program sertifikasi kompetensi untuk 30 peserta dari anggota IPerindo. Jadi ini salah satu program kerjasama kita, free akreditasi sertifikasi untuk anggota IPerindo. Kami juga mencoba menjaring kerjasama dengan BLK, Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia, karena sangat dimungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan BLK ataupun galangan di seluruh Indonesia sebagai tempat uji kompetensi. Jadi base kami memang di Surabaya, tapi untuk melakukan uji kompetensi di seluruh Indonesia akan lebih murah biayanya kalau kita lakukan uji kompetensi di daerah yang bersangkutan. Jadi asesornya bisa kita rekrut dari sana, kemudian tempat uji kompetensinya juga kita lakukan di daerah di mana aplikan ataupun asesi itu bertempat tinggal. Next. Ya, jadi itu sedikit Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sharing terkait dengan bagaimana peran IAB dalam pengembangan institusi PPNS, dan juga bagaimana salah satu luaran dari proyek ini, pembentukan LSPP 3 Perkapalan Nusantara, sudah berhasil kita capai dan sudah bisa running untuk melakukan sertifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Putu. Ini dari dua pemaparan atau materi yang disampaikan, ada beberapa notes yang nanti mungkin kita bisa diskusikan ya. Termasuk mungkin juga Bapak Ibu semua nanti berkesempatan pula untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan nama Anda, kemudian juga pertanyaannya dan ditujukan ke siapa. Ada hadiah menarik. Dan terakhir saya berikan kesempatan untuk Kapten Agung. Silakan Kapten Agung, waktunya 10-15 menit ke depan agar bisa lebih kompak lagi waktunya, agar pemahamannya lebih maksimal. Silakan Kapten Agung. Baik, terima kasih Pak Daril. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Suaranya kok belum kedengaran ya? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Polimarin, terutama mengenai uji dan sertifikasi bertaraf internasional. Gitu. Oh, di sini nggak muncul ya? Kok nggak kayak yang lain? Baik ya, nggak muncul. Ya udah, baik. Terima kasih. Next. Terima kasih. Jadi tujuan kami melaksanakan proyek ini sama dengan ketiga politeknik yang lain, yaitu yang pertama adalah mengembangkan dari maritim sektor, kemudian tentu saja dengan improving the skills development, kemampuan dari pekerja-pekerjanya, dan yang terakhir karena kami adalah institusi perguruan tinggi, maka ada hubungannya dengan TVET, apalagi kami adalah perguruan tinggi vokasi. Next. Soalnya kata Pak Daril 10-15 menit ini. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat kemarin di presentasi dari Bapak Direktur ya. Tapi ini kami sekedar menguatkan ya, ini bukan masalah taruninya atau bukan masalah siapa yang ditampilkan, tapi adalah
ini adalah produk asli dari UKS 4P. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, di foto bisa dilihat ya. Oh ya, sebelumnya tidak mudah bagi seorang wanita untuk bisa memasuki industri maritim, terutama perkapalan. Ya, karena kami juga memiliki pengalaman berlayar, jadi kami tahu persis bahwa banyak sekali hambatan-hambatan yang dialami, baik dari sisi teknis, non-teknis, sosial, dan lain sebagainya, yang menghambat wanita memiliki kesetaraan dengan pria untuk bisa. Padahal menurut beberapa riset, wanita itu justru memiliki kecermatan dan kesabaran dalam bermanuver, kemudian menangani muatan. Mereka lebih jeli, lebih teliti dalam perhitungan muatan di atas kapal. Namun karena masih banyak barrier yang harus kita hadapi, hal tersebut kadang-kadang terabaikan, seperti itu nggih. Nah, ini kami sekedar menyampaikan satu sampel yang kami harapkan menjadi pionir buat wanita-wanita lain untuk bisa lebih berperan di dunia maritim, terutama industri perkapalan. Di picture yang pertama, di gambar yang pertama bisa dilihat ada dua wanita cantik di sana. Yang pertama adalah Ibu Mary Ken, yang kedua adalah Kadet Melati Rahmawati. Ini picture ini diambil original tanggal 19 Mei 2022. Yang itu artinya itu adalah kuarter 2 UKS 4P tahun 2022. Kemudian di kuarter 4 ya, di tanggal 19 September ini saya minta dikirim fotonya oleh yang bersangkutan. Itu sudah yang bersangkutan sudah naik kapal Flora Delmas ya. Itu kapal berbendera Portugis ya, tidak mudah untuk bisa naik kapal berbendera Portugis, kemudian dihandle oleh BSM Jerman. Jadi head office-nya memang ada di Jerman, kemudian dia punya beberapa branch di Asia Tenggara, di Afrika, dan seterusnya. Nah, yang disampaikan Kapten Ahmad Zubaidi sebagai BSM representatif di Indonesia, itu Kadet Melati memilih ya, kemudian good skill, kemudian juga banyak kemampuan-kemampuan lain yang dia sampaikan dan dia tunjukkan di performance report-nya Kadet tersebut ya. Ini membuat kami sangat bangga ya, karena tidak mudah Kadet wanita itu untuk menembus pasar internasional, terutama perkapalan. Di atas kapal, Bapak Ibu bisa membayangkan wanita di atas kapal sendirian, yang lain 23 yang lain itu laki-laki semua. Ini is not easy ya untuk melakukan hal tersebut ya. Oke, next, terima kasih, lanjut. Ya, ini seperti politeknik yang lain ya, Bapak Ibu sekalian, kita memiliki, kalau kami memiliki 7. Jadi kami bilang bahwa Melati itu produknya dari UKS 4P karena dia memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, relevance, dia dapat ya. Yang kedua, soft skill, dia dapat berdasarkan appraisal report-nya Kadet tersebut. Yang ketiga, English proficiency, tidak perlu ditanyakan. Kapal asing, bendera asing, perusahaan asing, pasti bahasa Inggrisnya bagus. Yang keempat, engagement with industry, sudah terbukti dengan BSM Germany. Yang kelima, beliau adalah wanita, berarti bisa masuk ke dalam industri perkapalan yang notabene didominasi oleh laki-laki. Next. Ini sekedar intermezzo saja nggih. Ini bahwa kami melaksanakan kegiatan biar kelihatan kerja Bapak Ibu, jadi kelihatan banyak ya di situ ya kegiatan. Next. Ini kita masuk kepada intinya nggih. Tapi sebagai garis besar adalah bahwa polimarin itu memiliki beberapa standar. Yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus penuhi. Yang pertama adalah standar internasional yang digawangi oleh IMO, International Maritime Organization. Kita memiliki juga advisory board, walaupun juga belum sehebat dan sesenior dari misalnya teman-teman dari PPNS. Tapi kami sudah mulai, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir kami mendapatkan banyak sekali international values dari Solent University. Seafaring Engineering itu saya bisa katakan 100% supported by UKS 4P project ya. Itu.
Jadi lisens kami atau izin dari prodi baru ini kalau terima mahasiswa baru tanggal 21 Maret 2023. Next. Nggih, karena pesan dari Pak Daril jangan lama-lama nggih. Tapi saya mengucapkan terima kasih dulu boleh Pak ya? Monggo, Ya, silakan. terima kasih. Jadi saya di kesempatan ini mewakili Polimarin ingin banyak mengucapkan terima kasih. Yang pertama tentu saja ke rekan-rekan Politeknik ya, ada Ibu Merike, ada pimpinan kami Bapak Ahmad Nuryanis ya dari Poli Manado, dari PPNS, dari Poli Batam. Kemudian tentu saja yang baju merah di belakang itu, terima kasih sekali untuk tim AELO yang luar biasa mendampingi kami. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian dari rekan-rekan Bapak-bapak Ibu Industri ada kami lihat walaupun membelakangi ada Bu Juliana. Kemudian ada Pak Prapto dan rekan industri yang lain, terima kasih. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meriken yang supportnya luar biasa. Sudah beberapa kali datang ke kampus kami, bahkan sudah datang ke alas karet ya, lahan karet yang belum ditebang, yang belum didirikan Polimarin, beliau juga sudah datang ke sana. We really appreciate, Madam, thank you very much ya. Dan yang terakhir tentu saja buat UK Embassy yang diwakili oleh Ibu Halida. Ibu terima kasih sekali Ibu, terima kasih supportnya. Ya. Dan kami sedikit kutip ya, terakhir ya. Kami kutip sedikit quotes dari Queen Elizabeth II ya, yang sudah pass away ya di tahun 2022. Kami juga sangat bersimpati. Sebelumnya ada Pangeran Philips ya tahun 2021, he also pass away, and 2022 Ratu Elizabeth menyusul. Jadi Polimarin memang kecil ya. Kecil. Di sini disebutkan small step ya. Polimarin itu small step aja. Tapi kami harapkan dengan small step ini kami bisa membuat lasting change for the Indonesian maritime sector. Tepuk Thank you tangan very yang much. meriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong untuk apa yang disampaikan oleh Kapten Agung. Ini saya melihat ada satu garis merah yang sama atau benang merah yang sama di antara pemaparannya Ibu Dian, Pak Putu dan juga Kapten Agung. Kalau dikerucutkan itu identik dengan kompetensi ya, karena mungkin dipadu padankan dengan kemampuan people, SDM-nya, infrastruktur yang sudah mulai mendukung sehingga kompetensi itu bisa ditingkatkan ya dengan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber saya pada sore hari ini. Saya tidak ingin berlama-lama, sekaligus mau bagi-bagi hadiah. Boleh Mbak Gita Lingga mohon izin, ini waktunya 14:20, saya bisa extend 10 menit ke depan ya, atau 15 menit ke depan ya. Mbak Gita. Oke, bisa ya? Baik. Ya, satu penanya pertama, adakah? Boleh sebentar ya Pak, Bapak saya notes ya. Ya silakan. Sebutkan nama, mewakili dan pertanyaan ke siapa, nanti Ibu yang berkerudung, kemudian dilanjut ke Bapak yang kacamata di sebelah kiri panggung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erna dari Politeknik Pos Indonesia yang sekarang sudah berubah namanya menjadi ULBI. Tapi kami tetap dari sekolah vokasinya. Yang ingin ditanyakan mungkin sedikit bahwa luar biasa yang dilakukan oleh Poli Batam saat ini kaitannya dengan bagaimana memiliki my internship ya, mungkin sedikit yang ingin ditanyakan dengan Bu Dian bahwa bagaimana untuk melakukan tadi ya partnership dengan mitra industri tadi sudah 300 kalau tidak salah ya, lebih mungkin ya. Nah itu apakah melalui MOU atau hanya terikatnya seperti apa kaitannya dengan yang 300 industri tadi. Kemudian yang keduanya memaintenance-nya. Karena setahu saya industri itu kan ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Kemudian kolaborasinya juga mungkin hanya waktunya kan berbeda-beda. Nah ini untuk perpanjangan kembali kemudian atau
udah yang pasif ya sudahlah, nggak usah lagi dilakukan maintenance lagi atau kita kolaborasi lagi. Nah ini seperti apa yang dilakukan oleh Poli Batam? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erna. Satu lagi mungkin? Terima kasih, saya Nur Maria dari Women in Logistics and Transport. Maaf, dengan Ibu siapa? Nur Maria. Nur Maya. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya sebetulnya terkait dengan yang kemarin, tergelitik saya. Kemarin disampaikan oleh Pak Uuf kalau nggak salah, itu perbandingan antara dosen dan siswanya, mahasiswanya. Kalau saya lihat-lihat itu 1:50 lebih gitu loh. Yang ingin saya tanyakan mungkin ke semua di sini, bagaimana perbandingan itu disikapi? Apakah dengan digitalisasi, apakah cukup digitalisasi saja gitu loh? Atau dengan hal lain apa lagi nih yang bisa disikapi? Kira-kira seperti itu sih saya ingin tahu saja gitu loh. Lalu juga dikaitkan dengan tadi Pak Beni. Pak Beni menyampaikan mengenai Merdeka Belajar. Nah itu kan juga ada di dosen-dosennya kan juga harus menyikapinya dengan berubah gitu loh. Itu kira-kira persiapan-persiapan yang dilakukan oleh dosen-dosen dari Poli Marin, Poli Batam, atau mohon maaf ini mungkin dari bapak-bapaknya, saya tadi nggak begitu nyimak dari dari Surabaya, itu bagaimana Pak? Pastinya juga kan hal yang tidak mudah gitu loh. Untuk mendapatkan dosennya saja, kalau dari yang kemarin itu juga dialami oleh bapak-bapak semua dan ibu-ibu, itu kan perbandingannya kan sudah jauh gitu loh. Belum lagi yang ada itu harus diubah dengan Merdeka Belajar ini. Kira-kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur. Ke Bapak, oh sudah ada mikrofonnya, silakan. Ini penanya terakhir. Ya. Sebentar Pak, boleh dikasih hadiahnya? Iya, baik. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan ini diberikan. Nama saya Beni Towoliu, bukan Beni Bandanajaya. Tapi Pak Beni? Iya, Beni Towoliu, bukan Beni Bandanajaya. Saya dari Politeknik Negeri Manado Pak. Tim Politeknik Negeri Manado. Saya ingin menanyakan terkait dengan kurikulum, proses pembelajaran kurikulum. Apalagi saat ini kita sudah mengarah ke kurikulum Merdeka Belajar. Nah, saya mengutip apa yang mantan Pak Dirjen Pak Wikan katakan bahwa ada dua proses pembelajaran. Yang pertama adalah hard skill dan soft skill. Hard skill itu bisa diukur dalam periode tertentu, tapi soft skill itu membutuhkan proses pembelajaran yang panjang. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana soft skill itu diterapkan dalam proses pembelajaran kurikulum di 3 politeknik ini. Karena kalau saya lihat bahwa ini pekerjaan-pekerjaan yang berat Pak. Kalau seandainya ada student yang stres, terus dia tidak bisa memecahkan masalah. Wah, saya lihat ini ada yang melas. Wow, ini kan sangat berbahaya. Dan itu kan yang dibutuhkan adalah soft skill. Bagaimana soft skill itu diadaptasi dalam proses kurikulum yang ada di 3 politeknik. Baik, terima kasih Pak Beni ya. Baik, tepuk tangan sekali yang meriah dong untuk 3 penanya kami. Pak Beninya boleh dikasih hadiahnya mungkin? Nah Pak, izin Pak, diterima, terima kasih. Baik, ini waktu kita nggak sangat banyak sebetulnya karena masih ada satu sesi terakhir nanti di jelang sore. Kita minta langsung komentarnya, siapa yang ingin berkomentar? Ibu Diankah, Pak Putukah, atau Kapten Agung? Mungkin ke Pak Putu terlebih dahulu Pak. Saya boleh rekap pertanyaannya, beberapa Ibu Ibu Erna menanyakan tentang gimana partnership dan juga proses dari MOU-nya, maintenance seperti apa, bentuk kolaborasinya bagaimana. Ibu Nur menyampaikan tentang perbandingan yang bisa disikapi antara dosen dan mahasiswa, dan persiapan dosen seperti apa. Bahkan Pak Beni barusan dari spesifik ke Poli Manado tentang kurikulum ya, yang diarahkan ke hard skill dan juga soft skill-nya agar bisa betul-betul equal. Nah ini bagaimana penerapannya? Silakan secara umum boleh disikapi Pak Putu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya coba menjawab beberapa yang kurang lebih nanti terkait dengan yang my internship mungkin Bu Dian yang akan lebih tepat untuk menjawab. Di tempat kami rasio antara dosen dengan mahasiswa masih di kisaran sekitar 31:30 Bu. Jadi relatif tidak terlalu masalah.
Tapi sebetulnya kondisi pandemi kemarin terus terang bisa dikatakan menjadi ya bukan berkah ya, tapi kami di-push untuk, saya kira juga di teman-teman yang lain di poli yang lain, kita di-push untuk mengembangkan online system di tempat kami masing-masing begitu. Sehingga kondisi kalaupun itu ada rasio yang gap rasio yang cukup tinggi antara mahasiswa dengan dosen, selama ini bisa kita antisipasi salah satunya dengan sistem online tadi. Jadi kami punya learning management system yang cukup bagus. Jadi kami punya mekanisme modul online yang relatif bagus, terutama juga dari project di support, sehingga mahasiswa bisa belajar kapanpun, dimanapun begitu, tidak harus terikat oleh waktu dan juga tempat. Di samping hal itu, kami di PPNS juga mencoba meng-hire teman-teman dari industri yang sudah pensiun, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu juga membantu kami untuk menambah tenaga pengajar. Jadi kalaupun rekrutmen dosen relatif sulit kita lakukan, kita bisa mengikutkan teman-teman dari industri yang sudah retired, yang sudah pensiun untuk mengajar di tempat kami. Sehingga secara rasio pun itu terbantu begitu. Karena beliau-beliau dengan pengalaman yang panjang dan juga tentu kompetensi yang sangat tinggi, sayang kalau kemudian pensiun kemudian hanya tinggal di rumah ngomong cucu begitu ya. Sehingga akan lebih baik kalau beliau-beliau juga sharing pengalaman beliau. Kemudian terkait dengan bagaimana dosen beradaptasi. Kurikulum Merdeka Belajar sebetulnya menjadi tantangan berat juga Bapak Ibu untuk dosen. Karena dengan kondisi saat ini mahasiswa bisa belajar dalam menggunakan berbagai sumber dan juga berbagai media begitu ya. Otomatis dosen juga harus berubah Bapak Ibu. Jelas kita harus selalu mengikuti perkembangan teknologi, kita juga harus mampu menguasai berbagai teknologi pembuatan modul misalkan dan seterusnya. Dari proyek ini sebetulnya salah satu yang kami lakukan untuk memberikan kompetensi tambahan kepada dosen dalam kemampuan pedagogik dan teaching and learning proses adalah memberikan kemampuan penguasaan pembuatan modul atau penyusunan modul interaktif misalkan. Jadi bagaimana teman-teman dosen itu juga memiliki kemampuan untuk mencari informasi sehingga tidak kalah dengan mahasiswanya. Jadi hal itu coba kita lakukan sehingga dosen juga bisa inline ataupun bersama-sama mahasiswanya untuk mengembangkan kompetensi ataupun pengetahuan masing-masing. Kemudian terkait dengan apalagi ya Pak ya yang bisa dikompetensi. Oke, saya pikir itu mungkin nanti ada teman Pak Agung dan juga Bu Dian bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih Pak Deril. Saya akan merespon pertanyaan dari Bu Erna dari Poltek Pos. Tapi sebelum saya merespon, saya tanya dulu ke Pak Deril. Tadi yang nanya dapat hadiah kaos, Pak. Ini yang jawab dapat kaos juga nggak kira-kira? Kaos plus transport ya Mbak Gita ya? Oh, baiklah. Saya baru mau jawab kalau dapat kaos. Baik, Bu Erna, terima kasih pertanyaannya terkait bagaimana partnership Poli Batam dengan mitra industri yang dikoneksikan dengan dua aplikasi kita, My Internship dan juga Talent Hub. Kami memastikan bahwa yang masuk ke dalam sistem kami ini adalah mitra industri yang sudah terverifikasi gitu. Jadi ada unit yang namanya unit kerjasama yang melakukan verifikasi mitra-mitra industri yang bekerja sama dengan kami. Semuanya dari 400 tadi memang sudah punya MOU dengan Poli Batam. Jadi memang sudah punya data masa lalu, dia sudah bekerja sama dalam beberapa kegiatan terkait aktivitas dengan Poli Batam. Kemudian bagaimana melakukan review terhadap kerjasama kami ya, antara Poli Batam dengan industri, itu juga melalui review secara berkala. Setiap 1 tahun sekali teman-teman dari kerjasama melakukan review aktivitas yang dilakukan antara Poli Batam dengan mitra industri. Kira-kira begitu Bu Erna, apakah terjawab?
Untuk maintenance dan juga kolaborasinya bagaimana? Gimana Pak Dery? Untuk maintenance-nya dan kolaborasinya Maintenance, bagaimana? oke. Jadi pengembang dari aplikasi My Internship dan Talent Hub ini kebetulan memang teman-teman kami dari tim program studi informatika, jadi server dan segala macamnya ada di Poli Batam. Kalau kita mau mengekskalasi ini ke level nasional tentu saja butuh infrastruktur yang lebih besar dan butuh dukungan dari lebih banyak pihak. Tapi untuk saat ini semua masih ditangani di Poli Batam karena memang skopnya masih ada di Poli Batam saja. Kira-kira gitu Pak Dery. Oke, baik, terima kasih. Kapten Agung mau menambahkan? Silakan. Masih cukup waktunya. Saya minta extend 10 menit ke depan, silakan. Baik, terima kasih. Ini kami sekedar menanggapi ya dan juga menambahkan dari Pak Arte dan Budian. Tadi dari Ibu Nur nggih. Ibu Nur, salam kenal Ibu. Rasio dosen untuk Polimarin itu memang agak menjadi dilema ya karena dosen untuk Polimarin itu agak sulit karena tidak hanya harus S2 memiliki jenjang magister tapi juga harus memiliki Certificate of Competency minimal ANT 2 atau kita sebutnya COC Class 2. Maka mau tidak mau kami bekerja sama dengan asosiasi, kemudian mengambil juga dari industri yang ada. Ini belum kami sapa, ini ada Pak Ferry Luntungan dari asosiasi. Beliau itu banyak membantu kami dan juga banyak mensupport kami dari sisi kompetensi. Kemudian untuk Merdeka Belajar, Ibu, kami mencoba untuk memperbanyak MOU dan MOA dengan perguruan tinggi dan industri. Jadi prinsipnya kan ada timbal balik antara lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan dan industri. Nah, kami memperbanyak MOU itu termasuk proyek UKS 4P ini sudah memberikan kami beberapa MOU yang kita sudah aktif dan sudah mulai berjalan sampai sekarang. Kemudian tadi dari Pak Beni, salam kenal Pak Beni dari Polimarin. Untuk soft skill kebetulan kami sedikit berbeda Bapak. Kami untuk bisa memenuhi soft skill yang ada di atas kapal, maka mau tidak mau kami menerapkan kehidupan asrama. Jadi mahasiswa itu mengikuti kegiatan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mereka ada suatu pola tertentu. Ya, kita sebutnya PHST, itu mereka sudah memiliki jadwal tertentu. Dan itu disesuaikan dengan kegiatan atau jadwal yang mirip dengan yang ada di atas kapal. Jadi ketika mereka praktek di atas kapal mereka sudah terbiasa. Kemudian kami di Polimarin juga memiliki UPT khusus untuk pembentukan karakter. Nah, itu luar biasa pendiri-pendiri Polimarin dulu sudah memikirkan pentingnya karakter atau soft skill. Kami memiliki UPT pembentukan karakter. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, satu mungkin saya minta pendapat dari Pak Putut dan juga Budian tentang hard skill dan soft skill. Masing-masing bidang ini kan berbeda ya. Bagaimana Pak Putut bisa menselaraskan antara hard skill ke soft skill dan juga sebaliknya untuk penerapan kompetensi yang tadi saya sampaikan di awal. Mikrofonnya bisa? Oke. Baik, ya. Memang terkait dengan soft skill menjadi salah satu masukan dari anggota IAB sebetulnya, Pak Daryl, bahwa kelemahan lulusan kami selama ini memang salah satunya adalah di soft skill. Tidak ada masalah dari sisi hard skill, hand skill dan segala macam. Tapi memang di soft skillnya, jadi leadership, kemampuan komunikasi dan seterusnya. Ini sebetulnya yang sedang maksudnya yang dikerjakan juga lewat project UKPF, yaitu bagaimana memasukkan soft skill ke dalam mata kuliah. Secara implementasi sebetulnya teman-teman di PPNS sudah melaksanakan, jadi dosen-dosen terutama di mata kuliah praktek, mereka secara tidak langsung sebetulnya sudah berupaya untuk membentuk soft skill di masing-masing mahasiswa begitu. Salah satunya tentu misalkan di praktek kelas ketika mereka harus melakukan pengelasan akan ada kelompok-kelompok yang dibentuk di mana mereka akan bergantian menjadi semacam inspection gitu ya. Jadi personel yang melakukan inspeksi terhadap hasil pengelasan. Itu salah satu bentuk yang kita coba terapkan sehingga mereka dalam satu kondisi mereka memposisikan diri sebagai semacam group leader begitu. Mereka yang akan memeriksa las-lasan, kurangnya apa dan seterusnya dan dikomunikasikan dengan temannya yang melakukan pengelasan. Jadi secara struktur mungkin tidak
masuk ke dalam RPS selama ini yang sementara ini kami lakukan, tapi secara praktikal ketika dosen mengajar beberapa upaya untuk membangun soft skill itu sudah embed begitu dari proses belajar mengajar yang sudah dilakukan. Oke. Ini Gitu. berpengaruh nggak Pak terhadap kompetensi dari people atau SDM-nya? Berpengaruh nggak kira-kira terhadap kompetensi dari people atau SDM-nya sehubungan dengan belum selarasnya antara hard skill dengan soft skill ini? Pengaruhnya tentu di apa namanya pengguna lulusan ya Pak Daryl. Oke. Dalam artian Ya. oke, secara IPK mereka tinggi, kemudian secara kemampuan hard skill mereka oke begitu. Tapi biasanya kecenderungannya adalah setelah masuk ke bisnis industri dari industri tersebut begitu. Jadi Oke. kelihatan bagaimana mereka presentasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan tim yang sudah ada di industri tersebut. Itu yang kemudian kelihatan di mana kelemahannya begitu. Oke. Itu yang selama ini memang terus terang dari tahun ke tahun ketika kita melakukan IAB annual meeting itu selalu menjadi highlight teman-teman industri. Berarti bisa dikatakan PR-nya masih banyak juga ya Pak Putu ya? Betul sekali. Oke, baik. Ibu Dian, sebelum kita ambil closing statement-nya, silakan tentang hard skill dan soft skill, boleh sedikit menambahkan Bu? Atau mungkin Ibu punya satu solusi atau the best way ya, sebagai way out-nya seperti apa? Terima kasih. Problemnya sama dengan teman-teman politeknik yang lain. Saya rasa feedback dari industri memang terkait soft skill ini cukup banyak gitu ya, cukup intens. Nah, yang dilakukan di Poli Batam yang mungkin teman-teman yang lain juga sudah mendengar dan gencar dilakukan adalah perubahan pendekatan pembelajaran dengan problem atau project based learning. Oh, oke. Nah, dengan pendekatan itu diharapkan mahasiswa itu punya inisiatif yang lebih secara mandiri, kreatif dan seterusnya, yang itu kemudian lebih mengasah soft skill mereka bersamaan dengan hard skill yang sama. Nah, mungkin kalau dari Poli Batam itu yang saat ini kita coba implementasikan, harapannya mudah-mudahan nanti kita bisa lihat 3 atau 4 tahun ke depan feedback dari industri seperti apa dengan pendekatan project atau problem based learning yang sedang kita kembangkan. Oke, seiring dengan perkembangan zaman yang juga harus bisa beradaptasi ya. Baik-baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk ketiga narasumber saya. Dan ini saya berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement-nya, singkat saja, masing-masing 1 menit. Saya mulai dari, silakan Kapten Agung, apa closing statement yang perlu disampaikan sebagai sebuah oleh-oleh lah, sekaligus PR berat buat tidak hanya 4 politeknik ini, tapi buat kita semua yang hadir di sini agar bisa bersinergi untuk memberikan hal yang terbaik. Silakan. Mati ya. Ganti-gantian aja nanti. Proyek ini terus terang memberikan banyak sekali manfaat buat kami dan impact-nya juga sangat besar. Jadi buat kami closing statement-nya kalau ada UKPF lagi kami mau gitu Pak. Itu aja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ibu Dian silakan closing statement-nya dan juga nanti disusul Pak Putu. Terima kasih. Program UKS4P ini memberikan banyak sekali hal positif terhadap program studi kami, terutama karena program studi kami masih baru. Jadi ini akan menjadi fundamental yang sangat baik bagi kami untuk ke depan menjadi Center of Excellence bidang logistik perdagangan internasional. Tapi di lain itu program ini bisa alhamdulillah selesai dilakukan mulai tahun 2020 sampai dengan hari ini. Itu berkat dukungan dari manajemen, ada Bu Arni, ketua jurusan, ada teman-teman saya yang luar biasa. Mohon Tepuk berdiri tangan untuk teman-teman. Ibu Ati. Mohon tepuk tangannya kepada teman-teman tim Poli Batam. Iya. Tanpa mereka program ini nggak akan bisa berhasil. Terima kasih teman-teman. Oke, Pak Putu terakhir closing statement-nya silakan. Saya itu kemarin sebenarnya sempat ngobrol sama Bu Dian, Pak Daryl. Jadi selama proyek dari 2019-2020, baru setahun belakangan kami begitu intens ketemu satu dengan yang lain. Karena sebelumnya lewat Zoom segala macam ya. Jadi justru kedekatannya baru setahun terakhir ini antara saya, Bu Dian, teman-teman di Polimarin dan seterusnya begitu. Maka sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, sayang kalau ini berakhir begitu. Dalam artian bahwa kalaupun secara proyek close, tapi kami tentunya berharap bahwa apa yang dicapai oleh masing-masing politeknik bisa kita sharing ke teman-teman politeknik yang lain. Ada praktek-praktek baik yang tentunya bisa kita manfaatkan bersama. Karena kalau tidak,
nanti akan berhenti hanya di 1-2 politeknik saja. Begitu saya pikir dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita sudah sampai di detik-detik terakhir dari sesi yang kedua ini. Mungkin saya boleh ambil konklusinya bahwa kalau ingin membentuk satu kebersamaan untuk bisa masuk dalam dunia industri itu tidaklah mudah gitu ya. Bahkan apa yang disampaikan Pak Putu, Ibu Dian, dan juga mungkin Kapten Agung itu belum 1% dari pencapaian tertingginya. Masih banyak hal yang perlu dilakukan sehingga keterlibatan kita semua di forum ini memberikan kontribusi berarti agar keselarasan antara people, SDM, kemudian juga kompetensi, hard skill dan soft skill itu bisa selaras sehingga Indonesia bisa lebih bangga lagi. Kita coffee break sebentar 30 menit, kembali lagi nanti di sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami dalam program kali ini. Bapak Ibu silakan untuk menikmati rehat kopi dan juga snack yang sudah kami siapkan. Kami berikan waktu jeda 30 menit. Anda bisa menikmatinya di bagian dalam atau tetap di bagian luar sambil kembali melihat-lihat hal terbaru dari beberapa booth yang sudah kami siapkan dari 4 politeknik yang hadir dalam program kali ini. Nanti di 30 menit kita akan kembali lagi. Saya akan ajak Anda untuk mengikuti sesi diskusi yang berikutnya sebelum kita ambil kesimpulan secara keseluruhan dari hari pertama sampai dengan hari ini.
Bapak Ibu, sesi ketiga atau sesi terakhir di hari kedua ini akan segera kami mulai. Kami undang kembali Anda untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Mari sama-sama kita ikuti sesi yang ketiga yang sesaat lagi akan segera dimulai. Terima kasih. Baik, sepertinya kan kita langsung mulai diskusi sesi yang ketiga kali ini yang lebih menitik beratkan bahasan tentang Center of Excellence untuk pemberdayaan masyarakat. Nanti akan kami hadirkan dua pembicara. Yang pertama adalah mewakili dari Poli Manado dan Universitas Kelabat. Langsung saja saya panggilkan dua narasumber yang
akan memberikan pemaparan dan juga materi. Rules-nya juga seperti biasa, Bapak Ibu bisa menyimak terlebih dahulu pemaparannya dan kita buka sesi tanya jawab untuk berinteraksi dan pengambilan konklusi di menit-menit yang terakhirnya. Saya langsung panggilkan untuk kesempatan diskusi yang ketiga. Yang pertama adalah Head of Accounting Departemen Poli Manado. Kami undang langsung menuju ke panggung Ibu Ivoleti Moluko. Dan juga Rini Cerantung, Senior Lecturer for Business School dari Unclub. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk mereka berdua. Ya baik, seperti biasa kami akan berikan kesempatan untuk para narasumber memberikan pemaparan singkatnya di hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa menyimak karena ada banyak poin-poin penting yang mungkin bisa diolah menjadi sebuah pertanyaan. Dan ini mampu menggali lebih jauh tentang bagaimanakah sebetulnya peran dari Center of Excellence untuk pemberdayaan masyarakat. Saya mungkin langsung menuju ke siapa? Mau ke Ibu duluan pemaparannya? Silakan 10-15 menit waktunya cukupkah? Cukup ya, baik sekali. Silakan Ibu langsung kita bahas ke materi yang mau Ibu sampaikan. Selamat siang, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan kami. Pertama-tama kami tentunya berterima kasih kepada Ibu Mary Ken, kemudian dari Embassy, kemudian dari tim ILO Jakarta, semua yang sudah mengundang kami untuk kami bisa bersama Bapak Ibu dalam acara ini. Terima kasih dan kami akan menggunakan kesempatan di sesi ini khususnya untuk sharing bersama dan moga-moga hasil sharing kami bermanfaat buat Bapak Ibu semua di Politeknik masing-masing dan stakeholder yang hadir. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah boleh. Silakan Ibu, langsung pemaparannya. Oke, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk memaparkan sesuatu. Begini, kami sangat beruntung mendapat Skill for Prosperity Fund bersamaan dengan waktu di mana kami berintegrasi dari kurikulum reguler masuk ke kurikulum MBKM. Dan semua itu mensyaratkan agar supaya kurikulum dirancang, didesain berbasis industri. Nah, jika kami diberikan support, maka kami akan dengan mudah melakukan berbagai program dalam rangka merevisi secara mayor akan semua kurikulum yang ada. Dan hasil yang ada itu benar-benar sangat terasa sekali bahwa kami dapat melaksanakan banyak sekali kegiatan workshop, terutama workshop kurikulum. Kami membuat advisory board, kami merancang berbagai komponen-komponen kurikulum yang betul-betul merubah secara mendasar akan kurikulum yang ada. Dan semua program-program kompetisi hibah yang diluncurkan oleh kementerian, beberapa kami dapat memenangkannya. Semua itu juga karena support dari Skill for Prosperity Fund Project. Untuk itu kami berterima kasih pada Ibu Merika. Oke, baik. Tidak ada pemaparan lewat slide ya berarti ya? Tidak ada. Mbak Rini, silakan mikrofonnya. Ada slide yang mau disampaikan mungkin? Oh, oke. Langsung saja. Oke. Ya. Oke, kami akan mempresentasikan beberapa slide kami, di mana kami akan mengangkat di sini beberapa
project based learning yang dilakukan oleh tim kami, para pengajar dan para mahasiswa. Dan kami mempunyai beberapa desa binaan, di mana desa-desa binaan yang kami kawal selama ini adalah merupakan desa-desa yang sudah kami awali sebelum proyek S4P itu ada, karena beberapa desa yang kami pilih itu adalah by research sejak tahun 2015. Nah, kemudian ada juga DSP atau desa-desa super prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan itulah desa-desa yang dijadikan desa binaan oleh institusi kami. Nah, desa-desa binaan itu antara lain Desa Budo, Desa Tiwoho, Likupang, dan beberapa juga desa lain yang ada di daerah DSP. Itu desa-desa itu menjadi tempat prakteknya para mahasiswa. Jadi berapa project based learning itu diarahkan ke desa-desa binaan kami. Nah, sehingga beberapa PBL yang dilaksanakan oleh institusi kami itu betul-betul sangat terasa itu memperkuat community development di desa tersebut. Kemudian melalui proyek PBL ini juga kami langsung bisa implementasikan kurikulum MBKM. Dan sebelum melakukan PBL di desa-desa tersebut, para mahasiswa yang sudah membentuk kelompok itu dibina dulu oleh para dosen masing-masing, di mana para pengajar itu sudah dibekali dengan training dari beberapa modul daripada Skill for Prosperity. Jadi mereka semua sebagian besar adalah para trainer. Nah, sebelum mereka turun ke lokasi-lokasi PBL itu, mereka melakukan planning, melakukan analisis bersama dosen-dosen pendamping, menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan apa yang ada di lokasi PBL. Dan kemudian potensi apa yang dimiliki. Sehingga dengan data-data tersebut, tim PBL yang dibentuk institusi itu bisa langsung melakukan proyeknya di desa-desa tersebut. Nah, kami akan memaparkan beberapa PBL yang dilakukan di beberapa desa binaan kami. Yang pertama, di Desa Budo kami melakukan PBL cooking. Nah, dalam pelatihan ini itu dilakukan oleh mahasiswa jurusan pariwisata. Ada juga di Desa Tiwoho, di sini mereka memperkenalkan menu-menu yang diterima sebagian besar oleh tourism, sehingga para pemilik homestay, khususnya di tempat praktek di Desa Budo itu, memahami bagaimana penyajiannya, bagaimana diversifikasi produk ikan di desa tersebut, sehingga para pemilik homestay atau juga UMKM misalnya yang ada di Mangrove Trail itu, contohnya ada beberapa kafe, bisa memahami bagaimana teknik-teknik penyajian yang standar. Nah, di sini mahasiswa dibentuk dalam beberapa kelompok, dan itu juga dikawal oleh mahasiswa. Dan antusiasme daripada ibu-ibu di desa dalam menerima pelatihan itu sangat benar-benar baik sekali. Mereka sangat menerima. Next, PBL selanjutnya adalah next. Nah, ini PBL review pre-lunch homestay di Budo Village. Jadi ada sekitar 10 homestay yang ada di Desa Budo, itu sebelum mereka tawarkan kepada tourism atau para wisatawan, itu direview dulu oleh mahasiswa. Nah, dengan cara mahasiswa jurusan pariwisata itu menginap semalam di homestay yang tersedia, kemudian tanpa diketahui oleh pemilik homestay, besoknya mahasiswa itu memberikan penilaian seperti ini. Jadi ada form yang dibuat oleh ketua program studi, dalam hal ini
Pak Beni Toliu sebagai Kapro D4 Perhotelan, dia membuat form indikator penilaian homestay. Jadi misalnya kalau ada fasilitas kamar tidur, apa yang harus direview oleh mahasiswa tersebut? Misalnya bantalnya bau apek, selimutnya, bak sampah ada enggak, meja kursi ditata sebagaimana rapi. Nah, kemudian ada juga indikator lain, fasilitas kamar mandi gimana, klosetnya, tempat gantung pakaian, ketersediaan semua itu dievaluasi oleh mahasiswa, ada atau tidak. Kemudian keterangannya ada keterangan yang menggambarkan apakah indikator atau fasilitas itu layak atau tidak. Kemudian ada indikator lain, ada fasilitas ruang makan, bagaimana penataan meja, bagaimana peralatan makan yang disediakan atau disajikan. Ada fasilitas ruang tamu, bagaimana fasilitas electricity yang ada di situ. Bagaimana hiasan dinding, bagaimana teras atau tersedia kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian indikator yang terakhir ada tata cara melayani tamu. Nah, di sini yang dinilai adalah bagaimana memberikan salam ketika wisatawan itu masuk ke homestay tersebut, bagaimana menyajikan makanan ringan, bagaimana mengantar tamu, memperkenalkan, oh di sini kamar, di sini toilet, dan sebagainya. Nah, setelah mereka nilai ketersediaannya, itu didiskusikan dengan pemilik homestay. Jika memang temuannya atau ketersediaannya tidak ada, ataupun ada tetapi sangat buruk, sangat parah, sangat kotor, nah itu didiskusikan, diberi pemahaman bagaimana standar-standar homestay yang bisa diterima oleh para wisatawan, baik lokal maupun nasional atau internasional. Nah, itulah PBL yang dilakukan oleh para mahasiswa di Desa Bodo, salah satu. Oke, next. Ada juga PBL yang lain sebelum ini, yaitu kita membuat mini akuarium. Nah, ini di-inspired by studi tour kita ke UK barusan. Nah, terinspirasi dari National Maritime Museum Cornwall. Nah, di sini dibuat dibuat oleh mahasiswa akuarium, dan ini cukup sangat menarik perhatian terutama anak-anak wisatawan yang berkunjung di mangrove trail di Desa Budak. Next. Nah, PBL selanjutnya kita juga mengadakan PBL English Practicing for Local Guide Tourism Community. Jadi para trainer yang ada membawa anak-anak mahasiswa untuk mengadakan project based learning di desa DSP, desa-desa super prioritas. Nah, ada di Likupang, ada di Desa Budo, ada juga di Desa Tiwoho, ada 3 desa, dan itu dilakukan oleh trainer-trainer mahasiswa kita yang ada di prodi usaha perjalanan wisata, perhotelan, dan juga D3 pariwisata. Jadi mereka yang mentrainer para pemuda Karang Taruna yang ada di desa tersebut bagaimana menghandle para wisatawan yang datang di tempat wisata di desa mereka masing-masing. Nah, ini PBL selanjutnya, bentuk PBL selanjutnya yang lain juga yang dilakukan oleh Penny Polimanado student, ini adalah student teaching in elementary school. Jadi ini salah satu implementasi dari MBKM. Jadi bagaimana anak-anak bukan cuma stay di kampus, tapi mereka juga membuat kelompok-kelompok atau grup-grup untuk mencari desa-desa di desa-desa binaan kami untuk mengajar di elementary school. Mengajar apa? Mengajar English tourism. Sehingga anak-anak sudah dari kecil ditanamkan bagaimana communication skill dengan para pendatang, dengan visitors. Nah, next. Ya, PBL selanjutnya, kami juga melakukan PBL rehab karang dan mangrove edukasi di Desa Budo dan Desa Tiwoho. Ini dilakukan oleh program studi EBL, Ekowisata Bawah Laut. Jadi di sana mereka mengajak masyarakat untuk bagaimana
menanam mangrove. Jadi mereka menawarkan jasa kepada para turisme untuk melakukan penanaman mangrove di hutan mangrove. Nah, setiap tanaman mangrove yang ditanam itu diberi nama wisatawan yang berkunjung. Sehingga ketika dia balik lagi, mungkin tahun depan, 2 tahun depan bersama family-nya, mereka akan melihat sudah sejauh mana tanaman mangrove itu yang mereka tanam itu sudah setinggi apa. Nah, ini juga adalah salah satu ketertarikan yang ditawarkan oleh Desa Budo kepada para pengunjung. Nah, sebelum mereka tawarkan ke para visitors, itu mereka lakukan dulu kepada mahasiswa. Jadi masyarakat bersama mahasiswa juga mengadakan identifikasi tanaman mangrove yang baik itu seperti apa bibitnya, pemeliharaannya seperti apa. Jadi hal-hal tersebut dilakukan bersama dengan para masyarakat di desa wisata, di desa binaan kami. Nah, bentuk PBL selanjutnya yaitu PBL Coral Rehabilitation atau Coral Gardening. Nah, proyek EBL ini, ekowisata bawah laut ini melakukan juga proyek ini di Desa Budo dan Desa Likupang untuk menunjukkan bahwa koral ini harus diselamatkan. Kenapa? Di Desa Budo dan di daerah desa tempat pariwisata Bunaken dan sekitarnya, sebagai akibat dari pengunjung yang sangat meningkat, di mana mereka sangat menyukai konsumsi ikan karang, maka ikan karang di tempat ini semakin berkurang. Nah, akibatnya terjadi bleaching terhadap karang, dan kemudian akibat dari global warming juga ini mengakibatkan juga bleaching pada karang. Nah, ini salah satu yang merusak akan karang. Yang kedua juga oleh karena ikan, kami sebut itu ikan kakatua. Karena dia sangat tinggi dikonsumsi, maka dia semakin berkurang. Nah, ketika dia semakin berkurang, maka predator-predator itu bisa merusak akan karang. Karena ikan kakatua itu berkurang. Nah, yang terjadi adalah karang itu semakin lama semakin rusak. Maka kami melakukan PBL yang namanya coral transplantation. Nah, kenapa coral ini harus dipelihara, harus diselamatkan? Karena tanaman coral ini adalah memberikan penyumbang oksigen 20% lebih banyak daripada pohon. Maka kita boleh melihat bahwa kita melakukan pemberdayaan masyarakat, kita melakukan local economy development, tetapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan bagaimana menyelamatkan akan lingkungan. Nah, ketika local economy development itu baik dan berbarengan dengan itu juga lingkungan kita dapat selamatkan, maka itulah konsep yang kita bisa jaga, yaitu konsep blue economy yang kita gadang-gadang itu bisa terjaga. Itulah PBL yang dilakukan oleh program studi ekowisata bawah laut Diploma 3. Nah, ini beberapa bukti bagaimana pemerintah Kabupaten Minahasa Utara itu melakukan rehabilitasi koral bersama dengan anak-anak mahasiswa di Likupang. Next. Dilakukan juga di DSP, di Desa Pulisan. Nah, ini yang melakukan ini adalah Ibu Direktur, para mahasiswa dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Jadi inilah proses mereka mengadakan coral transplantation. Nah, di sini juga mereka sekaligus mengadakan project based learning yang namanya coral gardening untuk menyelamatkan coral. Mengingat yang tadi saya sebutkan, koral ini adalah penyumbang terbesar, penyumbang oksigen 20% lebih banyak dibandingkan dengan pohon. Ini dilakukan oleh anak-anak mahasiswa semester 4 IBL, Ekowisata Balaut, dan semester 4 D3 dan semester 6
D4 perhotelan. Mereka sudah menjadi diver yang handal. Nah, akibat para mahasiswa kami sudah melakukan beberapa PBL bersama masyarakat, bersama para dosen, sehingga beberapa pencapaian juga mereka telah raih. Nah, barusan pada Mei 2023, pada awal Mei ini di Bandung, dua mahasiswa kami meraih juara 1 pada 2 kategori Vocational Skill Competition. Kategori pertama, Make Up Room with Experience, dan kategori kedua, Making Bed and Towel Art. Next. Nah, pencapaian yang berikut. Beberapa trainer homestay kami, apakah dosen dan juga ada beberapa mahasiswa D4 perhotelan, sudah diundang oleh pemerintah kabupaten untuk melatih 3 desa DSP di Likupang. Ini adalah beberapa dokumentasi mereka bagaimana mengajar daerah-daerah yang direkomendasikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara untuk dilatih oleh trainer-trainer homestay di Politeknik Negeri Manado. Next. Nah, pencapaian selanjutnya, anak-anak mahasiswa kita sudah Politeknik itu sudah menjadi Center of Dive Guide. Ini berapa publikasi di mana di Desa Budo itu sudah menjadi pusat pelatihan pemandu wisata selam jurusan pariwisata Politeknik di Manado. Jadi para dosen yang ada di jurusan pariwisata, beberapa sudah mempunyai dive license, mereka melatih mahasiswa dan para mahasiswa itu juga sudah disertifikasi. Oke, next, pencapaian yang berikutnya adalah sebelum ini yang telah cepat. Nah, barusan juga kami, beberapa dosen trainer kami mendapatkan hibah pemerintah kementerian, yaitu program pemberdayaan masyarakat desa P2MD di tahun 2023. Ada 2 tim dan judul mereka adalah inovasi tanaman hidroponik menggunakan teknologi alternatif panel surya secara sustainable untuk mempertahankan ketahanan pangan di Desa Budo. Dilakukan juga di Desa Budo. Dan judul yang kedua juga masih pemberdayaan ekonomi kreatif, tetapi dilakukan di Desa Tongkaina. Nah, ini 2 desa yang menjadi desa binaan kami. Jadi 2 tim dimenangkan oleh 2 tim yang ada di Politeknik Negeri Manado. Ini pencapaian yang sungguh sangat membanggakan kami karena ini merupakan satu pencapaian indikator kerja utama daripada P3M Polimdo. Nah, pencapaian selanjutnya kami juga ada replication of the ILO community empowerment in other village. Oleh karena pencapaian Budo yang kita sudah dengar bersama-sama dipresentasikan oleh Ibu Direktur, Ibu Marike, maka kami juga kurang lebih ada 10 desa yang meminta kami untuk kalau bisa di desa mereka juga dijadikan desa binaan. Tapi kami punya tantangan, kalau semuanya desa itu kami lakukan juga hal yang sama di Budo, maka ya kita nggak bisa ngajar lagi. Tapi ya itulah, kita bersyukur kementerian ada MBKM, jadi di sini kita boleh kampus mengajar, kita boleh dibina desa, kita boleh project based learning, sehingga ini bisa memfasilitasi akan permintaan dari beberapa desa yang sudah menghadap direktur untuk mengajukan permohonan supaya desa mereka dijadikan desa binaan seperti Budo. Itulah bentuk-bentuk PBL dan pencapaian-pencapaian yang boleh kami peroleh. Semua itu bisa kami raih oleh karena kehadiran dari Skill for Prosperity UK. Terima kasih Bu Mary Ken yang sudah memberikan kesempatan dan mensupport kami secara habis-habisan. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Ibu Ivoleti. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah
Beliau sampai ngos-ngosan saking semangatnya, outcome-nya banyak banget nih yang disampaikannya. Terima kasih. Nanti kita diskusi hal itu ya. Saya nggak mau berlama-lama, nanti Bapak Ibu boleh mencatat karena saya hanya buka 3 penanya saja nanti yang digabungkan langsung ditanyakan ke dua narasumber saya setelah pemaparan. Nah, berikutnya langsung ke Ibu Rini yang akan menceritakan tentang Unclub seperti apa. Silakan, slide materinya sudah kami siapkan. Tepuk tangan sekali meriah untuk Ibu Rini. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih semangat. Sebenarnya izinkan saya menjelaskan kenapa kami ada di sini. Karena dari kemarin kita berbicara tentang politeknik, tiba-tiba menyusup universitas. Kita ada di sini ya. Sebenarnya kami satu tim dari Universitas Kelabat Business School. Kami suka menyebutkan tim kami ini sebagai undercover agent. Ya, undercover agent yang kami punya James Bond-nya, ada Bapak Irfan di sana. Ya, ada James Bond, foto James Bond kami mana ya? Kami punya Pak Irfan, James Bond kami. Nah, biasanya James Bond itu, tepuk tangan untuk Pak Irfan. Nah, biasanya James Bond itu missionnya itu dari M. Dan kami punya M, Miss Mary. Ya. Bagi kami ya, belum ada ya slide saya, oke. Bagi kami, mission from M, ya mission from M merupakan mission impossible that makes us see all the possibilities. Ya, karena kenapa kami bilang mission impossible? Kami sangat bersyukur karena kami menjadi bagian dari UK Skill for Prosperity ini. Kami dipercayakan untuk melaksanakan 2 research, kemudian melaksanakan 5 paket modul ILO, training of beneficiaries, dan berbagai aktivitas lainnya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Saya rasa Bapak Ibu dosen mengerti bagaimana waktu membuat riset itu. Makanya kami bilang mission ini adalah mission impossible. Tetapi makes us see all the possibilities. Ini our bond team ya. Ada teman kami Bapak Indrajit di sana. Bapak Indrajit ini adalah koordinator undercover team. Saya tidak memperkenalkan tim yang lain karena tim itu undercover. Tidak boleh diperkenalkan ya. Kalau diperkenalkan namanya jadi Coldplay Bapak Ibu. Kalau Coldplay sudah semua sudah tahu di awal sebelum datang. Ya. Kenapa kami bilang bahwa this project make us see all the possibilities? Karena universitas kami terletak di kaki Gunung Kelabat. Makanya namanya Universitas Kelabat. Itu adalah universitas swasta yang jarak tempuh seperti dari Bapak Daryl tanya, berapa jauh ya Ibu? Universitas Kelabat itu di mana ya? Universitas Kelabat itu 25 sampai 30 km lah jauhnya dari Manado. Di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, di kabupaten inilah terletak desa-desa pesisir di mana menjadi intervensi ILO. Dan kami satu-satunya universitas yang ada di kabupaten tersebut. Kenapa kami bilang kami bisa lihat all the possibility? Karena sebelumnya kami memang melaksanakan community development, community service ya sebagai memang salah satu tanggung jawab universitas. Akan tetapi Bapak Ibu, biasanya kami melakukan community service itu ya beberapa waktu saja. Tanpa melihat di sekitar kami. Dengan adanya Project ILO ini kami bisa lebih mengerti. Ternyata di dekat kami juga masih ada masyarakat yang underdeveloped. Masih ada masyarakat yang butuh untuk dikembangkan. Dan kami sebenarnya pertama kali kami tidak melihat itu. Tetapi dengan bantuan ILO kami bisa terbuka mata kami melihat masyarakat-masyarakat ini sebenarnya perlu dikembangkan. Bapak Ibu tahu, sangat dekat sekali dengan universitas kami. Ya, sangat dekat sekali, jarak tempuhnya mungkin setengah jam sampai 20 sampai 40 menit ya. Bapak Indrajit kalau nggak salah, itu banyak masyarakat ternyata di sana yang hidup dengan pendapatan rata-rata di bawah UMR.
Itu karena kami melakukan baseline research yang juga disupport oleh ILO. Dan kami menjadi terbuka mata kami bahwa kami juga harus berkontribusi kepada masyarakat, dan thanks to this project UK Skill for Prosperity. Tepuk tangan untuk project ini. Kami bisa terjun langsung melihat kebutuhan masyarakat, dan kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan 5 paket training modul ILO. Ya, 5 paket modul itu financial education, start your green business, BUMDes, ya pengembangan BUMDes, tourist package, homestay, dan product development. 6 ya, 6 paket. 6 paket ternyata dari modul ILO. Nah, apa yang pembelajaran yang kami dapatkan? Seperti yang sudah dikatakan tadi ya Bapak Jordi mungkin mention bahwa ternyata di ASEAN juga punya challenge yang sama, bahwa capacity limited lecturer capacity. Kami juga merasa demikian. Challenge bagi kami adalah pada saat kami mau turun lapangan untuk menghadapi masyarakat. Kami biasanya mengajar mahasiswa Bapak Ibu. Kalau mengajar mahasiswa biasanya dosen itu seperti Bapak Jordi bilang tadi, kita satu arah ya, lecturing saja. Tetapi kami sangat bersyukur bahwa kami diberikan training dari ILO. ILO memberikan training, paket training yang melatih kami untuk bisa menerapkan pembelajaran interaktif. Di mana peserta training juga bisa terlibat. Dan itu menjadi pembelajaran bagi kami, dan kami sebelum kami turun ke lapangan, karena pada waktu itu memang waktunya cukup singkat, kami diberikan kesempatan untuk mentrain 16 trainers untuk bersama-sama dengan kami turun lapangan. 16 trainer itu kami juga melibatkan dari Dinas Parekraf Kabupaten, kami Parho, dan beberapa teman-teman dari industri pariwisata, ada yang member of Asita, ada juga teman-teman dari entrepreneur. Kami training sama-sama mereka untuk menggunakan modul ILO. Saat kami turun lapangan, mereka bisa menggunakan modul yang sama dan menyampaikan modul yang sama, dan itu sangat berhasil. Kami mendapati bahwa masyarakat yang kami training itu, kami mentrain sekitar 239 masyarakat Likupang, dan di 2 village ya, di Likupang, Marinso, dan Pulisan, yang 80% adalah wanita. Dan kami mendapati mereka sangat tertarik mengikuti pelatihan dengan metode ILO. Bukan hanya masyarakat saja yang terberkati. Kami juga merasa bahwa kami juga mendapat pelajaran yang bisa kami praktekkan di kelas kami. Dan teman-teman kami juga merasakan demikian. Karena modul ILO itu kami praktekkan di kelas kami saat kami mengajar. Dan anak-anak senang sekali. Modul pembelajaran interaktif, di mana anak-anak itu aktif memberikan, mereka punya idea, ya, mereka punya, kita buat kelas itu dalam bentuk games. Ada satu games yang kami adopsi dari ILO yang sering kami gunakan di kelas kami, ILO modul ya, games bisnis namanya. Jadi anak-anak itu senang sekali dengan games ini. Dengan games ini mereka bisa mengerti itu alur bisnis. Ya, dengan games ini mereka tertanam, pembelajaran itu tertanam dalam otak mereka. Dan satu yang pencapaian paling signifikan, saya rasa tadi sudah disinggung oleh Bapak Beni tadi pagi bahwa tujuan utama dari pendidikan vokasi Bapak Ibu adalah untuk karakter building. Sekolah kami juga ya sejak tahun 1965 punya tujuan utama adalah untuk membangun karakter, moral standar dari para mahasiswa. Sehingga para mahasiswa itu bisa ditamatkan, mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab, jujur, berdisiplin, dan punya etos kerja. Nah, itulah yang kami inginkan untuk para mahasiswa kami. Dan pada saat kami melakukan community development ini, kami juga merasakan bahwa pencapaian signifikan adalah kami melihat masyarakat itu bisa bertumbuh. Ekonomi mereka bisa bertumbuh.
Dan itu yang terjadi pada saat kami melakukan riset terakhir setelah training of beneficiary, kami melihat itu impact. Impact itu di masyarakat ya, secara individual, secara keluarga, dan secara komunitas. Mungkin memang belum bisa terlihat begitu besar perkembangan atau development secara komunitas, tetapi kami bisa lihat secara individual, secara family, bahwa perekonomian mereka terangkat. Dan itu menjadi bagi kami sangat menakjubkan bagi kami secara pribadi. Bukan hanya menakjubkan, tapi kami sangat terharu melihat perubahan yang terjadi di dalam komunitas di mana kami bawakan training of beneficiary. Di sana ada secara individual mereka merasakan kepercayaan diri. Mereka mau mengembangkan bisnis mereka. Mereka punya resilience, ketahanan. Bapak Ibu tahu ada satu desa yang di mana mereka itu ditimpa bencana 2 kali. Habis mereka punya usaha, stop mereka punya usaha. Dan pada saat kami melakukan riset terakhir waktu kami tanya, ada satu ibu yang bilang, iya meskipun demikian kami tidak punya usaha lagi, tapi pelajaran yang saya dapatkan dari financial education menyanggupkan saya untuk mengelola keuangan saya. Sehingga saya merasa cukup. Meskipun tidak ada penghasilan lagi, tapi dia bisa mengatur keuangannya dengan cukup. Nah, ada juga satu ibu yang dari salah satu desa di Marinso. Dia merasakan bahwa, dia bilang bahwa dengan gabung di training ILO ini, ya tadinya dia merasa tidak cukup. Penghasilan suaminya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Tetapi dengan mengikuti training, ibu ini mengikuti 2 training. Training financial education dan training product development. Dan produknya sudah dipamerkan sampai ke Jakarta ini. Dia bilang, wah ternyata produk saya diterima. Tadinya saya rasa produk saya tidak bisa dijual. Tapi ternyata bisa dan dia bisa membantu ekonomi keluarga. Dan itu menjadi satu pencapaian yang signifikan bagi kami secara institusi dan secara individu, bagi kami trainer. Dan itu terima kasih untuk ILO yang sudah membantu kami untuk mencapai ini. Terima kasih. Mungkin ada lagi ya? Next slide ya. Oke, kami juga berterima kasih karena dengan proyek ini kami bisa bekerja sama dengan dengan industri dan juga dengan universitas di UK, University of Gloucester. Kami juga bekerja sama dengan Asita, Astindo, perhotelan untuk membantu training of beneficiary dan impact-nya kami boleh rasakan bagi masyarakat dan bagi kami sendiri. Dan saya mau perkenalkan undercover tim saya, ya ini Bapak Indrajit, pemimpin kami, dan ada Bapak Ernest. Ya supaya ketemu Bapak Ibu bisa lihat ini saya ya, kami ada pose sedikit ya tadi malam. Ya ini Ibu Dewi dan Bapak Abraham. Terima kasih banyak kami dari Unclub Business School. Boleh diulang nggak tepuk tangan yang lebih meriah nih? Karena semakin jelang sesi penutupan kok semakin tinggi tensinya ya. Semuanya menampilkan performanya. Baik. Ibu Ivoleti dan juga Bu Rini sudah menyampaikan semuanya. Jadi kalau saya rasa cuman punya satu pertanyaan senjata terakhir yang akan saya tanyakan nanti kepada kedua narasumber. Tapi masih dirahasiakan. Saya mau bagi-bagi hadiah dulu deh. Ada berapa yang mau dibuang? 3 pertanyaan. Oh 4. Oke 4 hadiah kita berikan untuk 4 orang penanya hari ini. Silakan angkat tangan siapa yang mau tanya. Enggak ada yang mau tanya? Baik. Sebutkan nama, nanti ini satu pertanyaan bisa disikapi oleh kedua narasumber saya ya. Sore, saya Tito dari INSA. Pak Insan? INSA ya. Oke. Saya pengen tanya ke ibu-ibu berdua yang luar biasa ya komdevnya tadi. Untuk sebenarnya ada lagi satu yang bisa dibutuhkan gitu oleh industri Bu, yaitu social need analysis yang di awal program tadi. Nah, yang sudah dilakukan seperti apa yang sudah dilakukan ibu-ibu di masing-masing desa itu? Karena itu di perusahaan TBK kan ada sustainability program
Kalau itu bagus dan komprehensif, itu juga bisa dijual. Oke. Dalam tanda itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Insan. 3 penanya lagi, silakan. Sisi sebelah kiri mungkin ada? Gak ada? Ada mungkin? Oke, di bagian belakang Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ram Arif dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Oke. Mungkin langsung untuk keduanya saya bertanya apa kendala dan paling penting suka dukanya dari program yang dilakukan itu. Terima kasih. Oke, baik. Suka dukanya dan juga kendalanya seperti apa ya? Baik, kita kunci dulu. Kita cari 2 penanya terakhir. Ini 2 hadiah. Sayang kalau dibawa pulang ke kantor ILO mendingan dikasih ke sini. Siapa yang mau nanya? Ada? Baik, Ibu. Ini langganan loh, 1 meja kemarin dapat semuanya loh. Sekarang masih mau lagi. Boleh, ayo Ibu yang berkerudung. Terima kasih. Tadi saya senang sekali mendengar presentasinya. Saya hanya ingin menanyakan sedikit, kan harusnya kan ada localize ininya ya Bu ya, kalau saya tadi bicara dengan Bu Marike dan beberapa teman dari Sulawesi Utara, itu ada kita localize kok gitu loh. Tapi dari presentasi yang tadi Ibu sampaikan, saya kurang melihat localize-nya itu di mana gitu loh. Karena yang saya lihat itu pelajaran-pelajaran umum. Lalu juga mohon maaf sekali lagi, bukan saya mau ini ya Bu ya, tapi tadi juga kan misalkan untuk juaranya itu juara yang umum-umum dimanapun ada gitu loh, seperti itu. Tapi yang localize-nya itu ditingkatkan nggak sih, dikembangkan nggak gitu loh. Jadi Sulawesi Utara tuh apa kekhasannya dari sisi pariwisatanya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, oh sebelahnya. Tuh, ini kalau masih ada 4 hadiah nih, 4-4-nya ngacung nih ntar sebelah kanan. Ya, terima kasih. Dapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Johannes Samsi Purba, saya sebetulnya background dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, APTRINDO, Indonesian Trucking Association. Tapi kita juga beberapa teman-teman anggota kita ada di seluruh Indonesia, anggota kita DPD, DPC. Beberapa juga masuk ke sektor pariwisata. Nah saya lihat ini kan di dalam 10 tahun terakhir ini kan kayak Jabar, Jateng, Jatim, di Sulut juga kan perkembangan tourism itu kan dengan menjual alam kan luar biasa juga. Ada juga teman saya yang buka di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, lalu ada di Tawangmangu, tapi agak kurang berkembang. Nah, saya aslinya asal dari Medan, dari Sumut. Di sana potensinya juga besar, Danau Toba segala macam. Tadi yang terpikir saya, kenapa di tempat saya kelihatannya dengan potensi yang ada, luar biasa. Danau Toba itu kan danau air tawar terbesar nomor 2 di dunia. Ya kan? Dengan kedalaman juga yang mungkin yang paling dalam di dunia. Itu kejadian 3-4 tahun yang lalu yang ada kapal yang tenggelam itu nggak bisa diangkat sampai sekarang karena di kedalaman 550 meter nggak ada kapal yang bisa dari laut dipindahkan ke itu untuk mengangkat itu. Bisa, tapi mahal sekali akhirnya dibiarkan. Artinya begitu menarik potensi yang ada di sana. Tapi belum bisa berkembang. Nah, pertanyaan saya adalah gimana trik ataupun kiat-kiatnya supaya wisata yang menjual keindahan alam ini bisa, 1, menarik, 2, tersosialisasi kepada mungkin target-target market. Mungkin dari Poli Manado mungkin bisa sharing yang nantinya saya bisa sharing ke kawan-kawan. Kurang lebih demikian, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bang. Baik, ini kita sudah tutup karena hadiahnya udah habis. Jadi nggak ada hadiah lagi untuk yang nanya. Saya dari tadi nanya mulu nggak dikasih hadiah nih sama Ailo nih. Silakan, mungkin boleh dijawab. Mau Ibu Ivo dulu atau Ibu Rini? Kita gabungkan semua pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang antusias ya menyampaikan
pertanyaan. Yang pertama kepada Pak Iksan, ya, Pak Iksan yang ada di tengah. Terima kasih Pak. Nah, tentang social analysis, apakah kami melakukan social analysis dalam hal ini? Jika kami berarti di desa-desa binaan kami, itu kami lakukan Pak. Jadi sebelum kami terjun ke desa untuk melakukan apakah itu project based learning atau training atau workshop di desa tempat lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, itu dilakukan survei oleh beberapa PIC, dan survei itu kadang-kala beberapa kali, tujuannya untuk melihat mengidentifikasi potensi masalah. Apa potensi yang ada di daerah yang kami tuju itu untuk dijadikan desa binaan. Apa masalah-masalah yang terjadi di desa tersebut? Apa kekurangan-kekurangannya dari segala bidang, apakah dari sosial atau mungkin masalah-masalah yang ada di masyarakat, ataupun potensi yang ada yang sungguh sangat punya prospek yang cerah tetapi tidak dikembangkan. Nah, setelah melakukan sosial analisis seperti itu, baru tim kembali ke kampus untuk meeting bersama, kita briefing bersama, kita diskusi bersama, seharusnya menjadi super prioritas dulu, kemudian metode apa yang akan kita lakukan agar supaya tujuan itu bisa dicapai. Tujuannya tentunya bagaimana meningkatkan dari segi pendapatan, bagaimana UMKM itu boleh meningkatkan pendapatan, bagaimana mereka mendapatkan pemahaman tentang misalnya memasarkan produk-produk mereka, bagaimana produk packaging mereka, bagaimana natural produk mereka, bagaimana agar supaya homestay mereka bisa bersaing dengan homestay-homestay yang ada di tempat pariwisata lainnya di daerah kami. Nah, itu semua dianalisis. Kemudian ditentukan langkah-langkah yang seharusnya yang paling tepat untuk dilakukan agar supaya betul-betul kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh kami sebagai tim. Itu yang pertama dari Pak Ihsan. Kemudian yang kedua oleh Pak siapa ya tadi, apa kendala suka duka. Nah, ini sangat umum, semuanya di mana-mana juga pasti ada suka, ada duka. Yang mana dulu nih, yang suka atau duka? Yang duka dulu, yang tidak enak dulu ya. Pada kuartal kedua, itu adalah masa pandemi paling berat sekali. Dan kami sangat susah sekali mendapatkan apakah TOR kami itu bisa di-proof oleh Mary atau tidak. Dan itu lama, ya bisa 2 kali. 3 kali kami mendapatkan approve itu. Dan bagaimana mendatangkan narasumber yang handal, influencer ya, yang kami sudah tentukan menjadi narasumber itu, yang mungkin mereka datang dari luar daerah itu tidak bisa. Kenapa? Karena pada waktu itu sangat ada pengetatan sekali secara sosial. Itu duka yang sangat berat. Sehingga banyak sekali proyek atau activity kami yang tidak terserap ya Bu Mary ya, mohon maaf, oleh karena ya force major, sehingga itulah duka yang paling dalam. Nah, sukanya ya Bapak Ibu, sukanya semua juga pasti Politeknik merasakan seperti itu. Kami merasa bersyukur dengan adanya kehadiran UK for Skill for Prosperity ini, dia datang tepat pada waktunya, tepat pada masa kami berintegrasi dari kurikulum reguler ke kurikulum MBKM, bagaimana kami mengadakan workshop, bagaimana kami melakukan revisi secara minor, secara mayor, bagaimana kami melakukan penataan standar-standar atau panduan yang ada di institusi kami, dan kami sudah mendapatkan support yang luar biasa dari proyek ini. Terima kasih, dan tak lupa juga ada, kalau tadi di Club ada James Bond ya tadi kan Ibu Rini. Kami juga punya the man behind the scene. Tepuk tangan buat Pak Irfan Hakim. Pak Irfan Avandi. Setelah ini Bapak tetap balik Manado kan? Tetap rindu kan Manado?
Ada juga yang kedua, tadi the man, ini the ladies behind the scene. Ibu Popon, sahabatnya Pak Andritsu ya. Jadi mitra Monef kami. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau data-data yang diminta agak telat-telat sedikit. Ya, berikutnya pertanyaan ketiga, sektor dari Pak Weni dari sektor pariwisata. Kira-kira ada nggak strategi atau kiat-kiat khusus tentang tempat-tempat wisata agar supaya dia tersosialisasi dengan baik? Ya, ada tentu based on the teori, tapi kami mungkin berdasarkan pengalaman kami. Nah, di kami itu ada banyak pelatihan yang dilakukan oleh para PIC, termasuk di situ ada pelatihan tentang marketing, bagaimana mempublikasikan seluas-luasnya akan produk-produk yang dihasilkan oleh Desa Budo, dan juga bagaimana mengiklankan secara besar-besaran tentang destinasi pariwisata Desa Budo ini. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kami mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Kami mendapatkan juara 1 konten kreator tentang Desa Budo secara di tingkat nasional oleh Kemenparekraf. Dan itu salah satu kiat kami. Itu saja, banyak nggak panjang-panjang Pak. Jadi untuk sekarang ini mungkin media sosial itu adalah satu-satunya alat yang sangat efektif untuk mensosialisasikan akan destinasi-destinasi pariwisata kita di tempat kita masing-masing. Itu mungkin akan gantian dengan Ibu Rini. Ya, Ibu Evo, terima kasih. Bu Rini silakan. Kalau Boleh ada melengkapi. yang terlewat mungkin akan dilengkapi sebentar. Iya, betul sekali. Silakan Bu Rini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya respons pertanyaan pertama untuk social needs analysis untuk sustainable purposes ya. Begini, kebetulan kami di awal itu kami melakukan research, baseline research. Tujuannya adalah untuk melihat faktor-faktor apa yang menjadi challenge bagi masyarakat yang ada di desa pesisir sekitar Minahasa Utara ini untuk bisa sustain. Dan kami dapati dari hasil itu bahwa mereka ini faktor-faktor yang menjadi challenge mereka itu adalah financial management skill, ya, kurangnya mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Kemudian mereka kurang punya bisnis idea. Kemudian entrepreneurial mindset-nya. Nah, sebelumnya memang kami perlu informasikan bahwa kami ini dari business school, jadi makanya kami mengarahkan karena kami tidak ada jurusan pariwisata ya, pariwisatanya di Politeknik, dan kami masuk aspek bisnisnya. Jadi kami melihat aspek bisnisnya sehingga kami memfokuskan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat itu. Apa yang bisa kami lakukan untuk mengangkat perekonomian masyarakat, dan kami dapati hal-hal tersebut sehingga ILO memberikan kami kesempatan untuk memberikan training yang bertujuan untuk para masyarakat ini bisa berkembang secara financial skill, secara business idea, BUMDes mereka bisa berkembang. Dan itu yang untuk kendala atau suka dukanya, sebenarnya kalau mau cerita banyak sekali, kita enggak pulang Bapak Ibu. Kalau saya mau cerita semua suka duka dan kendalanya. Tapi kendalanya adalah di awal masyarakat itu sulit untuk bergabung dengan training kami. Tetapi pada saat di awal itu pertama kali saya turun, saya harus dari rumah ke rumah panggil mereka. Padahal kami sudah buat assessment awal untuk mereka yang akan join di training itu. Tetapi pada saat kami datang pertama kali di desa itu, tidak ada yang datang. Saya dari rumah ke rumah tanya, ibu ayo kita ikut training. Tetapi Bapak Ibu, pada hari kedua itu mereka sudah kumpul banyak sekali. Semua yang tidak termasuk di asesmen kami untuk ikut, kita cuma punya 20, sudah minta untuk ikut. Bahkan ada yang cegat mobilnya Bapak Abraham untuk saya mau ikut, besok saya harus dikasih ikut. Kami bilang oke, masih ada, kami masih banyak training lainnya, Bapak Ibu bisa juga join.
Nah, suka dukanya masih banyak lagi, tapi mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Nah, untuk localize localize maksudnya saya kurang menanggap tadi Ibu. Localize apa ya maksudnya untuk metode pembelajaran mungkin bisa di localize ya, kami localize. Tapi kalau bicara tentang kearifan lokal, kami sudah bilang bahwa masyarakat di pesisir di desa yang kami intervensi itu mereka sendiri pada waktu sebelum kami intervensi belum memikirkan potensi wisata apa yang ada di daerah mereka. Belum terpikir bagi mereka. Nah, pelatihan ILO inilah yang digunakan, yang kami gunakan supaya masyarakat ini boleh memikirkan potensi wisata yang ada di daerah mereka. Jadi kami membuat mereka bermain, menggambar sambil memiliki ide kira-kira potensi wisata apa yang bisa dikembangkan di daerah mereka. Yang pada awalnya mereka belum tahu, mereka belum mengerti kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan. Dan kami juga sebagai akademisi tidak melihat semua itu, tetapi harus mereka sendiri yang merasakan Ibu. Kearifan lokal apa yang perlu diangkat. Jadi itu yang modul ILO membantu kami untuk bisa masyarakat itu sendiri menyadari. Dan mereka yang presentasi di depan. Oh ternyata kami punya gunung tumpah, ternyata kami punya ini, ternyata kami punya pantai, ternyata kami punya pulau yang bisa dijual untuk, ternyata kami punya tarian juga ya bisa dijual untuk pariwisata. Dan untuk misalnya trik-trik dan kiat supaya wisata bisa dikembangkan, kami dari Business School juga minta tolong dari Bapak Ibu untuk bisa sama-sama dengan kami bagaimana caranya sebenarnya untuk mengembangkan pariwisata. Kami berpikir untuk perkembangan perekonomian, tapi perkembangan pariwisata ternyata kami harus bekerja sama dengan industri masyarakat mengembangkan pariwisata yang ada di Minahasa Utara. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, tepuk tangan boleh yang meriah. Ini kalau minum loh, begitu berapi-apinya di sesi terakhir, silakan. Oke, saya punya satu pertanyaan terakhir, ini sekaligus mungkin bisa mengkonklusikan, nanti perlu statement closing statement juga dari Ibu Rini dan juga Ibu Ivo. Begini, kalau dari apa yang disampaikan pada hari pertama sampai dengan hari ini, saya menganalogikannya dengan seperti sebuah bisnis keluarga. Kan kita sering mengenal kalau generasi pertama dari sebuah bisnis keluarga itu kan membangun. Generasi kedua mereka meneruskan, bahkan tidak jarang generasi kedua itu sudah menghancurkan gitu ya. Tidak sampai ke generasi yang ketiga. Nah ini saya coba sinkronisasikan antara program-program yang dilakukan oleh ILO dan diturunkan ke politeknik ini kan sebagai sebuah gebrakan di step yang pertama. Begitu program ini habis kan perlu ada warisan yang dilakukan. Jangan hanya setelah program ini selesai, oh ya udah dapat kok profitnya, cuannya udah ada kok, untungnya udah ada kok, outcome-nya udah kebentuk kok. Tapi generasi berikutnya tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Saya minta kesediaan dari Ibu Ivo dan juga Bu Rini, bagaimana cara yang perlu dilakukan agar program ini bisa terus berkelanjutan sampai kapanpun, sampai nanti akhirnya ILO juga mengeluarkan program baru yang itu juga menjadi sebuah tantangan. Yuk kita punya 2 program nih untuk dimajukan. Nah apa hal yang bisa Ibu sampaikan? Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya sekaligus juga closing statement bagi kami. Ya. Begini, khususnya di Desa Budo ya sebagai contoh, kami memang sudah selesai dengan UK for Prosperity Project. Barusan kemarin kami didatangi oleh Ketua BUMDesnya sama Ibu Direktur. Karena dia dengar-dengar kita datang ke sini untuk diseminasi, untuk sharing, dan setelah itu oke, case closed. Dan dia menanyakan kepada Ibu Direktur, waduh Bu, terus kami gimana? Setelah ini, kami udah sendiri, politeknik nggak datang lagi di desa. Itu pertanyaan memang pure dari Ketua BUMDes yang merasakan bagaimana BUMDesnya sudah mencapai sampai ke titik yang paling tinggi dan sekarang mereka sementara menikmati hasilnya dan ketika kita tidak ada gimana nasibnya. Itu tidak akan terjadi dengan kami Pak, sebab
ternyata setelah hadirnya proyek di desa Budok tersebut, mereka membutuhkan pendampingan yang sangat banyak. Pertama, salah seorang trainer kami, kebetulan Bapak Joli Turangan adalah seorang sarjana hukum. Dia diminta oleh pengurus desa, pemerintah desa untuk, waduh Pak Joli, ternyata kami tuh perlu perdes, peraturan-peraturan desa. Dan kami harus mensahkan itu di pemerintah tingkat desa, tingkat kecamatan. Gimana kami nggak tahu. Nah, melalui lembaga P3M, kami akan terus mendampingi desa ini dengan berbagai aktivitas program yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang dua, kami akan tetap gelondongan mendatangi desa tersebut dengan berbagai program, karena memang kami lihat masih ada kelemahan-kelemahan yang harus ada pendampingan. Contohnya, saya dari jurusan akuntansi. Ternyata Depkumham itu mensyaratkan sekarang ini setiap badan usaha milik desa itu harus sudah ada sertifikat. Dan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat itu, BUMDes itu harus punya 1, laporan keuangan, 2, laporan pajak yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Gimana bisa Pak masyarakat Budok membuat laporan keuangan seperti itu atau laporan pajak seperti itu? Maka kami menerjunkan beberapa dosen, PBL juga Pak, terjun di desa Budok untuk sama-sama dengan pengurus BUMDes, kita duduk bersama dan kita membuat financial statement, kita membuat laporan pajak. Karena itu adalah satu syarat untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat BUMDes. Kenapa itu disyaratkan oleh Depkumham? Karena BUMDes itu sudah mendapatkan penghasilan dan sangat signifikan pendapatan mereka. Dan memang dari kami mensupport itu melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat yang ada di institusi kami. Jadi itu salah satu cara kami untuk menjaga keberlangsungan. Baik, baik. Itu. Terima kasih Ibu Makasih. Evo. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Bu Rini silakan sekalian kasih closing statement agar ini betul-betul menjadi satu hari di mana program ILO itu tidak pernah sia-sia dan akan dikenang terus sehingga terus akan ada program turunan berikutnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Daryl. Jadi bagi kami program ILO ini sangat membantu kami. Sehingga membuka mata kami, membuka UNCLAP mata dari institusi UNCLAP Business School itu untuk melihat kebutuhan masyarakat. Dan itu membuat kami berkomitmen untuk melanjutkan pendampingan-pendampingan di desa-desa pesisir di mana kami sudah melakukan training of beneficiaries. Dan kedepannya kami sangat menginginkan kalau bisa nanti ada DMO yang mungkin proyek-proyek selanjutnya bisa membantu, dan kami sangat ingin ada itu nanti di desa-desa ataupun di Minahasa Utara untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Minahasa Utara. Dan sebagai closing statement saya mau kutip dari Dr. Samra Tulangi, Sitou Timou Tumoutou, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain, menghidupkan manusia yang lain. Terima kasih Pak. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang mulia. Dan inilah akhir dari sesi ketiga. Sebelum nanti kita akan minta kesediaan dari dua narasumber kami yaitu Ibu Halidah dan juga pastinya Ibu Meriken memberikan conclusion finalnya seperti apa. Karena dari hari pertama sudah memberikan konklusi dan hari kedua ini pun kita minta kesediaan beliau untuk memberikan konklusinya. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ivo dan juga Ibu Rini ini bermanfaat karena betul sekali sebuah program itu tidak perlu berhenti tetapi harus ada generasi berikutnya atau ada wejangan berikutnya yang perlu disampaikan agar program itu terus bisa berkelanjutan. Kita masuk ke sesi berikutnya dan saya tutup dulu sesi ketiga ini. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Saya Daryl Adam. Selamat sore. Sebentar kita foto dulu Mas Kiki. Pak Irfan silakan boleh maju ke depan. Sama Bu Meriken silakan maju ke depan. Oke Bu, Pak Irfan aja. Wah kalau gitu saya di ujung aja deh.
Pak Irfan, silakan. Baik, kita sudah harus mengakhiri rangkaian acara di hari kedua ini. Sedih sebetulnya, tetapi harus terjadi dan perlu ada insight menarik yang dibawa pulang. Dan untuk itulah kami minta kesediaan yang pertama, yaitu kepada Ibu Halidah, mewakili Kedutaan Inggris untuk Indonesia, berkenan memberikan konklusi terakhirnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mau dari mana? Dari situ apa dari sini? Mau dari sini, Bu? Di atas aja nggak sih? Selamat sore semuanya. Saya mewakili dari Kedutaan Besar Inggris. Selama 2 hari ini sebenarnya kita memang sudah menuju akhir dari program. Ini juga saya tadi diminta mendadak untuk closing, jadi sebenarnya saya nggak menyiapkan speech apa-apa. Agak sedih juga sebenarnya untuk ada di panggung ini, karena emang banyak sekali yang terjadi selama 2 tahun ke belakang ya. Mungkin saya sedikit flashback, saya juga sebenarnya selama kurang lebih 2-3 tahun di sini, pertama kali masuk Skills for Prosperity itu kita sudah terkena COVID, ada pandemi, terus kemudian ada banyak sekali tantangan-tantangan di program ini yang sebenarnya pada saat itu memang cukup sulit ya. Tadi juga sudah diceritakan oleh beberapa rekan-rekan dari Politeknik mengenai tantangan-tantangan yang kita hadapin secara internal maupun eksternal. Jadi itu merupakan di masa-masa awal program ini berdiri, itu sebenarnya merupakan salah satu ujian di program ini. Dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu ada banyak perubahan, improvement, tidak hanya dengan rekan-rekan Politeknik, kita juga banyak membangun partnership, baik itu dengan universitas di Inggris dan juga yang di Indonesia juga ada. Jadi itu sebenarnya salah satu beberapa hal yang memang sudah dicapai oleh stakeholders selama beberapa tahun ke depan, beberapa tahun ke belakang. Kalau kita lihat dari 2 tahun ke belakang dan juga dari hasil presentasi dan diseminasi selama 2 hari kemarin, kita melihat sebenarnya ada banyak sekali kemitraan-kemitraan yang sudah dibentuk, mulai dari pembentukan D4 antar Politeknik dan juga universitas di Inggris. Ini sebenarnya salah satu contoh yang memang benar-benar best practice, yang memang selalu kami gaungkan, tidak hanya sebagai hasil kerjasama bilateral Inggris dan Indonesia, tapi juga benar-benar salah satu contoh salah satu flagship program yang bisa selalu kita bawa dan selalu kita promosikan di level yang lebih tinggi, baik untuk pemerintah Inggris dan juga untuk pemerintah Indonesia. Sedikit info, 2 minggu lalu saya juga baru menghadiri UK salah satu forum yang juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan di Indonesia, Bapak Nadiem, dan di situ
beliau sudah banyak sekali meng-acknowledge hasil-hasil kerja dari Skills for Prosperity. Saya pun secara langsung menyebutkan semua institusi yang terlibat, baik itu Politeknik Marin, Politeknik Batam, Poli Manado, PPNS, dan juga Universitas Kelabat. Jadi kami sudah menyampaikan secara langsung dan selalu mempromosikan pekerjaan-pekerjaan baik, hasil-hasil progres baik yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan selama beberapa tahun ke belakang. Dan itu tidak hanya di Indonesia, juga untuk UK government. Kami juga sudah banyak mempromosikan ini ke berbagai departemen, bahkan salah satunya di departemen Business and Trade dan juga departemen UK lain. Kami selalu mempromosikan bahwa ini adalah salah satu contoh kerjasama vokasi, internationalization of vocational education, dan juga mendorong kerjasama ini mendorong lebih banyak lagi kemitraan-kemitraan yang sebenarnya masih bisa kita eksplor antara institusi pendidikan di Inggris dan juga institusi pendidikan di Indonesia, terutama untuk vokasi. Jadi itulah selama beberapa tahun mungkin itu yang bisa kita highlight. Dan saya yakin sebenarnya dari hasil-hasil kerja ini sebenarnya hanyalah sebuah awal gitu. Saya tahu bahkan setelah selesai program ini ada banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Politeknik untuk kemudian menjalin kerjasama lebih lanjut di luar program dengan universitas-universitas di Inggris. Dan itu juga salah satu apresiasi yang saya berikan setinggi-tingginya kepada semua stakeholders, tidak hanya dari Politeknik tapi juga dari Industry Advisory Board. Jadi saya minta tolong sekali lagi tepuk tangan untuk semua stakeholders yang terlibat dalam program ini. Mungkin kalau saya sampaikan satu-satu sepertinya ada terlalu banyak ya yang sudah terjadi gitu untuk terutama untuk progres positif yang sudah dilakukan. Saya hanya mau menyampaikan semoga ini hanyalah awal dari kerjasama yang baik antara untuk sektor pendidikan dan juga terutama sektor maritim di Inggris dan di Indonesia, karena saya yakin dari sini sudah terbuka jalannya untuk sama-sama saling melihat di antara kedua sisi dari Inggris dan Indonesia, apalagi nih yang ternyata masih lebih strategis untuk bisa kita lakukan kerjasama ke depannya gitu. Dan saya yakin ini akan sangat didukung oleh kedua negara dari Inggris dan Indonesia dan pastinya akan memberikan banyak manfaat untuk kita semua gitu. Akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih terutama untuk rekan-rekan ILO, Jordi, Mary, dan juga teman-teman national officer yang ada di belakang semua. Mohon tepuk tangannya semua sekali lagi untuk tim ILO. Karena tanpa tim ILO program ini juga tidak bisa tereksekusi dengan baik dengan segala tantangan dan rintangan. Jadi mungkin apresiasi yang setinggi-tingginya untuk rekan-rekan di ILO dan juga para stakeholders dan juga para rekan-rekan industri yang sudah memberikan masukan dan inputnya untuk teman-teman dari institusi pendidikan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan telah menjembatani proses kerjasama antara industri dan juga pendidikan untuk membuat pendidikan vokasi yang lebih relevan. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke Mary untuk closing remark yang terakhir. Gitu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat sore, Ibu dan Bapak. It's a pleasure to be invited to say a few words
after such inspiring speakers today. So sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kontribusi Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak. We've heard the real stories today. So it was great to hear the ASEAN, the Asia Pacific perspective from my colleague Geordie. It was great to hear the real big picture from Pak Benny this morning too. Sort of looking towards 2045, the challenges, the huge skills challenges that Indonesia has ahead. And then this afternoon, hearing from the participants and getting the real detail on what the project has done and how this has worked in the different education partners. So thank you to Ibu Dian, Pak Arta, Pak Agung, Ibu Ivo, Ibu Rini. Thank you so much for sharing the perspectives, and really your perspectives are everything. It's not about what the project has done on paper, it's what it has done for your institution. And it's such a pleasure and a privilege to hear that from in your own words. So thank you to you all for your contributions this afternoon. Over the last 2 days, we've talked about some of the huge challenges ahead of Indonesia in the skills system. The globalization, the voracious change in technology. We've heard about AI, artificial intelligence, we've heard about autonomous vessels, remotely operated vessels, digital ships and supply chains, decarbonization, alternative fuel cells, all sorts of new technology racing towards us. We've heard about the skills challenges for Indonesia. The fact that although the growth has been meteoric for Indonesia, this has been mainly driven by lower skilled workforce and skills development. And this needs to be taken to the next level. There needs a step change in both vocational and traditional academic settings, but also in the workplaces as well, to be able to continue Indonesia's journey towards 2045. We've heard about the demographic challenge or opportunity ahead of us, the 3 million new students entering the workforce every year, but also balanced with the challenges of high unemployment, particularly for young women. So we're really in a huge time of change. The COVID recovery is really starting this year for Indonesia and for the rest of the globe as well. We've seen the introduction of Perpres 68 2022. And this is an absolute shift in the skills system. It's an important moment for anyone who works in skills and education, because the interministerial coordination and the move to a demand-driven skills system through mechanisms like a sector skills council, this is a game changer for Indonesia. This is a real change. And the benefits will be realized by individuals who are able to see that opportunity and to move forward. Ministry of Education is also leading a period of change. Merdeka Belajar has given the opportunity to be more open for institutions to develop their own curriculum, which is much more industry-led. And it's great to see that being embraced so much by the institutions here. So yesterday we heard the words of Minister Nadiem that there is no innovation without collaboration. And I think we can probably agree that in the last 3 years, we have had a huge amount of both in this project. So we've seen new ways of teaching, project-based learning, digital simulations, structured internships, new ways and mechanisms of working with industry through the advisory boards, the establishment of LSP3s, new curriculum development, tools such as My Internship and Talent Hub. And what
the 4 institutions in the program have shown is the huge appetite and readiness to face the challenges and the opportunities of the future. A commitment to implement changes, take courageous steps in changing the way that curriculum, teaching, learning, support for progression to employment is thought about in institutions. So as we come to the close of the programme, which is a very sad day, it's also a time to really celebrate. The partnerships have been built here are really friendships, and I thank you from the bottom of my heart for being inspiring teachers, because we've learned alongside the institutions. So thank you so much for that. Thank you too, of course, to the British Embassy, who've been such a strong support over the last 3 years. And without their support and funding, nothing would have been possible. So huge thanks and respect to the British Embassy. And as we move forward, we can see the appetite for change. We can see the momentum to share knowledge, commitment to build on results and make these results available to other partners. The UK partners have said that they want to remain in collaboration. We've seen the momentum of the sector skills councils, the suggestions around things like the cruise ship tourism, which is a fantastic idea. And we've seen that the Ministry of Tourism is using Budo Village to train villages right across Indonesia and other ASEAN member states as well. So as we move forward, I want to thank everyone for their contributions and huge, huge amount of hard work. Please never stop doing what you do, and let's move forward for a stronger industry-led skills system and a competitive and prosperous maritime economy where no one is left behind. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Meriken, bisa kembali ke tempat. Dan sebelum saya informasikan hal-hal penting berikut ini, bagi Anda Bapak Ibu yang ingin mendownload materi dari hari tanggal 23 sampai dengan 24 hari ini, silakan, ini barcode-nya sudah kami buka di giant screen, nanti Anda bisa langsung scan lewat smartphone Anda. Termasuk jangan lupa juga untuk mengisi questionnaire yang nanti juga barcode-nya akan kami ganti. Bapak Ibu juga bisa langsung men-scan barcode untuk langsung mengikuti questionnaire yang kami siapkan untuk Anda. Dan jangan lupa alat penerjemah yang sudah digunakan, mohon diletakkan saja di meja, nanti tim kami akan merapikan semuanya sampai dengan acara ini selesai. Dan inilah akhir perjumpaan kita dalam rangkaian program Skill for Prosperity ILO di Indonesia. Kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan acara ini, dan tentunya di event ke depan kami akan berikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya Daril Adam, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Sekali lagi kami ingatkan untuk alat penerjemahnya silakan tinggalkan di meja saja, nanti tim dari ILO yang akan mengambilnya. Dan jangan lupa untuk scan barcode ini, materi tanggal 23 dan juga 24 lengkap tersedia di barcode ini. Dan nanti akan kita ganti barcode-nya dengan questionnaire yang akan bisa Anda ikuti. Nah itu sudah tampil questionnaire-nya, jadi Anda bisa coba scan saja. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Indonesia ILO di Twitter dan juga di Facebook. Sekali lagi Indonesia ILO. Terima kasih.